Udah. Saya sudah nangkap poinnya, Bang. Saya sudah nangkap. Artinya Yesus adalah jasad. Nih jasad. Yesus ini adalah casing. Iya, paham tak? Firman, Ini dia itu firman, Pak. Dia itu firman, pikiran daripada Allah. Apa sih firman itu? Saya tanya dulu Abang, apa arti dari firman kalau begitu? Ya, Dari firman mana itu, asal kata firman itu? Apa itu ya, firman? firman itu adalah sebutan Kalau begini Bang, saya buka data tentang apa arti firman. Ya, sebentar. Ya, silakan. Laptop saya. Firman itu adalah perkataan, Bang. Ya. Logos. Tetapi logos ya. Tapi begini, Mbak. Saya jelaskan dulu ya. Tapi kita tidak bisa mensamadengankan perkataan yang kita miliki dengan perkataan yang ada pada Allah, karena Allah itu kemudian perkataan yang ada pada Allah itu memiliki kehidupan tersendiri dari Sang Bapa. Itu memang sudah seperti itu eksistensinya. Jadi pikiran memiliki pribadi tersendiri dan roh memiliki kehidupan pribadi tersendiri. Itu seperti itulah keadaannya. Tapi tetap satu hakikat, ditandai satu hakikat itu dalam hal tenaga, kuasa yang mereka miliki, tujuan, rencana, keinginan, itu tetap satu walaupun tiga pribadi itu menandakan bahwa itu satu hakikat, dan kesatuannya ini konstan dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Artinya tidak pernah berubah, tidak pernah berbeda pendapat, tidak pernah berbeda kuasa, tapi satu. Kalau Mbak dengan saya kan walaupun manusia, tetap hakikatnya disebut satu juga, yaitu manusia. Penyebutan hakikatnya itu manusia satu. Tetapi Oke, sabar dulu Bang ya. satu hakikat. Kenapa? Karena tenaga pada Mbak dengan tenaga pada saya. Ciptaan Yesus, sabar dulu ya, sabar dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Masya Allah. Warahmatullahi Akhirnya aku satu wabarakatuh. koma dengan Bang Zuma, Masya Allah. Bang Nasir. Nasir. Oke. Saya lagi belajar Bang nih. Saya lagi belajar juga dengan cara bernarasinya Bang Zuma ini. Yang saya pertanyakan kepada Abang Ciptaan tadi ini tentang kesatuan Yesus dan Bapa. Silakan Abang Zuma dilanjutkan. Iya, saya sempat dengar sih saudara kita ini ciptaan Yesus membahas tentang Tuhan itu adalah satu kesatuan seperti Yesus, jasad, ruh, dan jiwa. Nah, Yesus ini kan manusia yang memiliki jasad. Manusia yang memiliki jasad, memiliki roh, dan juga memiliki jiwa. Nah, sementara Bapa juga memiliki jasad ya. Bapa ini memiliki jasad ya. Ya, dia memiliki, tidak, dia sebenarnya hakikatnya Allah itu Tuhan. Kalau itu mau disamadengankan, sebenarnya itu sama dengan kita memiliki jasad, pikiran, dan roh. Ya. Tetapi kemudian dari ketiga ini di dalam Elohim itu memiliki masing-masing memiliki kehidupan. Jadi Bapa yang bisa digambarkan pada manusia itu adalah jasad, memiliki kehidupan tersendiri. Firman yang dalam hal ini Yesus memiliki tersendiri, yang kalau pada kita itu pikiran atau perkataan, dan roh memiliki kehidupan tersendiri. Dan tapi satu hakikat, ditandai satu hakikat bahwa kuasa dan tenaga yang mereka miliki itu satu, tujuan selalu satu, pikiran selalu satu, tidak pernah berubah, tidak pernah berbeda, karena hakikatnya satu. Jadi pemikirannya pun sama. Iya, pemikirannya satu, karena mereka satu hakikat. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku tapi atas kehendak Bapa? Ya, artinya begini Bang, Bang Suma, saya sangat mengagumi Bang dalam beberapa debat yang sering saya saksikan. Saya mau jelaskan apa yang Bang Suma pertanyakan tadi. Ingat, salah satu tujuan Yesus datang ke dalam dunia itu mengajar manusia, itu tujuan utama dan salah satu tujuan utamanya. Dan ketika Yesus mengeluarkan pernyataan itu adalah suatu sikap mengajar bagaimana harusnya manusia bersikap di hadapan Allah. Nah, ketika dia mengatakan katakan itu tadi,
perkataan itu tadi, maka itu adalah suatu Elohim. Begitu Bang. Enggak, Yesus kan berdoa tuh. Dia katakan bahwasanya biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Matius 26 nomor 39. Artinya artinya Yesus dan Bapa itu tidak satu pemikiran, Bang. Gimana saudara mengatakan satu pemikiran? Ya. Tetap satu pemikiran ya Bang. Cuman di sini selalu saya katakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu, baik tindakannya, baik perkataannya, maupun hal-hal yang terjadi di sekitarnya pada waktu itu adalah salah satu fungsinya adalah mengajar manusia. Dan itu adalah satu sikap memuliakan Allah yang dilakukan oleh Yesus, dan itu contoh. Ya, selain itu yang sedang mengalami pergumulan pada saat itu adalah tubuh kemanusiaan yang memang terbatas juga. Ingat bahwa dia 100% manusia, bahwa segala yang ada pada manusia pada saat itu dimiliki oleh Yesus. Dan dalam kelemahannya dia berbicara kepada Bapaknya untuk meminta kekuatan, dan itu adalah hakikat manusia ya Bang, yang sedang mengalami kelemahan dalam bersiap menghadapi penderitaan pada saat itu. Nah, ini dia masalahnya itu di situ, saudaraku. Ketika Yesus memiliki sisi kelemahan, sementara Tuhan tidak memiliki kelemahan, berarti antara yang memiliki kelemahan dan yang tidak memiliki kelemahan itu adalah pribadi yang berbeda dan hakikat yang berbeda. Karena hakikat Tuhan itu maha kuasa. Hakikat Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia disebutkan maha kuasa, dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia juga maha. Ketika dia maha, maka pada dirinya tidak ada kelemahan. Nah, sedangkan Yesus punya kelemahan. Kalau saudara mengatakan itu sisi kemanusiaannya, berarti Tuhan memiliki sisi kelemahan, karena Tuhan memiliki sisi kemanusiaan. Ini yang keliru besar. Ketika dikatakan bahwasanya Tuhan memiliki sisi kemanusiaan, berarti Tuhan memiliki sisi kelemahan. Mana kemahakuasaannya? Gugur. Karena Tuhan tidak maha kuasa lagi, disebabkan karena Tuhan memiliki sisi kelemahan, yaitu kemanusiaan. Coba, gimana Anda menalar yang seperti ini? Ya, saya kira yang pertama memang kita harus menghargai juga bahwa tidak semua hal bisa kita pahami, karena yang kita bahas ini adalah pencipta. Membahas motor saja yang adalah bikinan kita sendiri agak kesulitan Bang. Tetapi saya akan coba bahwa hakikat Yesus memang dua. Seperti Bang katakan tadi bahwa yang ada di dalamnya itu adalah hakikat ilahi, adalah Allah yang sejati yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau lihat manusia pasti binasa, langsung binasa, karena itu suci adanya. Makanya dia harus ketika datang menemui manusia itu harus dibalut dengan tubuh kemanusiaan supaya ada sisi manusianya yang bisa bertemu langsung dengan manusia pada saat itu. Nah, karena dia 100% juga manusia, maka tentu memang sisi kemanusiaannya itu lemah. Dan ketika Allah sanggup melakukan seperti itu, pertama untuk memahami agak sulit kita manusia karena memang kita ciptaan. Tetapi itulah adanya, itulah fakta yang terjadi bahwa sisi kemanusiaan Yesus itu mengalami kelemahan sehingga dia bisa tertidur, dia bisa lapar. Bang, suaranya kecil sekali Bang. Mengalami penderitaan. Keras sedikit. Kecil ya Bang. Jadi itulah sisi kemanusiaannya. Artinya memang satu hal juga yang perlu dipahami bahwa Allah Maha Adil. Ketika dia menjadi api, maka dia memiliki lidah api. Ketika dia bernusul dalam wujud awan, maka dia membentuk awan. Dia bisa ditiup oleh angin. Seperti juga ketika dia nusul jadi manusia, maka sisi kemanusiaannya ada, dan karena manusia kan lemah dan terbatas, sehingga ya keadilan Allah ikut pada apa yang terjadi pada manusia Bang. Begitu. Gini, saudara, yang Anda paparkan ini adalah konsep yang Anda buat sendiri, lalu Anda memberikan satu pemahaman sendiri. Jadi Anda membuat karikatur tentang Tuhan. Ketika karikatur itu tidak masuk logika,
maka Anda menabrak logika Anda sendiri. Anda yang membuatnya tidak masuk logika, lalu kemudian Anda mengatakan memang Tuhan ada aspek di mana logika kita tidak bisa menelaah itu. Itu Anda yang membuatnya sendiri. Padahal ketika kita berbicara mengenai Tuhan, kita sedang berbicara mengenai entitas tunggal yang absolut, yang bukan ciptaan. Tetapi sekarang Anda membuat karikatur Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, mengadakan dirinya, mengambil rupa ciptaan, yaitu berupa manusia. Apa yang terjadi? Anda akan mengatakan, oh itu tidak bisa dilogikakan. Lah, Anda yang menciptakan itu sendiri. Padahal Tuhan sudah membatasi diri. Aku adalah Tuhan, tak ada yang sama seperti aku. Tidak ada yang serupa seperti aku. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang dibentuk setelahku, lalu menjadi Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Tapi itu semua ditabrak. Dikarenakan Anda kudu terlanjur cinta dengan dogma Tuhan menjadi Yesus. Nah, karena Yesus manusia, maka Anda membatasi ketuhanan itu dengan mengatakan kita tidak bisa kemudian melogikakan. Padahal pada prinsipnya Tuhan itu maha hadir. Bagi orang yang berakal, Tuhan itu maha hadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dengan siang, itu adalah pertanda kehadiran Tuhan bagi orang yang berakal. Siapa yang membuat kemudian terjadinya siang? Siapa yang membuat terjadinya malam? Siapa yang membuat bumi ini? Siapa yang membuat buah-buah keluar dari pucuk, dari batang? Siapa itu yang membuat? Manusia? Gak mungkin. Pemerintah? Gak mungkin. Itulah Tuhan. Dia maha hadir. Kalau Tuhan itu tidak hadir, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Siapa yang menjaga kemudian kestabilan tubuh manusia? Siapa yang menjaga jantung kita? Siapa yang menjaga gigi kita yang tidak bertumbuh selayaknya rambut? Siapa yang menjaga usus kita? Rusuk kita tidak bertumbuh seperti kuku? Siapa yang menjaga itu? Manusia? Tidak mungkin. Itulah bukti Tuhan itu maha hadir. Berarti Tuhan memberikan kehadirannya hanya kepada orang-orang yang bisa menangkap sinyal, yaitu yang berakal. Nah, yang terjadi sekarang, saudara membuat karikatur. Anda membuat karikatur tentang Tuhan, jadi manusia. Habis itu ketika tidak masuk akal, Anda mengatakan, memang manusia tidak bisa kemudian memikirkan Tuhan. Anda yang membuatnya sendiri. Anda yang nabrak sendiri. Ya. Silakan. Artinya begini bang. Ketika saya mengatakan bahwa ada hal-hal pada Allah yang, kemisteriusan Allah yang tidak bisa kita pahami secara logika, itu ya memang sudah supra. Artinya sudah tidak mampu dijangkau oleh pikiran kita, tetapi hal-hal yang bisa dilogikakan, saya kira itu tidak masalah. Dan saya kira untuk bayangan ini, saya ini menafsir daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang kami baca tadi bang. Tapi untuk bisa mengkaji dari peristiwa alam sekitar, karena kita juga percaya bahwa Allah menciptakan kejadian-kejadian, peristiwa di sekitar kita, itu adalah salah satu juga untuk memberikan kita pengajaran tentang bagaimana hubungan kita dengan Dia. Ya, contoh salah satu ketika kita membuat mobil, lalu kita masuk ke dalam mobil itu kan yang kelihatan adalah mobilnya. Nah, seperti itu juga Allah. Dan kita membaca kesaksian kitab suci, baik Taurat, Zabur, Injil, Quran, sejatinya bukan hanya manusia yang pernah dipakai Allah untuk nusul. Ketika dia mau menemui manusia, dia juga pernah memakai malaikat, dia juga pernah memakai angin, cahaya, matahari, dan beberapa ciptaan lain yang tercatat dalam kitab-kitab suci ini. Masakan beberapa ciptaan lain ini bisa dipakai oleh Allah untuk nusul, manusia yang merupakan ciptaan paling mulia tidak layak. Saya tidak menafsir berdasarkan logika saya sendiri, tetapi apa yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang kami sempat baca tadi bersama Mbak Rasya. Ya, begitu Bang. Ya, jadi gini. Sekali lagi saya katakan, Anda yang membuat karikatur itu sendiri. Anda kemudian yang menabraknya dengan logika. Kata siapa Tuhan itu kemudian tidak bisa masuk akal? Bisa. Yang penting kita menggunakan dalil akurat. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pembuktiannya secara logika. Siapa yang mengatur denyut jantung kita ini? Siapa yang mengatur kemudian pertumbuhan gigi kita? Sampai gigi tertahan, tidak bertumbuh seperti rambut. Siapa yang menahan? Orang tua kita nggak mungkin. Pemerintah nggak mungkin. Sekolah, universitas, pemerintah nggak ada. Berarti ada kekuatan di luar dari yang kita tahu, yang ada pada diri kita yang mengatur itu semua. Maka Allah mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Artinya nih, kita mampu berbicara, tapi kita tidak tahu seperti apa aspek-aspek yang mampu mengeluarkan suara. Kita memiliki roh, kita hidup, tapi kita tidak tahu apa roh ini. Seperti apa wujud roh ini, kita tidak tahu. Tapi roh itu ada pada diri kita, tapi kita tidak tahu. Itulah bukti kehadiran Tuhan. Itu yang masuk akal. Nah, sekarang kalau Tuhan datang menjadi bayi, dibunuh manusia, itu yang tidak masuk akal, karena Anda yang menciptakan sendiri. Padahal Tuhan mengatakan dalam Kejadian 6 nomor 3, apa kata Tuhan? Rohku, roh Elohim, punyaku, tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti pada diri kita ada aspek unsur keilahian. Itu yang masuk akal. Karena kita ini tak berdaya, Bung. Kepala ini bukan punya kita, tangan ini bukan punya kita, kaki ini bukan punya kita, bahkan seluruh diri kita ini bukan punya kita, tapi punya Dia, sang pemilik pencipta alam semesta. Nah, dengan seperti apa kemudian Tuhan itu mengadakan kemahadirannya? Dengan menciptakan kita. Maka kita ini wujud eksistensi keberadaan cahaya ilahi. Jadi tidak ada itu Tuhan datang menjadi manusia untuk supaya kita tabrak logika kita sendiri. Tidak. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita manusia. Aku ada. Dengan cara apa aku menghadirkan diriku? Dengan cara aku mengadakan manusia ciptaanku. Sekarang apa yang kita punya? Yang ada pada diri kita. Mata kita pakai melihat, tapi bukan punya kita. Mulut kita pakai berbicara, tapi bukan punya kita. Kaki kita pakai berjalan, tapi bukan punya kita. Berarti kita ini adalah milik Sang Yang Maha Hadir. Dialah pencipta alam semesta. Itu Dia. Jadi Tuhan itu logika nyampe. Yang tidak nyampe itu Tuhan-Tuhan yang dibuat. Seperti Yesus. Dia manusia, Dia ciptaan, tapi Dia 100% Tuhan. Bagaimana caranya kemudian untuk menjelaskan itu? Tidak bisa, akal tidak bisa menyentuh lu. Anda yang membuatnya seperti itu. Yesus yang hanya manusia, Dia hanya ciptaan, mengaku datang bukan atas kehendaknya. Anda sendiri menciptakannya. Dia adalah Tuhan 100%. Lalu Anda membumbuhkan akal kita memang tidak sanggup untuk menelaah ketuhanan Yesus. Apa ini? Anda yang membuat karikatur, Anda yang nabrak sendiri. Padahal Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di ufuk yang berbeda, manusia sebagai ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Ini yang sering saya jelaskan. Maka Tuhan mengadakan kehadirannya kemudian dengan menciptakan dua alam sebagai bertanda kemahahadirannya. Apa itu? Alam semesta ini sebagai alam besar, alam luas, dan manusia, tubuh kita ini sebagai alam kecil. Untuk membuktikan bahwa aku ada loh. Hai kalian yang berakal, aku ada loh. Aku lebih dekat dari urat lehermu loh. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga napasmu. Pada saat kamu tidur, aku yang menjaga rohmu. Pada saat kamu tidur, aku yang mengembalikan rohmu sampai kau hidup kembali. Pada saat engkau tidur, aku yang membuat jantungmu tetap berdenyut. Dan aku yang membantu kemudian, aku yang memperjalankan aliran darahmu di dalam tubuhmu. Bukan nenekmu, bukan bapakmu. Bukan negara yang kau cintai ini. Bukan pasukan PBB. Tapi aku. Itu baru rasional. Karena kita ini tak ada daya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Makanya Yesus sendiri yang sebagai nabi bahkan dilantik. Apa kata beliau? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seorang Yesus mengatakan itu. Apatah lagi kita. Seperti itu, Bang. Iya, iya.
Ya, mungkin saya tanggapi Bang ya. Silakan. Ya, jadi sekali lagi Bang, bahwa saya katakan ada hal-hal pada Allah kita yang supra atau di luar dari pikiran kita itu yang tidak mampu kita logikakan. Terkait bahwa Allah itu tidak terbatas, betul. Secara hakikat yang wujud aslinya Allah adalah roh, itu tidak terbatas. Tetapi kemudian ketika Allah mau membatasi dirinya dengan nusul jadi manusia, saya kira kita juga harus mengakui kemahakuasaan Allah dalam hal ini. Bahwa ketika dia sanggup memakai manusia, dan bukan catatan kitab suci kan mengatakan bukan hanya manusia yang pernah dipakai Allah untuk nusul. Manusia adalah salah satu ciptaan yang pernah tercatat dalam kitab suci, tetapi juga dia pernah memakai yang dia lebih kecil lagi, yaitu api. Nah, dia memakai api itu untuk menyusul bertemu dengan manusia, sebagaimana kisah Nabi Musa. Ketika dia bertemu dengan Nabi Musa, dia wujud dalam wujud api. Itu kita harus memahami juga bahwa ini adalah kemahakuasaan Allah ketika dia mampu masuk ke dalam ciptaannya itu untuk nusul. Ya, jadi saya kira sudah fair lah bahwa memang Allah Maha Kuasa, dia Maha Hadir, tetapi dia juga mampu untuk mewujudkan diri dalam wujud ciptaannya, seperti yang dilakukan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya. Jadi saya kira begitu Bang. Oke, saudaraku, ketika saya nih membuat sekte baru, lalu melantik bom-bom menjadi Tuhan, Anda pasti akan mengatakan, gila Bang Zuma. Kenapa bisa Tuhan datang dalam wujud bom-bom? Saya mengatakan, ya akalmu memang tidak bisa menalar. Suka-suka Tuhan dong. Kamu tidak bisa menganulir kemudian keinginan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dia mau datang menjadi bom-bom kok. 100% manusia, 100% Tuhan. Memang nggak bisa. Secara manusiawi bom-bom adalah manusia. Tapi secara keilahian, itu yang tidak bisa Anda tangkap. Karena akal manusia, akal Anda tidak akan sampai kepada hakikat tersebut. Karena bom-bom 100% manusia, 100% ilahi Tuhan. 100%-nya tidak bisa Anda nalar. Sama seperti itu yang Anda buat sekarang. Sama. Padahal ketika Anda berbicara, Tuhan datang menyatakan diri, memperlihatkan diri dalam semak duri, dalam awan dan seterusnya. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk utusan Tuhan. Makanya kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya au miwara hijab au yursila rasulan. Tidak patut bagi manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya. Nggak patut. Kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir, dengan mengutus malaikat. Ini yang dialami oleh para malaikat, oleh para nabi seperti Musa. Contoh, coba Anda lihat di dalam kisah para rasul untuk membuktikan kebenaran apa yang saya katakan. Baca nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak duri. Lalu nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai, dan nenek moyang mereka kemudian, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi Nabi Musa itu tidak bertemu Tuhan. Nabi Musa bertemu dengan para malaikat, yang mana malaikat ini datang para malaikat ini datang kepada Nabi Musa, datang kepada Abraham dengan mengaku sebagai Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, ketika dia mau dilempari batu karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Taurat kalian tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan keputusan
apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Maka aku datang mengaku sebagai Allah. Aku datang mengaku sebagai Tuhan. Aku datang mengaku sebagai pencipta. Kenapa? Karena aku sedang menyampaikan firman. Yesus mengatakan itu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firman Tuhan yang kusampaikan itu adalah hidup yang kekal. Jadi, jelas kan? Bahwa bukan Tuhan yang datang dalam rupa api, dalam rupa semak duri, dalam malaikat, bukan. Tapi Tuhan menyatakan dirinya kepada utusannya melalui perantaraan malaikat, melalui perantaraan mimpi, tabir, melalui wahyu dan seterusnya. Itu 3 unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk berbicara kepada para utusannya, termasuk kepada Yesus. Demikian. Ya. Masya Jadi Allah. saya langsung tanggapi ya Bang ya. Silakan. Ya, bukan kita melantik Bang. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan kita atas asumsi sendiri atau atas pelantikan sendiri sebagai manusia, tetapi itu kesaksian kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya akan baca dalilnya. Mungkin Abang bisa buka. Keraskan sedikit suaranya Bang Ciptaan, kecil kali suaranya. Ya, mungkin ya. Mungkin Abang bisa buka Lukas 17 ayat 17. Kita mulai dari ayat 11 sampai Bang Banaspati. Bisa Bang ya? Saya bacakan Bang ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Ya, mungkin dikunci di sini, Bang. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saya jelaskan ayat ini, Bang. Yang pertama, bahwa manusia siapa yang bisa menyembuhkan sekaligus 10 orang kusta hanya dengan menyuruh pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, yang kemudian sembuh di tengah jalan dan suatu di antara mereka itu kembali dan sujud di kaki Yesus menyembah Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, "Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Kalau Allah yang disebut Yesus di sini adalah Allah yang seperti Bang Suma tadi katakan, Allah Maha Hadir, kenapa mesti kembali ke depan Yesus sujud untuk menyembah Allah? Tidak akan cukup di tengah jalan mereka memuliakan Allah. Tetapi karena yang dimaksud Allah di sini adalah dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan tidak adakah mereka kembali untuk memuliakan Allah. Allah di sini yang disebut adalah dirinya sendiri. Dan satu orang itu sudah mempraktikkan dia sujud di kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dan dari sekian banyak ayat yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Selain Yohanes 1 ayat 1-3 yang kami baca tadi. Dan yang kemudian ketika pernyataan-pernyataan, "Aku datang bukan berdasarkan kehendakku sendiri, aku datang untuk diutus." Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah sikap
kesatuan, kesehatian Allah yang saling memuliakan satu sama lain. Dan itu adalah kemanusiaan Yesus yang memuliakan Bapa. Satu tujuannya adalah untuk mengajari manusia bagaimana bersikap, bagaimana memuliakan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Jadi ketika Yesus bersikap seperti itu adalah satu contoh yang diberikan atau teladan yang diberikan kepada manusia, dan juga suatu sikap bagaimana membuktikan bahwa di dalam Tritunggalan Allah itu saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Ya itu Bang, terima kasih. Oke, saya ingat 2-3 tahun yang lalu saya balik ya ke kampung ya di Palopo, tepatnya di Desa Poreang. Mungkin keluarga saya lagi dengarin. Di situ ada orang yang sakit keras, udah keluar masuk rumah sakit, kemudian tidak ditemukan penyakitnya. Saya kebetulan ada pada saat itu, secara iseng-iseng ketika mendengarkan ada yang sakit, saya masuk ke rumah itu. Saya melihat orang ini kemudian kerasukan roh jahat. Alhasil, saya hanya melangkahi. Saya suruh keluarganya tolong baringkan anaknya, dibaringkan ibu ini. Kemudian saya langkahi. Alhamdulillah, seketika itu juga dia siuman sadar, dan iblis yang bercongol di dalam tubuhnya itu seketika keluar. Sembuh sampai hari ini, karena saya masih berkomunikasi dengan beliau. Sembuh. Lalu dia kemudian menangis, mencium telapak kaki saya. Sampai saya mengatakan, jangan, tidak boleh. Ya Allah, katanya, ya Allah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi orang waras tidak menganggap saya yang Allah. Orang yang sehat otaknya tidak menganggap Bang Suma seketika itu melihat Bang Suma menyembuhkan orang. Tidak menganggap Suma ini adalah Allah. Karena pasiennya meneriak memanggil Allah. Hanya orang cupu penganut ajaran pagan yang melihat seperti ini menyembah orang yang bisa menyembuhkan orang. Ini terjadi, saya yang mengalami gitu loh. Orang ini mencium kaki saya katakan jangan, tidak boleh. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menyembuhkan aku. Saya kalau orang kerasukan setan, saya menganggap diri saya Tuhan, itu lucu. Yesus sama sekali tidak sesuai dengan sangkaan saudara. Tidak sama seperti sangkaan saudara. Kenapa? Yesus mengatakan dalam kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menyembuhkan. Pekerjaan itu yang aku lakukan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Jadi jauhkan pemahaman Anda, dia itu adalah Tuhan. Itu kesaksiannya. Masa Anda tidak percaya kepada kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu satu. Kemudian kesaksian Yesusnya di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku, coba, aktivitasku, rutinitasku, tugasku, kesibukanku, habitku adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Anda masih ragu juga? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian kitab saudara? Ini kitab saudara. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, bahkan orang mati pun dibangkitkan dengan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Allah yang melakukan itu, bukan Yesus. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Bang Suma menyembuhkan orang tadi. Bukan Bang Suma, tapi Allah yang memberikan kesembuhan pada orang tersebut melalui Bang Suma.
tersebut melalui Bang Sum. Yang tersebut melalui Bang Sum. Bukan aku hanya perantara. Itu yang perlu mungkin untuk dipahami lebih jauh, bahwa Yesus itu mustahil adalah Tuhan, karena dia adalah makhluk manusia, ciptaan Tuhan yang disucikan sebagai pertanda kepada Bani Israel. Dia mampu membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dia membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan kemudian air jadi anggur, kusta sembuh, bla 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 bla. Semua itu Allah yang melakukan. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kita jangan jauh-jauh dari dalil. Demikian. Ya, langsung Bang ya. Silakan. Ya, saya sangat salut dengan apa yang Bang Suma tadi paparkan, dan saya menghargai kalau iman Bang Suma mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Tetapi sejatinya bahwa kami sudah final dengan iman kami bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Sang Firman yang nusul jadi manusia, dengan ditandai beberapa ayat yang saya sudah bacakan tadi, dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan Ngelo mana jais ngelo. Teman-teman butut nalai pun kita penjoleh pun jais ngelo. Ya, bagaimana? Ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika berada di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan puncak daripada pernyataannya bahwa dia adalah Allah adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan lebih daripada itu Bang Suma, yang perlu untuk kami tegaskan sehingga kami berkesimpulan dengan final bahwa Yesus adalah Allah, bahwa ketika kita mengkaji tujuan dia datang, maka kita akan menemukan betapa pentingnya Allah harus datang nusul jadi manusia. Ya. Tapi ini kita akan, kalau kita setuju, kita bahas di dalam bagian-bagian tujuan daripada kenapa Yesus datang. Ya, mungkin kita akan melangkah, tetapi kita topik sekarang Yesus adalah Allah. Ya, itu pernyataan saya, Bang. Oke, baik. Jadi kalau sudah final, saya kasihan, saya khawatir sama saudara. Khawatir saya. Pertama, dalil di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menerangkan, menjelaskan, mentafsirkan tentang Allah itu kayak apa. Nah, Yesus menjelaskan Bapa itu kayak mana? Adakah Yesus menyentuh kalau Bapa itu adalah dirinya sendiri? Tak ada. Sementara yang berhak menjelaskan tentang Allah adalah Yesus. Menurut siapa? Menurut Yohanes 1:18. Yang punya wewenang, yang punya kapasitas, yang punya kemudian kredibel untuk menjelaskan siapa Allah dan siapa Yesus adalah Yesus itu sendiri. Siapa aku ini? Aku adalah Mesias. Siapa aku ini? Aku adalah Nabi. Aku adalah utusan Tuhan. Itu pengakuan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Anda harus tahu. Saya harus tahu. Mereka harus tahu. Kita harus tahu. Semuanya harus tahu. Bahwa aku Yesus selalu mengasihi Bapa. Dan aku senantiasa melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Berarti aku ini siapa? Aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa taat patuh untuk menjalankan segala perintah dan ketetapan Tuhanku kepadaku. Yesus seorang Muslim. Dunia harus tahu, kata dia. Berarti Anda harus tahu. Di mana Yesus mengatakan dunia harus tahu aku adalah Tuhan? Tak ada. Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti aku bukan Tuhan. Aku pesuruh. Aku office boy. Apa yang diperintahkan atasan itu yang aku lakukan.
Mana mungkin aku Tuhan sekaligus aku adalah suruhan? Itu mustahil. Nah, endingnya di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka terjawab sudah, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda baca di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya kasih clue-nya, Bung. Saya kasih clue-nya. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan pencipta alam semesta, bukan manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Yesaya 45 nomor 5 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang ada di luar aku. Tidak ada Tuhan daripada yang ada di sampingku, di depanku, di kiriku, di kananku. Akulah Tuhan. Tak ada yang lain. Lalu kemudian yang Tuhan yang telah mengikrarkan diri, menyatakan diri, mengangkat saksi bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk manusia. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Itu kata dalam Bibelnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, pembohong, penipu, dan itulah antikristus alias Dajjal. Jadi kalau Anda mengatakan endingnya kami adalah Yesus itu Tuhan, terima kasih. Berarti Anda memang betul-betul adalah antikristus, adalah Dajjal, Anda adalah penyesat. Hari ini Anda mengatakan Yesus itu manusia karena dia 100% manusia. Begitu hari Minggu ke gereja, ternyata itu bullshit. Anda justru mempertuhankan dia. Berarti mulut Anda mengatakan dia 100% manusia, tapi iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda, dan praktek rutinitas agama Anda, Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Anda pembohong. Lain di mulut, lain di praktek. Penipu, pendusta, penyesat itu lain di mulutnya, lain di teori, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus 100% manusia, tapi prakteknya Yesus adalah 100% Tuhan. Berarti Anda adalah planos, Anda adalah penyesat. Silakan, tak ada hak saya untuk melarang itu. Itu adalah hak Anda untuk menerima bahwa Anda adalah antikristus, Anda adalah penyesat itu sendiri. Demikian. Saya jawab ya. Silakan. Saya jawab. Baik, Bang. Jadi saya tidak akan mempersalahkan Bang Suma kalau menjustis kami adalah penyesat atau antikris. Tetapi sekali lagi bahwa fakta-fakta baik secara nyata maupun secara kesaksian kitab suci yang membuat kami selalu final bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan memang secara perkataan sendiri dengan eksplisit atau tertulis, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Saya kira saya sudah sebutkan tadi satu ayat di dalam Lukas 17 ayat 19 khususnya. Di situ Yesus menyebut dirinya Allah secara langsung. Ya walaupun dia tidak mengatakan bahwa aku Allah secara eksplisit seperti itu, tapi dia mengatakan tidak adakah yang kembali menyembah Allah, dan ya Allah yang dikatakan di situ adalah dirinya sendiri. Nah, memang tidak ada secara kesaksian pribadi, tetapi kesaksian orang lain yang dalam hal ini salah satu yang berkesaksian bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu malaikat. Ketika malaikat menemui Bunda Maria untuk yang mau dipakai sebagai kendaraannya untuk datang ke dalam dunia, mengatakan kepadanya bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ya. Di sini dia akan mengatakan bahwa Immanuel, engkau harus menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita berarti Allah itu hadir di tengah-tengah manusia. Ya, itu yang pertama. Hal kesaksian yang berikut, kenapa kami katakan bahwa kami final mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Bahwa ketika dalam keimanan kami ini sekarang, dalam keimanan yang sekarang ini kami mengimani bahwa Yesus adalah Allah, dan
kami berdoa apakah terhadap orang sakit atau terhadap orang yang mengalami pergumulan, mereka mengalami kepulihan, mereka bisa sembuh. Ketika satu iman itu salah, seperti yang Bang Suma katakan tadi, sesat, tentu Allah Maha Kuasa untuk melarang kita terbuai di dalam kesesatan. Contoh ketika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah, lalu kami mendoakan orang sakit, kami mendoakan orang lumpuh, kami mau mendoakan orang bergumul, tentu Allah tidak akan mengizinkan kesembuhan bagi orang itu, supaya kami jangan hidup dalam kesesatan. Kita percaya bahwa Allah adalah Maha Kasih. Dia akan menuntut umatnya ketika dia berada dalam suatu jalur yang salah. Tetapi sampai hari ini Bang Suma, kesaksian mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa, ketika berdoa kepada orang sakit, kepada orang lumpuh atau kepada orang yang bergumul, mereka bisa lepas. Itu menunjukkan bahwa sejatinya Yesus adalah Allah. Ya, itu kesimpulannya, Bang. Oke, saya akan membuktikan poin-poin bahwa pengakuan Anda mengatakan diri Anda itu adalah antikris, itu akan saya buktikan. Anda mengatakan dia Tuhan, kan? Sementara antikris itu, antikristus itu adalah yang noise. Ya kalau tidak ini, kalau bukan Kristen diturunkan aja. Di dalam Matius 7, kalau Anda bangga Anda bisa menyembuhkan, Anda bangga bisa mengusir setan, kebetulan saja antikristus itu mampu melakukan hal itu menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih termasuk Anda nih. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ini kena kepada Anda ini. Anda mengusir setan, Anda bermukjizat, bahkan meramal pun Anda bisa. Apakah kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada Anda ya maksudnya, dan berkata kepada Kristen, aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Silakan Anda bangga menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan kalau Anda mampu menghidupkan orang mati pun silakan aja. Tapi hati-hati, tunggu. Anda akan diusir oleh Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kalau bukan Anda yang diusir Yesus, lalu siapa lagi? Kan tadi saya katakan Anda antikristus, penyesat. Tapi di dalam kepenyesatan Anda menyembah kepada esensi makhluk halus yang mengantarkan Anda bisa bermujizat dengan menggunakan nama Yesus. Lalu kemudian Yesusnya di hari kemudian, di hari nanti, pada waktu itulah aku akan berterus terang, Anda diusir. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada saya bahwa ada orang selain Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, ada orang di luar Kristen yang bernubuat, mengusir setan dan bermujizat selain daripada Kristen. Coba Anda tunjukkan siapa orangnya. Ya. Ayat berapa tadi, Bang? Ayat berapa? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Matius 7. Lagi dulu, Bang. Nanti saya cari dulu. Saya baca dulu. Iya. Jadi memang angkatan jahat menurut Yesus itu, ketika Yesus berkata dalam Matius 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat ini kemudian memakai namaku. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, penyesat-penyesat itu mampu bermujizat. Mesias palsu, artinya Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu, artinya pengajar-pengajar palsu, pemimpi-pemimpi palsu akan melakukan banyak mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, orang-orang pilihan juga.
Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Silakan Anda bangga, membuktikan Anda memiliki Tuhan, Anda membuktikan. Ingat Bung, orang-orang yang bikin santet pun bisa ngobatin, orang-orang dukun pun bisa mengobatin. Tapi apakah mereka betul? Betul menurut hitungan mereka. Betul juga menurut hitungan saudara. Tapi janganlah saya yang mengatakan itu, cukuplah Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kalian. Silakan. Ya, saya tidak menemukan tadi dalilnya Bang, tapi saya akan menanggapi itu. Matius 7, nomor 21 sampai nomor 23. Silakan, saya tunggu. 21 sampai 23 ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru. Ya, saya mau baca dari ayat 18 dulu ya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan dua yang baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan dua yang tidak baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan dua yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak akan datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dengan namamu juga? Pada waktu itu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ya, saya akan tanggapi ini Bang. Yang pertama bahwa ketika yang dimaksud ini adalah hanya sekedar penyembuhan, keseluruhan penyembuhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya kepadanya, itu kita keliru Bang. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hanya mengejar mujizat kesembuhan saja. Jadi mereka percaya kepada Yesus karena mau sembuh, mau mendapat mujizat, mau mampu melakukan mujizat. Nah itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku nanti. Ya, artinya ini adalah kaitannya dengan bagaimana pengikut dia itu tulus dalam iman kepadanya, bukan karena mengejar kekayaan, bukan karena mengejar mujizat, atau ketika dia sakit bukan karena hanya sekedar sembuh sehingga dia mau beriman kepada Yesus. Tapi dia maunya, dia beriman kepada Yesus karena dia betul-betul iman bahwa dia adalah Allah, dia mengasihi dia. Manusia mengasihi Yesus. Yang dimaksud di sini apa yang dikatakan tadi? Berseru ke Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang dimaksud adalah hanya berseru karena motivasi yang kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan memuliakan Allah, bukan tujuannya berseru kepadanya karena memuliakan Allah, tetapi mau mencari keuntungan atas dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama. Sekaitan dengan yang Bang Suma tadi pernah jelaskan bahwa dia datang dengan tidak mengakui keunggulannya sebagai Allah. Ya saya kira mari kita melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita Bang. Ketika seorang ayah menyuruh seorang anaknya ke suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu keluarga itu. Lalu si anak itu ketika berbicara kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini, dia mengatakan, aku datang mewakili Bapakku dan segala kehendaknya aku dilimpahkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa anak itu bukan bagian daripada keluarga yang Bapa yang mengutusnya itu. Ya, sama juga dengan Yesus, bahwa ketika dia datang mengatakan bukan atas kuasaku sendiri, bukan atas kemampuanku, tetapi kehendak Bapakku, itu bukan berarti bahwa Yesus bukan Allah itu sendiri. Ya, bukan dari keluarga kerajaan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Ialah firman yang menyusul menjadi manusia, datang untuk ada tujuan. Makanya saya katakan ini akan lebih jelas lagi ketika kita mau melangkah masuk, mengapa Allah harus nusul jadi manusia. Karena ada beberapa alasan yang sangat-sangat urgent bagi manusia itu sendiri, bukan bagi Allah tapi bagi manusia, sehingga Allah itu harus datang.
Lalu apakah Allah sebaik itu? Ya memang itulah kenapa dikatakan Allah Maha Kasih. Ya mahanya itu karena manusia yang hanya ciptaan, dia rela datang mengambil wujudnya untuk menyatakan kasihnya itu. Makanya kalau apalagi yang di atas kasih, kalau seorang presiden mau menjadi seorang, mau bergaul dengan orang-orang yang ada di pemukiman kumuh, itu masih biasa-biasa, Bang, karena sesama manusia. Tetapi kalau sang pencipta yang nusul bergaul dengan manusia, itu baru namanya Maha Kasih. Ya, saya kira itu, Bang. Oke. Ya, sekali lagi saya katakan Anda membuat karikatur itu sendiri. Jadi semuanya tidak rasional kemudian. Tadi Anda mengakal-akali tentang Matius 7, tapi tidak apa-apa. Itu hak Anda untuk berbicara. Tapi tolong setelah ini Anda renungkan baik-baik. Anda pelajari baik-baik Bible itu. Dan Anda renungkan baik-baik. Apakah Tuhan ini kita TikTok aja dulu. Saya jelaskan dulu, Bang. Kenapa saya katakan mengacu pada niat orang itu dalam menyebut Tuhan? Karena di ayat sebelumnya, makanya saya baca ayat sebelumnya itu mengatakan gua yang baik akan menghasilkan gua yang pohon yang baik akan menghasilkan gua yang baik. Artinya niat yang baik di dalam diri orang itu dalam menyebut Yesus yang menjadi dasar orang itu diterima. Ya, oh enggak, salah. Di situ diterangkan Anda sendiri telah membacanya. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Dari ajarannya. Bukan setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini poinnya nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu poinnya. Sekarang Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Jujur. Kali ini saya minta Anda jujur. Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Tunjukkan dalilnya. Ya, nanti saya cari dalilnya. Ya, silakan saya akan cari dalil. Anda melakukan satu prosesi keagamaan menyembah Yesus tanpa tahu perintahnya. Di usia saudara yang sekarang ini menerima ajaran nyembah Yesus selama 2000 tahun nyembah Yesus, Kristen itu tak ada perintah rupanya. Sampai-sampai dalil yang lain Anda hafal, tapi dalil yang sangat fundamental, pendasi daripada keselamatan Anda nggak ada. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah kepada Yesus? Harus ada dong. Sebagaimana Bapa mengatakan kehendaknya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah ilah yang pencemburu. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, dan seterusnya. Bunuhlah orang ketika ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain. Bunuh sekampung. Tanganmu sendirilah yang harus melontari kepalanya dengan batu sampai mati. Kalau ada yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Nah sekarang Kristen muncul di mana orang Yahudi tidak pernah ada dalam bayangan mimpi mereka sekalipun menyembah anak yang mereka katakan anak hasil zina. Menyembah anak yang lahir tanpa ayah. Tak ada dalam pikiran mereka. Karena orang Yahudi, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sementara yang diusir ini dari buahnya kita bisa melihat. Yaitu siapa? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Tetapi amalan-amalan prosesi agamanya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Satu, tak ada kehendak Bapa sembahlah Yesus. Tak ada kehendak Bapa ibadahlah hari Minggu. Tak ada kehendak Bapa Natalan. Tak ada kehendak Bapa memperingati kelahiran Yesus, memperingati kenaikan Yesus. Tak ada kehendak Bapa makan babi. Tak ada kehendak Bapa membatalkan hukum-hukum Torah. Tak ada kehendak Bapa merasulkan Paulus. Tak ada kehendak Bapa menjadikan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama. Tak ada. Jadi bukan kehendak Bapa yang menjadikan Anda mempertuhankan Yesus. Maka kembali kepada saudara, siap-siap untuk diusir. Saya hanya memperingatkan. Kami umat Islam hanya datang membawa peringatan saja. Yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti silakan. Toh iman kami tidak akan rusak, karena kami percaya Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi suci yang datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan Tuhan yang betul.
Demikian. Ya, baik, Bang. Saya akan menjawab ya, Bang. Silakan. Ya. Kalau di ayat tadi mengatakan yaitu melakukan kehendak Bapa ya. Suaranya bang, gedein dikit suaranya bang. Kecil. Ya, kalau dalam Matius 7 tadi, di situ Tuhan Yesus mengatakan yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Artinya melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa ya, Bang. Iya. Boleh memanggil Yesus, boleh memanggil Yesus Tuhan, kurios, boleh. Boleh bermujizat pakai namanya, boleh. Bernubuah, boleh. Karena murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Tapi harus berlandaskan kepada kehendak Bapa. Ya. Dan apakah kehendak Bapa itu yang sesungguhnya? Ya, itu Bang Suma pertanyakan tadi ya, Bang. Ya. Jadi apakah kehendak Bapa? Perjanjian Silakan Lama. buka Yohanes 6 ayat 40. Oke, Yohanes 6 percaya. ayat 40. Silakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dalam hal ini Yesus, dan yang percaya kepadanya teroleh hidup yang kekal. Ya. Ya, saya kira itu kehendak Bapa. Jadi satu saja kehendak Bapa. Karena kenapa begini, Bang? Kenapa ketika kita percaya Yesus? Karena seluruh hukum Taurat itu sudah dilaksanakan di dalam dirinya. Ketika kita percaya, kenapa kehendak Bapa itu percaya kepada anak, yang dalam hal ini adalah Yesus itu sendiri? Karena ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan yang menentukan keselamatan, maka itu kita telah melaksanakan seluruh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, itu hanya untuk menguji ketaatan saja. Jadi benda-benda, binatang, dan beberapa hal yang dipakai di dalam hukum Taurat itu tidak menentukan posisi di hadapan Allah. Dan itu ketika kita imani bahwa itu yang menentukan, maka itu adalah berhalal di hadapannya, Bang. Itulah sebabnya sehingga Allah harus nasul jadi manusia, supaya manusia, ya kita sekarang masuk ini dalam tujuan Allah harus datang ya. Supaya ketika manusia melihat Allah yang nyata, dapat mengarahkan pengandalannya dan penyembahannya kepada arah yang benar. Jadi bukan lagi pikirannya kepada benda-benda seperti binatang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa dalam sepanjang perjanjian lama yang membahas tentang hukum Taurat. Karena itu ketika Allah menurunkan hukum itu, manusia melakukan bukan karena ketaatan kepada perintah Allah, tetapi manusia melakukan pikirannya mengacu pada benda-benda yang dipakai, dan itu sangat menghina Allah karena menganggap bahwa ya binatang itu memiliki posisi menentukan posisi manusia di hadapan Allah, yang sejatinya harusnya Allah yang Maha Kuasa yang menentukan posisi manusia di hadapannya. Ya, mungkin selalu saya pakai peristiwa alam sekitar ketika kita masuk di dalam kantor bupati, Bang, atau kantor presiden. Apakah seorang bisa masuk kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk? Bagaimanapun dia, sebaik apapun, kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Ini harus kedaulatannya presiden itu. Kerjaan Allah pun seperti itu. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah, sehingga ketika Yesus datang nusul manusia dan manusia mengandalkan bahwa Yesus yang menentukan keselamatan itu, berarti dia mempercayai bahwa Allah sendirilah yang menentukan keselamatan itu, bukan dirinya, bukan benda-benda atau apapun. Begitu juga dalam hal kekudusan dan kelayakan dia di hadapannya, harus otoritas Allah, harus kedaulatan Allah dan tanpa intervensi. Karena apa yang dimiliki manusia, apa yang mampu dilakukan oleh manusia, apa yang ada pada manusia itu adalah ciptanya, dan itu tidak memiliki peranan apa-apa. Apakah Allah tidak sanggup dengan kedaulatannya mengatakan engkau selamat? Haruskah mesti ada intervensi manusia? Inilah yang diinginkan Allah, sehingga dia harus nyusul. Karena salah satu kesulitan manusia, Bang, semua adalah sulit percaya pada sesuatu yang tidak dilihat. Allah adalah roh yang tidak dapat dilihat. Nah, manusia cenderung mengandalkan benda-benda di sekitar, mengandalkan hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, karena tidak melihat Allah secara langsung. Nah, ketika Yesus datang secara langsung dan manusia menyembah kepada dia dan mengarahkan andalannya sepenuhnya kepada dia dalam segala hal, bahwa dia yang menentukan, dialah penentu, itu berarti bahwa dia percaya Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya itu salah satu alasan. Tapi masih ada lagi alasan-alasan lain ketika kita mau masuk dalam tujuan kenapa harus Allah nusul.
Selain Ya, karena coba Anda kita- tunjukkan datanya di mana Theos. Yohanes. Coba Yohanes di 3, mana Yohanes 3. Theos nuzul menjadi manusia itu di mana, Bang? Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Itu perkataan siapa? Ya, itu kesaksian orang. Ya, sekira begini, Bang. Kalau saya mengatakan saya adalah seorang raja, apakah Bang semua akan percaya? Saya minta siapa yang mengatakan Mungkin itu, nggak usah Abang pakai Sudi. Abang khotbah Sudi. gereja. Ya, Saya jelaskan dulu ya. Anda kan cuma omong kosong dari tadi. Yang Saya jelaskan mengatakan itu dulu. saya jawab. Sabar. Saya jawab. Anda menjawab Saya jawab, tapi Bang. saya Saya jawab. tidak mau dibodoh-bodohi dengan jawaban anak TK seperti Anda. Jadi gini, Bung. silakan, Bang. Silakan. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Orang waras ini udah tahu ini. Tapi Anda tetap kekeh mempertahankan iman Anda, nggak apa-apa. Lantas Anda kemudian membaca nomor 40, sebab inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Sekarang orang Kristen mana yang melihat Yesus? Anda harus belajar lebih dalam lagi. Tanggalkan doktrin dulu supaya Anda itu tidak melempem dalam iman kepercayaan saudara. Yesus dalam Yohanes 6 itu kalau Anda baca, itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus ketika mengatakan barang siapa yang melihat aku, itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sesaman dengan dirinya, bukan dengan orang Kristen. Maksudnya, siapa yang bertemu, siapa yang sesama dengan aku sekarang, bertemu langsung dengan aku sekarang, dan percaya kemudian dengan apa yang kukatakan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Barang siapa yang melihat anak, melihat aku, dan yang percaya kepada aku, peroleh hidup yang kekal. Bukan berarti Kristen. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Makanya Yesus selalu mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang, di luar aule, di luar daripada Yerusalem tempat mengajarku sekarang ini. Siapa mereka? Keturunan Yakub. Jadi ketika Anda mengatakan, baca di dalam Yohanes 6, kehendak Bapa, nomor 41, ayo nomor 40, mari kita baca. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kristen di mana melihat Yesus? Kalian tidak masuk. Kalian tidak masuk dalam kategori ini. Kristen tidak masuk dalam kategori ini. Kalau pakai akal. Kalau akal-akalan ya sah saja. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu pesuruh, bukan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya setiap dari semua orang yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kan di sana tempat Yesus mengajar ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang menolak Yesus, melihat Yesus. Yang kedua, orang yang melihat Yesus tapi menolak. Kita, Anda dan saya tidak termasuk. Jadi yang melihat Yesus pada masa itu ada dua kelompok. Kelompok pertama menerima Yesus, kelompok yang kedua tidak menerima Yesus tapi melihat. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita nggak masuk dalam kelompok ini karena kita tidak melihat Yesus. Kalaupun hari ini Anda mengaku saya pernah melihat, itu Yesus palsu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesamaan Dia. Makanya Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel yang melihat aku. Makanya Dia pesan bagi Bani Israel yang tidak melihat Dia. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Pergilah, jangan kau ke bangsa lain, jangan ke bangsa lain, jangan ke bangsa Indonesia, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6.
Anda sekarang mengusung kemudian iman Anda, oke-oke saja, tak apa-apa. Tapi bagi saya itu hanya lelucon. Karena tadi Anda sudah mengiyakan siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan tidak menerimanya sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Lalu kemudian alasan-alasan Anda, tujuan Tuhan datang ke bumi untuk menjadi manusia adalah kasih. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang Anda usung adalah ajaran Kristen, ajaran gereja. Sementara Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kata Yesus, hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak boleh dua. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Anda mengatakan sebagai Tuhan, tunjukkan dalil. Kalau saya mengatakan sebagai utusan, maka saya tunjukkan dalil. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tolong tunjukkan dalil kepada saya. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, saya tangkap ya Bang. Silakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa saya tidak akan. Ada yang noise ya? Lagi dicas ya Bang? Oh iya, sorry. Ya karena mau lobet ini Bang. Saya kasih cepat. Noise bang ciptaan Yesus noise kayaknya. Iya. Masih noise ya? Enggak lagi. Masih noise. Oke. Udah. Jadi begini Bang. Kristen itu ada setelah Yesus terangkat ke surga. Karena Kristen itu dibentuk oleh murid untuk menggabungkan diri dalam komunitas yang percaya kepada Yesus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Karena orang Kristen belum tentu pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus sudah pasti Kristen. Ini yang perlu kita pahami Bang. Jadi memang betul saya setuju. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen, memang betul. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus otomatis sudah disebut Kristen. Ya walaupun dia agama lain, dia menganut agama lain, tapi tetap dia akan disebut Kristen karena Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penentu keselamatan. Itu yang pertama. Tetapi kalau yang kedua, ketika kita belajar daripada sejarah Nabi Abraham, ada dua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Dan kita ini kan di luar Israel, keturunan Ismail Bang. Saya Bang Suma adalah keturunan Ismail secara darah daging Bang. Ya. Dan salah satu janji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menerima upah yang besar, yaitu keselamatan dari Allah. Dan inilah Yesus. Dan kedua anak ini berhak menerima kedua janji itu. Kalau kita mau pakai bukti-bukti Bang, ketika nenek moyang kita Ismail itu disunat, itu adalah tanda bahwa dia juga menerima perjanjian itu. Dan ketika nenek moyang kita itu diusir dari rumah Abraham, malaikat Tuhan datang menemui di padang paran, menyuruhnya kembali untuk tetap di rumah Abraham. Kenapa? Karena ada yang mengatakan satu orang bertobat di dalam rumah, semua orang diselamatkan. Sehingga ketika nenek leluhur kita Ismail harus kembali ke rumah Abraham, itu supaya menerima juga anugerah keselamatan itu. Dan itulah Yesus datang. Dan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja. Israel. Izin dulu Bang Ciptaan. Bang Ciptaan izin dulu. Siapa yang menerima Yesus? Bang Ciptaan. Bang Ciptaan bentar dulu. Bang Ciptaan. Bang Ciptaan bentar dulu. Silakan. Gurunda izin doubling. Saya? Iya antum doubling Gurunda. Silakan Ciptaan, silakan. Ya. Jadi siapa yang percaya Yesus itu disebut bangsa Israel yang baru, artinya orang pilihan yang baru. Israel yang sekarang banyak orang yang tidak menerima Yesus. Dan itu Israel secara negara, tapi Israel secara rohani yang adalah bangsa pilihan Allah yang rohani adalah orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan yang menentukan keselamatan. Itu Israel yang baru, itu yang disebut di dalam ayat yang Bang Suma katakan tadi. Jadi Yesus itu datang bukan untuk satu golongan seperti orang Kristen saja atau orang Israel saja yang dalam bangsa, dalam negara, tetapi Yesus datang untuk semua umat manusia. Dan ayat dalilnya. Kalau Bang Suma mau cari dalil, cuman sayang sekali Bang, saya minta maaf ini baterai saya lowbat, jadi kalau bisa saya sambil cas, tapi
jaringan agak-agak sulit kalau dia masuk ke dalam rumah sedikit. Ya begitu Bang. Oke, saya luruskan dulu ya. Pernyataan saudara, Yesus datang bukan untuk Kristen saja. Ini pengakuan orang mimpi di siang bolong. Yesus itu tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk orang Yahudi. Kristen itu kelompok baru di Turki, di Antioquia. Pengikut Paulus. Pengikut Paulus setelah setahun bersama-sama baru disebut Kristen. Kristen itu kelompok asing. Dia pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Ya, jadi jangan Anda mengatakan Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Hah? Yesus tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku datang hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengatakan diri Anda adalah Israel baru, itu bullshit. Itu pepesan kosong, tak ada data. Yang benar adalah Yesaya 52 nomor 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem, tidak boleh. Bagaimana Anda mau datang ke Yesus? Bagaimana Yesus mau datang ke Anda? Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus mengaku diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berbeda. Yesus diutus kepada orang yang bersunat. Paulus mengaku aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus tidak pernah menyebut agama Anda. Dan Yesus tidak ada sama sekali pengikutnya makan babi, ibadah minggu, nyembah, menuhankan dirinya, menggantikan Elohim. Tak ada. Nah, kemudian terkait dengan keturunan Abraham. Abraham memiliki dua anak. Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya mengajarkan dan mengamalkan amalan-amalan dari Tuhan, dan pengikutnya kemudian keturunannya disebut Islam. Sedangkan Ishak keturunannya disebut Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Dari Ishak kagak, dari Ismail kagak. Kristen ini adalah kelompok baru yang berasal dari Barat, berasal dari Roma. Kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, itulah yang mendirikan agama Kristen, menyembah Yesus. Tidak ada agama dari nabi-nabi yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan menyembah manusia, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada juga yang mengajarkan makan babi. Dari Ishak, dari Ismail, haram makan babi. Sementara Anda, agama Anda, makan babi. Anda bukan dari kelompok kami. Yesaya 66. Yesaya 66. Anda baca nomor 5. Nomor 15, 17. 16, 17. Tuhan akan datang dengan nyala apinya, menghardi dengan marahnya. Dia akan membunuh orang banyak, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan tikus, serta makanan-makanan yang menjijikkan. Di data nomor 23-nya, Tuhan mengatakan, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, beribadah, menyembah kepadaku. Jadi dua di situ dinubuatkan, Islam dan Kristen. Kristennya dibakar dengan api, Islamnya datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kalian tidak sujud, berarti yang sujud kami. Kalian makan babi, berarti yang dibakar kalian. Itu nubuat. Jadi kita tidak bisa kemudian berbicara kalau tanpa dalil. Percuma kita ngomong panjang lebar kalau cuma berasumsi. Kita harus ada dalil yang mendukung. Jadi Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Isa, Kristen ini berasal dari keturunan siapa? Jadi saudara Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dia adalah seorang yang soleh. Dia seorang soleh, bukan seorang Kristiani. Ya. Jadi kalian itu beda, kelompok Kristen itu berbeda. Kristen itu buatan Paulus. Yesus itu orang saleh, kalian bukan orang saleh. Ibrani 5 nomor 7, dalam
kemanusiaannya Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus soleh. Kalian kufur, beda. Kalian Kristen, Yesus soleh, kami soleh. Berarti keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu sama-sama menyembah kepada hakikat yang satu. Sedangkan kalian menyembah kepada manusia, cucunya Daud, ponaannya Maria yang Anda sembah, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yahya yang Anda sembah, Yohanes, ya, saudara-saudaranya Yakobus, Yudas yang Anda sembah. Itu yang bahaya. Cucunya Daud yang Anda sembah, anaknya Maria, anak manusia yang Anda sembah. Sedangkan kami, Bani Ismail, Bani Isa, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Demikian. Saya langsung tanggapi ya Bang ya. Iya, silakan. Ya, Paulus itu kami ikuti karena Paulus itu pergi ke berbagai daerah untuk mengajar, dan inti ajarannya itu adalah memperkenalkan Yesus kepada seluruh makhluk. Ini untuk menggenapi janji Allah kepada Nabi Abraham bahwa melalui engkaulah, melalui keturunanmu lah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu pertama. Jadi Paulus itu bukan kami sembah, bukan pribadi yang kami sembah, tetapi ajaran yang terkandung di dalam ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu tentang Yesus. Sehingga kami mengikuti dia, bukan kami mengikuti pribadinya, tetapi ajaran yang disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang sekaitan dengan Yesus tidak membawa agama Kristen, memang betul. Karena Yesus tidak datang membawa agama. Kenapa tidak membawa agama? Karena manusia akan menyembah agama daripada dia sendiri. Tapi Yesus datang membawa dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah perwakilan daripada Allah agar manusia menyembah kepada arah yang benar. Jadi ketika dia bawa datang agama, itu potensi manusia adalah justru mengandalkan agama menentukan posisi di hadapan Allah daripada Yesus sendiri. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala juga Bang. Itulah sebabnya bahwa Yesus tidak datang membawa agama. Dan dari agama apapun kita, ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Sebagaimana di dalam kesaksian Yohanes 6 ayat 40 tadi. Bahwa siapa yang melihat anak, bukan berarti melihat zaman sekarang kan kita sudah tidak mungkin melihat, tetapi maksudnya di sini percaya secara mata iman, melihat secara mata iman bahwa Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat yang menentukan keselamatan manusia. Sekaitan dengan masalah sunat tadi, itu berlaku di masa hukum Taurat Bang. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia di masa-masa sebelum Yesus datang sebagai sementara saja, pengganti sementara. Karena itu tidak punya kemampuan apa-apa dalam menentukan posisi manusia di depan Allah selain Allah sendiri. Nah, kemudian ketika Yesus datang, seluruh hukum Taurat itu sunat, masalah babi itu yang sudah diatur di dalam hukum Taurat itu dialihkan ke dalam dirinya. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan itu, sehingga ketika dia datang dan diarahkan kepercayaan itu, sekali lagi saya katakan tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk menguji ketaatan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama oleh Adam adalah karena tidak taat pada perintah Allah. Dan Allah menurunkan hukum Taurat untuk menguji ketaatan. Bukan ketika melakukan sunat, bukan ketika tidak makan babi, itu yang menentukan. Tetapi ketika melakukan itu dianggap manusia itu percaya Allah sehingga taat pada perintahnya. Nah, tetapi banyak orang Israel pada zaman itu yang justru pikirannya mengarah kepada babi. Pikirannya mengarah kepada praktek sunatnya. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala. Dan itu ya suatu hal yang sangat mendukacitakan Allah. Karena Allah seolah-olah dianggap tidak maha kuasa dalam menentukan posisi manusia. Nah, sehingga datanglah Yesus menggenapi semua itu, mengalihkan seluruh hukum Taurat itu ke dalam dirinya, sehingga semua orang yang percaya kepadanya dianggap sudah melakukan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya sekarang sudah bisa makan babi. Bahkan kalau memang dia mau tidak perlu disunat, tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh. Tapi ketika orang Kristen itu disunat, saya katakan orang percaya kepada Yesus ya, karena tidak semua orang Kristen itu percaya Yesus. Tapi orang percaya Yesus itu melakukan sunat hanya sekedar mungkin karena supaya bersih dalam hal badani, dalam hal duniawi ya, bersih secara kotoran.
Tapi untuk menentukan kekudusan atau tidak itu sudah tidak ada faedahnya lagi, karena yang menentukan itu punya hak itu adalah Allah sendiri dalam Yesus, Bang. Ya, begitu Bang Suma. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat uraian saudara ini, sebaiknya Kristen melantik Anda menjadi Tuhan. Karena Anda lebih hebat berfirman daripada Wah, Tuhan jangan, itu Bang. sendiri. Jangan, nanti Iya, karena Anda menyatakan kitab suci, Bang. Coba Saya Anda kaji tunjukkan kitab suci. dalil-dalil yang Anda sebutkan tadi, tidak ada satupun dalil. Anda hanya berasumsi gereja. Makanya saya katakan semua yang Anda katakan itu membantah semua firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Coba, sekarang saya urai ya. Dalilnya satu saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu dalilnya, Bang. Oke, harus percaya kepada Yesus kan? Ya, ya. Nah, itu dia. Harus percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada asumsi-asumsi Anda. Maka ucapan-ucapan Yesus lah yang harus menjadi patokan. Bukan ucapan Anda yang mendoktrin. Sekarang Anda lihat coba. Kejadian 12 nomor 3 ketika Anda mengatakan dari keturunannya Paulus. Dari keturunan Paulus lah kemudian menitipkan hukum. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Bagaimana mau berkat? Tuhan bikin marah, berkat. Musuh jadi berkat. Orang yang dimusuhi Tuhan adalah orang yang tidak bersunat. Haram hukumnya. Anda adalah musuh Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, Anda itu musuh Tuhan. Ini maksud kemudian membawa berkat itu umat Islam. Mari kita buktikan. Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana? Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba, siapa yang ilahnya sibuk memberkati Abraham? Umat Islam. C, suara saya nggak kedengaran ya? Jaringannya, Gurunda, jaringannya merah. Oke, Nah, sorry, udah baik sorry. sekarang. Saya ulang ya, saya ulang. Ya, ulang ya. Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah sekarang, orang yang sibuk melakukan pemberkatan kepada Abraham itu hanya umat Islam. Setiap mereka sholat, pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kami memberkati Abraham. Maka ajarannya kemudian kurban hewan digantikan dengan anaknya. Anaknya yang tadinya diminta untuk dipersembahkan diganti oleh hewan. Kami ikuti itu. Sunnah kami ikuti. Satu Tuhan kami ikuti. Sedangkan Anda, Tuhannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Korbannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Tauhidnya Abraham kemudian sunnatnya Anda ganti kemudian dengan sunnat hati. Tidak ada ajaran Nabi Abraham yang Anda lakukan. Semua adalah pengutukan terhadap Abraham. Bahkan Anda dalam konsep keyakinan Anda mengatakan Abraham itu melakukan persinahan dengan Hagar, dengan seorang budak. Ismail adalah budak, anak yang tidak sah, sehingga yang menjadi anak tunggal bukan dia. Yang menjadi anak tunggal adalah Ishak. Anaknya Abraham Anda anggap sebagai anak budak. Seakan-akan Ismail itu adalah anak dari seorang budak. Seakan-akan Abraham itu budak. Padahal Hagar itu adalah seorang anak dari seorang raja, Fir'aun. Tapi Kristen secara berkelompok diajarkan untuk ditanamkan akidah kepercayaan Abraham punya anak hasil zina, yaitu Ismail, sehingga Ismail tidak duduk sebagai anak tunggal. Yang anak tunggal adalah Ishak. Itu yang pertama. Jadi Abraham mendapatkan berkat kepada semua orang karena kemudian dia selalu diberkati. Kami umat Islam selalu melakukan pemberkatan. Kemana umat Islam memijakkan kaki di atas muka bumi ini, kesitulah mereka melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama? Karena Anda sadar agama Kristen itu bukan buatan Yesus.
Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti syarat untuk masuk surga harus beragama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti untuk masuk surga, syarat pertama harus beragama. Syarat kedua, agamanya harus lebih baik daripada agama ahli Taurat. Kristen bisa masuk nggak? Enggak. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Kristen itu bukan agama. Berarti Kristen gugur, tidak bisa jadi kandidat. Baru daftar, dilihat oleh panitia, sorry, minggir. Anda nggak termasuk, karena Anda bukan agama. Anda partai organisasi mungkin. Atau hanya komunitas partai atau apa, saya nggak ngerti. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan, Kristen bukan agama, Yesus tidak bawa agama, itu karena Anda menyadari agama Anda nyembah manusia, ibadah minggu, makan babi, dan bla 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 bla. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makanya Anda malu mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu intinya. Matius 5 nomor 20 menjawab bahwa Kristen tidak bisa masuk surga. Karena Kristen bukan agama dan Kristen tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Demikian. Bang Ciptaan, saran saya kasih dalil 1 atau 2 supaya hujahnya itu ada dasar gitu. Silakan. Ya. Ya, dalam hal apa ini Bang untuk dikasih dalil? Iya, maksudnya setiap klaim itu abang harus ada dalil data di belakangnya, walaupun 1 atau 2 gitu. Ya, saya kira saya sudah sebutkan tadi ya Bang. Dalil yang diminta Bang Suma itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 14 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sekarang saya mau menanggapi tentang pernyataan Bang Suma mengenai masalah keturunan Abraham, yaitu Ismail dan Ishak. Saya kira mungkin Anda perlu renungkan Bang, ketika mau mengelompokkan keturunan Ismail itu berdasarkan agama. Karena faktanya bahwa Anda dan saya adalah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu satu bapa leluhur yang kemudian beranak dan menyebar ke berbagai pulau, dan Bang Suma saya tidak tahu asalnya dari mana, saya dari mana. Nah, itu saya kira ini harus kita kaji dari situ Bang, untuk mengelompokkan keturunan ini. Dan keturunan Israel yang ada di Palestina sekarang, di Yerusalem, itu adalah keturunan Ishak. Kita yang di luar Israel ini adalah keturunan Ismail. Dan ada yang keturunan Ismail ini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kita tidak bisa mengkelompokkan keturunan secara darah daging, keturunan Ismail dan Ishak ini ke dalam agama, karena tidak ada sinkronnya. Ya. Atau nenek moyang Bang Suma dengan nenek moyang saya yang notabene satu negara sebagai Indonesia dan satu bahasa kita ini berbeda. Saya kira kita perlu kaji secara mendalam ini. Jadi kalau Bang Suma mau mengkelompokkan keturunan ini berdasarkan agama, saya kira itu adalah pandangan keliru. Saya tidak tahu Bang Suma dapat referensi ini dari mana. Tetapi faktanya secara di lapangan dan kita ketahui, kalau Bang Suma berasal dari mana Bang? Halo Bang? Ya, izinkan saya dulu ya menjelaskan kepada saudara, baru saya jawab saya keturunan dari mana. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan kemudian Kaisar, lalu kemudian melahirkan Uram, melahirkan Uddah, melahirkan Misi, melahirkan Sumai, Sari, Natis, Miskar, Asya, Ayam, Afnan, kemudian Aisar, kemudian Disan, kemudian Id, kemudian Arawi, kemudian Yalhan, kemudian Yahsan, kemudian Yasribi, kemudian Sumbur, kemudian Hamdan, Ad-Diyah, kemudian Ubaid, kemudian Afkhar, kemudian Maki, Nasi, Jahim, Tabik, Yadaf, Buldas, Hiza, Nasyid, Awam,
Kiumal, kemudian Bus, Iwat, Salaman, Humaisah, Adad, Adnan, lalu kemudian Mat, lalu Nisar, lalu Mudar, lalu Ilyas, lalu Ghalib, lalu Lu'ay, lalu Ka'ab, lalu Murrah, lalu Kilab, lalu Qusay, lalu Manaf, lalu Hashim, lalu Abdul Muttalib, lalu Abdullah, lalu Nabi Muhammad SAW. Kita kemana ini? Orang Indonesia kemana ini? Nabi Muhammad, lalu kemudian siapa? Labaco, Labeddu. Kita bukan keturunan dari Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu bangsa Arab. Keturunan Ishak itu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Orang Indonesia ngaku-ngaku berarti mereka adalah kelompok Habib. Mereka adalah kelompok Sarifah. Kita ini bukan Habib. Jangan ngaku-ngaku lagi, nanti tambah kacau nanti kita ini. Seperti itu, Bung. Jadi agama yang dientaskan dari para nabi, Ismail keturunannya dari Hashim, dari Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail melahirkan Islam. Kemudian Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yusuf, Yesus melahirkan keturunan, kemudian itu mengajarkan Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, sambil cas ini. Indonesia. Halo, Bang. Ya, silakan Bang Ciptaan, lanjut. Ya. Pakai data, Ya, silakan. jadi saya menanggapi apa yang Bang Suma tadi katakan bahwa keturunan Islam. Ya, itu kalau kita mengacu pada satu garis keturunan, Bang. Tetapi ingat bahwa keturunan itu juga memiliki anak yang lain dan tersebar di mana-mana, dan ada kemungkinan karena kita ini di luar daripada keturunan Israel, ada kemungkinan garis keturunan yang lain kita kalau bukan dari, berarti kita bangsa lain ya, dari bangsa lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ingat bahwa kita ini menganut juga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan itu kita tidak tahu dari garis keturunan mana. Karena yang Bang Suma tadi katakan satu garis keturunan sampai kepada Muhammad. Tetapi garis keturunan yang lain, misalnya satu tarik keturunan pasti ada memiliki anak. Dan itu akan beranak dan berkembang menjadi cabang-cabang lain. Dan mungkin ketika kita tidak masuk dalam garis keturunan Israel, maka kita dari keturunan Ismail, dari cabang-cabang yang lain di luar daripada Muhammad yang mendirikan Islam. Tetapi kemudian kita menyebar dan membentuk golongan berdasarkan agama, yaitu perjalanan masing-masing. Tapi kita tidak bisa menkumpulkan keturunan ini berdasarkan pada agama. Karena tentu Bang Suma dengan saya satu bapak leluhur. Tetapi Bang Suma dengan saya berbeda keyakinan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sama-sama keturunan Ismail, pasti dari garis keturunan lain, bukan satu garis keturunan dengan Muhammad. Ya, itu yang perlu dipahami, Bang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Yang kedua, sekaitan dengan Yesus datang, memang bukan membawa agama. Misinya Yesus datang bukan membawa agama, tetapi mengajar, menyelamatkan, menebus, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, menebus manusia, mengganti manusia menerima murka Allah. Karena kalau manusia menerima murka Allah tidak akan sanggup. Karena pencipta, murka kepada ciptaan itu tidak ada ciptaan yang mampu menerima murka daripada pencipta. Hanya Allah yang mampu menerima murka dari Allah. Sehingga kita harus diganti, Bang. Ketika kita melanggar apa yang diperintahkan di Taman Eden, jangan makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam justru melanggar perintah itu, pasti Allah marah. Dan apa yang sudah dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mati. Dan mati itu harus ditandai dengan penumpahan darah. Tetapi darah binatang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Hanya manusia. Dan yang harus menerima hukuman itu adalah keturunan Adam. Karena Adam yang melakukan kesalahan itu. Jadi harus ditanggung oleh keturunannya, yaitu manusia, bukan oleh binatang. Itu sebabnya sehingga dia harus menjadi manusia, itu salah satu juga alasannya. Ya begitu, Bang.
Iya. Ya, lagi-lagi saya katakan Anda harusnya bikin sekte baru, Bang. Bikin ajaran baru. Karena Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai penebus salah, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan juga sapi. Anda mengatakan beda. Korban dosa harus manusia, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda susun, Anda bikin sekte baru. Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Nah, dari mana Anda mendapatkan bahwa korban penebus dosa itu adalah darah manusia? Bahkan Tuhan yang harus datang jadi manusia, mati, dibunuh manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan kejadian kronologis penyaliban Yesus itu terjadi hanya karena faktor sosial politik. Tak ada hubungannya dengan agama. Tak ada hubungannya dengan agama. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda bohong. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan kalian wahai murid-muridku tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti murid-murid Yesus harus punya agama. Masakan Yesus tidak mau memasukkan muridnya ke dalam surga? Syarat masuk surga, kalian harus lebih baik dari ahli Taurat. Ajaran agamamu, minlah yang kau anut, harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti Yesus mengajarkan agama. Kalau tidak mengajarkan agama, berarti tidak mengajarkan agar muridnya masuk ke surga dong. Yesus mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah agama yang menjalankan apa yang ada di dalam hukum Taurat, bahkan lebih besar daripada itu. Bukan justru menghilangkan, justru bukan menghapuskan. Jadi Yesus mengajarkan hidup kekal itu, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka murid-muridnya berlomba-lomba menjadikan agama mereka lebih baik daripada ahli Taurat. Karena untuk masuk ke dalam surga harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, jadi Anda keliru kalau Yesus tidak mengajarkan sebuah agama. Kemudian saya rasa kita tidak perlu terlalu panjang lagi ya, karena Anda semakin ngawur kemana-mana. Tujuan Tuhan datang adalah untuk nebus dosa. Tak ada dosa waris, itu nggak ada. Yang ada bohong waris. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan berikan melalui Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah mewariskan dosa. Itu kebohongan itu bohong waris. Kebohongan yang diwariskan oleh gereja. Tak ada itu dosa waris. Tak ada. Dalilnya Anda cari di kitabnya orang Yahudi. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Nggak ada. Ya, jadi Anda baiknya membuat sekte baru. Karena Anda aneh saya rasa. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya doktrin, dogma yang memang cocok untuk sekte. Bukan cocok untuk orang-orang yang berakal. Mohon maaf bang, saya harus jujur karena kita disimak oleh banyak orang ini. Bukan hanya kita berdua. Maka segala sesuatu yang benar harus saya katakan benar. Sesuatu yang salah harus saya katakan salah. Saya kira begitu. Kita mungkin tidak perlu berpanjang lagi. Kalau ada teman-teman yang lain mau melanjutkan silakan. Atau ada Kristen yang lain silakan. Makasih. Begitu dulu saya ya, tanggapi dulu ya bang. Saya tanggapi dulu bang supaya adil ya. Ini Pak Ciptaan, kira-kira akan ada data nggak yang disampaikan atau hanya klaim-klaim saja gitu? Ya ini data Soalnya dari tadi gitu. Kitab suci. Nggak ada data dari tadi. Oke gini. Ya. Atau ya silakan jangan lama-lama ya supaya kita ada adil di situ. Silakan. Jangan lama-lama. Jadi begini. Assalamualaikum Gurundawo. Ya masalah. Kang Chan, jadi gini, jadi mungkin habis daripada ciptaan ini yang namanya ciptaan Iya. nanti bisa digantiin sama Kristen lain itu.
Saya kira kan kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya, walaupun tidak spesifik saya sebutkan di mana. Saya sudah sebutkan. Anda narasi aja. Udah, Anda closing aja ya. Closing aja dulu. Silakan. Ya, tidak apa-apa kalau memang itu. Saya kira apapun yang disampaikan Bang Suma saya hargai karena itu adalah iman Bang Suma. Itu data, bukan iman. Bang, Bukan Anda yang tadi bawa iman. Dia juga tidak menyebutkan ayatnya di mana. Coba tunjukkan dalil dosa waris dari Yesus tadi. Mana? Mana? Yesus ngajarin dosa waris mana? Oleh satu orang, sekarang saya mau tanya Bang. Itu Roma 5:12, bukan Yesus yang ngomong itu. Itu Paulus. Ya, oleh satu orang dosa sebenarnya manusia berdosa. Tapi Siapa yang ngajarin itu? Saya tanya siapa yang ngajarin itu? Ya, Paulus kan itu mengajarkan. Yang diminta dia mana Yesus mengajarkan dosa waris? Ada nggak dalilnya? Ini Bang, kita lihat Sebentar. saja. Kenapa Ada Anda tidak berdosa? datanya Yesus mengajarkan dosa waris? Saya mau tanya saja, kenapa Anda Bukan berdosa? mau tanya, Anda nih minta data. Apakah Ada karena itu tidak diwariskan dari Nabi Adam atau? Udah. Sudah ya, sudah Jawab dulu saja ya. pertanyaan ini. Udah Jawab diminta dulu aja. pertanyaan ini. Diminta Ya, aja. Iya, diminta aja dulu. Kalau boleh Anda tolong. Kalau Anda tahu kan. Saya bertanya dulu boleh ya? Sama Bang Suma saya bertanya dulu. Sudahlah dulu. Boleh? Satu pertanyaan saja Bang Ising. Sudahlah dulu. Karena dari Gunda Satu- semua nanti Kristen lain mungkin bisa ada data, silakan. Kebetulan saya bercakap dengan Bang Suma ini, saya mau Coba tanya beliau dulu kalau beliau masih mau tanggapi. Oh iya betul. Karena dari tadi Anda kan cuma nggak bawa data. Bisa ya? Udah, dia mau nanya satu gimana? Iya, Anda kan dari tadi nggak bisa tunjukkan. Ya, silakan. Ya, Kita silakan. hargai semangat Satu beliau, aja. silakan. Iya silakan. Oke. Silakan dulu. Begini Bang, ya mungkin Ya, silakan. berikan saya kesempatan untuk bertanya. Di dalam iman Islam percaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah amal ibadah dan perbuatan baik ya Bang. Ya, Jadi dikunci ya. siap 86. Ya. Sekarang saya mau bertanya, ketika saya banyak amal, banyak perbuatan baik, masih adakah haknya Allah untuk menentukan saya tidak selamat? Masih? Berarti, dan kedua, apakah ini tidak mengatur, berkesan bahwa kita mengatur Allah ketika kita mempergunakan perbuatan baik untuk menentukan keselamatan? Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Anda cari di dalam Wahyu 22, Yohanes 5 nomor 29, manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kenapa saya mengatakan perbuatan yang menentukan? Itu sama dengan Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memasukkan umat manusia karena atas perbuatan baiknya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang kita lakukan setiap saatnya hanya kebaikan saja tanpa melakukan dosa. Itu tidak bisa kemudian membayar sehelai bulu yang Tuhan ciptakan kepada kita. Tidak bisa. Jadi kebaikan ini tidak menjadi cerminan bahwa itu adalah menjadi timbangan keselamatan. Bukan itu. Tapi yang menjadi aturan adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan indikasi keselamatan itu ketika taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi kepada larangannya. Itu dalilnya. Al-Quran mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Pada hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Jadi siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk surga. Beramal saleh itu apa? Berbuat kebaikan-kebaikan yang berlandaskan kepada perintah. Nah, tadi Anda bertanya di awal, apakah ketika saya melakukan kebaikan-kebaikan saya tidak bisa kemudian masuk surga? Tidak bisa, karena Anda kafir, kufur. Bagaimanapun Anda melakukan kebaikan, kalau Anda kufur, menyembah kepada manusia, tidak akan ada keselamatan. Oke lah Bang Tidak Suma. akan ada keselamatan. Iya, silakan. Kalau begini, kalau Bang Suma sudah banyak amal, sudah banyak berbuat baik, apakah Bang Suma masih apakah Allah masih
punya hak untuk mengatakan Bang Suma tidak selamat. Itu maksud saya. Terima kasih Bang Suma. Sangat senang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, bisa tukar pikiran tentang kebenaran, dan mari kita minta hikmat dari Allah supaya menaruh hikmat dalam pikiran kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Terima kasih Bang Suma. Selamat malam. Allah berkahi Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Lanjut, ambil alih dulu Santo atau Kancang. Silakan. Saya minum kopi dulu, minum kopi. Tapi saya nyimak ya, saya nyimak. Saya di sini, saya nyimak. Saya pakai pulpen. Tangan kanan saya pakai pulpen, tangan kiri saya pakai penghapus. Saya bawa mundur Bang, karena lobet ini baterai, saya bawa mundur. Terima kasih Bang Suma dan Sesekali juga saya lepaskan pulpen, habis itu raih penghapus. Oh, ada yang salah-salah, penghapus melayang. Silakan, sahabat-sahabat semua silakan. Muslim. Saya Muslim. Muslim. Ya, silakan. Ya, Kalau ini MOM ini mom band monitor mom band. Ada hikmah ya yang bisa kita ambil dari tadi. Jadi untuk apa pegang kitab yang dianggap suci tapi tidak dijadikan referensi? Untuk apa? Malah kebalikan, Bang Zu. Mama apa namanya ini, Bang Chan? Ini nggak ada suaranya ini. Coba naikin yang ada permintaan Kristen, mungkin mau naik. Ini ada tanggapan. Ini nggak, yang di atas ini nggak ada tanggapan nih, nggak ada suaranya. Hukumnya gimana gitu kalau kita mendoakan? Dia kan lagi sakit. Iya, masih bening YouTubean teh. Halo? Bentar dulu Bang ya, Abang siapa namanya? Karena belum ada Kristen kan? Nanti ada dulu teman kita Kristen yang baru. Host, gimana ini Host? Coba Ini naikin. Iya, saya tidak tahu nih yang Kristen. Ya. Kan di kampung saya kan mendoakan orang Kristen. Dalam konteks apa nih Bang? Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah, ya. Tapi kalau mendoakan dalam kesehatan tidak bisa. Tertolak itu. Karena sudah diklaim, Allah sendiri sudah menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innal al-masih adalah Allah. Ya, ada orang yang Kristen mengatakan al-masih itu Allah, itu kafir. Allah sendiri mengatakan. Tapi kalau kita ingin mendoakan semoga mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad melakukan itu. Umar, salah satu Umar, ya 2 Umar, supaya masuk Islam mendoakan. Tapi kalau mendoakan untuk barokah atau keselamatan, itu Allah mengklaim tidak selamat gitu Bang. Enggak, maksudnya gini, ada yang orang Kristen kan sakit, minta didoain ke orang Islam. Oh sakit, iya. Iya, minta didoain ke orang Islam.
Suruh syahadat lebih bagus itu. Terus sembuh gitu. Itu hukumnya gimana? Suruh syahadat aja. Yesus sakit Abang, aja. iya. Ya maksudnya abang, kan abang ngapain? Abang ngapain minta doa pada orang Muslim, sedangkan abang nggak yakin dengan keyakinan orang Islam. enggak maksudnya gimana hukumnya gitu. Kalau mendoakan konteksnya bang, mendoakan kesehatan nggak masalah. Mendoakan kesehatan, dia diberikan kesehatan dan kesehatan itu dia bisa mendapatkan hidayah, itu bagus, itu memang seperti itu. Tapi kalau untuk mendapat keselamatan, Allah mengklaim, klaim dari Allah dari Quran sudah tidak selamat begitu. Tapi kalau untuk kesehatan aman insya Allah. Ya itu juga kan orang sakit gitu. Ibaratkan kan saudara saya juga kan di sini. Iya bisa nggak apa-apa. Kalau kesehatan nggak apa-apa insya Allah. Iya orang agak bisa kan gitu. Iya iya. Orang Kristen ke sana gitu. Iya. Dianya juga bingung gitu, ini hukumnya gimana. Iya itu tadi ya bang. Tadi kan semoga dia sehat dan memeluk Islam gitu, mendapat hidayah itu aja sih. Iya. Ini Adi Analin. Siapa Adi Analin? Monitor. Luar biasa. Adi Analin monitor. Ayo teman-teman Kristen diskusi yuk, supaya ada ilmu, diskusi yang baik. Ada Bang Zuma. Supaya dapat ilmu kita. Diskusi. Oke. Oh berarti nggak apa-apa hukumnya bang. Lihat doanya bang. Kalau doanya untuk kesehatan, untuk mendapatkan hidayah nggak apa-apa. Tapi untuk kalau keselamatan nggak boleh, gitu bang. Lihat doanya, apa yang doakan itu. Oh iya. Jadi nggak bisa doanya dipukul rata semua doa gitu, gitu ya bang. Pak Arifin monitor. Kan, oh iya. Tadi ada permintaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang oten-oten yang di bawah kita diskusi santai, diskusi sejuk ya. Mohon diajukan ya. Mohon ajukan kalau ingin naik. Untuk gurun daku Bang Suma, semuanya gurun daku semuanya. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu sama kalian. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Ya. Bang Kancan bang. Ya Pak Yudis monitor. Muslim atau Kristen Pak Yudis? Pak Yudis. Mohon izin ya teman-teman Muslim yang berikan bawah aja. Siap, insyaallah. Siap, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudis. Ini mumpung ada guru ini kita mau cari ilmu. Aduh, ini hotel lah. Karena ini waktu guru ini sempit. Aduh, gimana ini? Ayo yang Kristen naik. Coba host. Ya, yang request saya tidak tahu yang Kristen yang mana. Lihat aja yang aneh. Ya Charles, ya kan? itu yang Kristen kan banyak kan gitu ya? Yang us-us gitu ya, us-us. Oke, Bang Sabar. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sabar. Bang Sabar. Bang. Masya Allah. Ini host turunin aja, Adian ini nggak ada suaranya. Diturunin aja. Yang moderator coba diturunin, yang nggak ada suaranya diturunin aja. Sabar, ini juga. Ini kok naik nggak ada suaranya nih. Halo Bang Sabar. Bang Sabar. Kita turun ya. Moga kita mungkin ada yang lain mau naik. Bang Ambulan coba kasih Bang Kang Chan itu moderator Bang. Sudah, saya sudah moderator. Siap. Cuman saya tidak tahu ini yang Kristen yang minta request Pak. Iya bingung ya. Insyaallah. Yang namanya ya. Siapa ya? Kita jangan Ray, Naldi.
Iya kan? Aduh. Halo, Ya, ada silakan. Bang Kaj- Siapa dulu? Yang Bang Los. yang moderator. Ya, Bang. Ya, monitor Bang Los. Muslim Aku atau nge-like Kristen? soalnya. Los Bancos. Nah, monitor atau Kristen atau Muslim? Aduh, masya Allah. Nah, udah agak lain itu Gerunda. Masya Allah. Ayolah kita sama-sama menambah ilmu Nah, ini dan nih. adat. Ini. Nah, orang. Jangan bang. Oh gitu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya naik. Alhamdulillah. Ini baru pulang. Barusan dia telepon, cuman aku lagi urusan gak sempat ketemu. Dia bilang begini, kenapa ini umat di Indonesia ini juga umat Kristen juga banyak, maaf gitu kan. Makanya saya bilang udah gak mempan doktrinmu gitu. Mereka udah tahu gitu kan. Kenapa nih? Kepental ya. Jaringan host kayaknya. Naik lagi bener. Aduh, kenapa ini? Sampai paus loh Kang Chan, turun paus. Banyak mual apa? Saya bilang, aduh, doktrinmu udah Kenapa Bunda Naura? Oleh Vatikan langsung diputus oleh Vatikan langsung karena ngomong-ngomong itu. Jangan. Aku ini mereka bodoh dan tolol ya kan. Astagfirullahaladzim, dosa kita nggak sih ngomongin kayak gini? Ada dalilnya, selama ada dalilnya aman. Datanya. Itulah. Kalau ada datanya. Mom monitor mom. Oke, saya turun dulu. Oke. Ya. Mom monitor mom. Ya, mom monitor. Muslim atau Kristen? Mom? Dari tadi minta permintaan beliau. Nggak ada suara. Yes. Mom? Namanya Benedik itu. Benedik. Yo Benedik. Si Christian siapa namanya tuh? Christian apologetik itu tuh. Itu dia pandai bahasa apa tuh? Pandai bahasa Ibrani Yunani ya. Bahasa nggak nyambung. Gayanya itu, Nora, kau jangan menghujat saja kerjamu. Jangan kau menghujat dirimu. Ayo lawan saya lawan satu kata ya. Borjongnya kayak macam ada ilmu aja lah si Borjong ini pikirku. Astagfirullahaladzim. Ini oten-oten aja lah dulu. Kenapa sepi ya ini teman-teman Kristen nih? Enggak, takut kayaknya. Iya. Satu penonton tuh nggak ada ya. Tadi ini ya apa dalilnya itu terlalu diobral tadi itu. Gak tahu. Bang Zuma kemana Bang Zuma? Lagi monitor lah, kan lagi ngantai ini. Iya. Dari tadi dia ngelawan dogma doktrin. Enggak, kita didengar kayak gini apa lah omongan orang ini katanya. Enggak apa-apa kan. Menunggu Bang Santo, Timotius, ini us-us nih. Nah, yakin saya nih. Timotius monitor. Oh, ini orang dikasih surat Paulus nih. Ya, silakan. Kaki Korintus. Ya, silakan. Abang Kristen ya, Bang ya? Kristen apa, Bang? Oh, Abang suka protes-protes ya? Silakan, Bang. Temanya Kristen aja yang naik.
Jadi gini Bang, tadi kan Ya, diskusi silakan. tentang dosa waris ya dari tunggu Bang Timotius. Tadi mungkin Anda simak ada pembahasan tentang dosa waris. Anda simak tadi. Nah itu gimana? Menurut Anda itu yang dosa waris itu macam gimana? Apakah ada yang diajarkan Yesus tentang dosa waris atau Yesus berkata mungkin begini ya, ada di dalam data Bible itu mungkin gini bunyi. Aku Kemana dilahirkan- orangnya? Baru nih Bang. Kemana? Astagfirullahaladzim. Serunya dulu dia. Sian nih. Naik lagi Pak Timotius, Pak Timotius. Kepental mungkin, kepental mungkin. Bang Ferry, selamat malam. Ferry. Lah, kenapa ini? Ambulans, ada masalah nggak dengan Kamal antum ambulans? Nggak tahu. Dari tadi kok naik turun. Ambulans. Bang Nah, Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Bang Ferry agama apa, Bang? Oh, kenapa nggak salam? Ya, Bang Timotius kirim permintaan naik lagi ya. Di sini nggak ada yang menurunkan. Memang jaringannya jelek. Kan? Ini jaringan kayaknya ini. Ini ambulans. Coba tap layar dulu, udah goyang ini. Tap layar dulu. Teman-teman di bawah coba tap layarnya dulu. Ini terlalu kuat data dari Gunda Zuma sampai koma. Berat. Datanya terlalu datanya habis dia keluar semua. Iya. Gambarnya Goyang kumalnya ini. Bunda Nora ganti jadi host. Jangan. Mana bisa. Hostnya harus bersuara dulu ini. Kalau tidak rungkat kita ini. Host. Tidur pula dia bawa bulan. Host. Cek katanya. Ini jaringannya agak goyang ini. Coba tap layar itu gimana ini? Datang yang Anda ini. Jangan tidur, host. Waris lah boleh. Tapi kalau dosa waris bagaimana ceritanya? Ada suara kah? Bang Zumaya kemana? Bentar lagi ngopi gitu loh. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pasien kita naik turun bang. Tuh, kerjaan Bang Zuma itu. Kerjaan Bang Hostnya Zuma. coba disuruh turun dulu. Ada masalah kali dengan hostnya ini. Katanya berat datanya itu yang dikeluarkan Bang Zuma. Oh, itu ada Bang Gak Handi. sanggup mereka. Itulah, gak sanggup mereka dosa waris bang. Tadi baru kita tanya dosa waris langsung turun dia bang. Bohong waris. Astagfirullahaladzim. Ini loh Gurunda, ini maksudnya datanya terlalu kuat, makanya komanya goyang gitu kan. Udah pada goyang komanya. Aduh. Jaringnya udah goyang. Jadi gimana? Mau dikasih rungkat dulu tuh gimana? Gimana host? Mau rungkat dulu tapi Gurunda naik lagi lah Gurunda. Ya. Host bagaimana host? Iya, ini banyak naik turun nih. Iya, Banyak yang turun. Host. Banyak kepental. Host. YouTube-nya juga nge-lag loh Bang Zuma. Oh ya? Nggak bagus di YouTube. Monitor host. Hostnya pun. Saya ini sekarang ada di mana ya? Jakarta bang. Oh, dari sana dari ke sini tarik-tarik, ketarik sana ketarik sini. Jaringan. Bang Hadi dua natur aja bang. Saya jadi malu. Kenapa Omnipresent. bang? Kenapa malu Bang Handi? Karena tidak memalukan. Coba lah dulu Kang. Itu dulu Kang. Ini nanti Mbak Nora kalau ketemu saya gue pelintir bener. Pokoknya nanti kalau ke Jakarta awas ketemu saya ya. Bang, badan saya lebih besar dari abang bang. Gak bisa itu bang. Gak bisa itu. Saya lihat aja nanti. Bantu jawab ya. Bantu jawab, silakan Bang. Iya. Jadi kenapa kok Yesus itu datangnya jadi laki-laki? Karena dia menggenapi hukum. Turunkan, kalian budakku. Biar gampang aja bahasa suku. Jadi kalau Nabi Muhammad bahasa sukunya itu bahasa Arab kan gitu ya, Arab yang murni. Makanya dalam Al-Quran dikatakan surah Al-An'am ya 103 tuh saya nggak boleh memperolok-olok ayat Al-Quran, namun saya hanya Datangnya Mesias itu pakai gender laki-laki bang. Loh, saya itu kan secara linguistik bahasa. Saya nggak tahu linguistik bahasanya. Pertanyaan saya, di mana tertulis bahwasanya nubuatan di perjanjian lama itu harus yang menggenapi harus laki-laki, di mana tertulis? Kalau yang seperti abang minta nggak ada bang. Nah, kalau soal abang bilang gendernya itu maskulin atau dan lain sebagainya, itu kan dari bahasa, itu udah bahasa kan itu kan. Saya nggak tanya linguistik bahasanya. Iya, saya nggak tanya linguistik bahasanya. Karena apa? Karena linguistik bahasa yang diterjemahkan oleh Kristen menyesuaikan kebutuhan orang Kristen. Ya, saya nggak tanya itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa nih? Kenapa Tuhan yang turun itu kok cuman laki-laki? Kenapa kok nggak laki-laki dan perempuan? Menurut saya laki-laki atau perempuan lebih ke sama saja, esensial, bukan tidak sama, tidak esensial. Tapi loh, kalau berarti nggak adil dong. Berarti Tuhanmu nggak adil dong. Kalau bicara soal keadilan, Yesus itu memperlakukan wanita lebih baik, bang. Oh, saya nggak tanya itu. Bukan itu bahasanya. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun ke dunia itu kok sosoknya laki-laki, sehingga kalau saya merasa laki-laki nih, wah, saya ini sosok Tuhan karena Tuhan juga laki-laki. Tapi ketika ada perempuan yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya,
Kenapa lah laki-laki? Kok nggak perempuan? Nah ini Tuhan. Kok nggak dua-duanya? gitu. Kenapa? Iya kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Iya, pemahamannya nggak begitu bang. Jadi Loh, kalau itu kan misalnya- menurut Anda. Kan nggak bisa Anda mengurung pemahaman Anda dengan mengurung pemahaman orang sedunia dengan pemahaman Anda sendiri. Nggak bisa kan? Oh iya, maksudnya Nggak bisa, saya kan? mau bilang, ya silakan. Nah, sekarang saya Kalau tanya. abang mau Sekarang saya percaya tanya. begitu, Ya. tapi kan itu Sekarang bukan saya yang ta- dipercayai dan dipahami oleh Kristen begitu bang. Loh, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya kepercayaan Anda. Kalau kepercayaan Anda, iman Anda itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya nggak bahas iman. Pertanyaan saya, kenapa Tuhannya Kristen yang turun ke dunia ini, kenapa kok laki-laki saja, kok tidak laki-laki dan perempuan? Karena apa? Ketika saya ngomong laki-laki dan perempuan, maka saya mewakili seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia. Kenapa? Karena manusia hanya ada dua. Kalau nggak laki-laki, yang perempuan, yang satunya setengah mateng. Nah itu nggak jelas. Kita nggak usah bahas yang setengah mateng. Saya membahas yang matang-matang aja. Matang perempuan sama matang laki-laki. Ini mewakili loh bang seluruh dunia. Seluruh dunia mewakili ini. Pertanyaan saya, kenapa? Bang. Ya. Bang. Maksudnya mewakili Gimana sih? apa itu? Maksudnya mewakili dunia perempuan Iya, maksudnya mewakili bagaimana? Kalau saya pahami mewakili gender seluruh mewakili gender seluruh dunia. Sekarang bener nggak bahwasanya gender di seluruh dunia? Gender di seluruh dunia. Dengerin dulu. Poinnya. Saya langsung dengerin bicara ke dulu. poinnya saja. Ya, Kenapa dengerin sampai dulu. laki-laki yang turun? Karena laki-laki ciptaan pertama, itu poinnya. Saya nggak tanya itu. Perempuan Saya nggak tanya. Saya nggak tanya karena Jadi karena kalau laki-laki memang- ciptaan pertama, perempuan ciptaan kedua. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini nggak ada sangkut pautnya sama ciptaan pertama? Saya nggak bahas itu. Jadi jangan dilarikan ke sesuatu yang memang nggak ada esensialnya ke situ. Coba, kenapa esensial Tuhan yang turun ke bumi? Dengerin dulu bang, dengerin dulu. Kenapa Tuhan yang turun ke bumi? Aduh, dengerin dulu lah, gantian lah ngomongnya. Jangan ditimpa-timpa lah bang. Ya udah, abang diem dulu. Oke ya. Jangan ditimpa-timpa dulu, santai-santai, tenang ya. Kenapa Tuhan yang turun ke bumi ini kok gendernya laki-laki saja, sedangkan umat perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki? Apa? Ya pengen lah kita juga punya Tuhan perempuan, biar adil lah. Salah nggak kalau ada perempuan ngomong gitu? Nggak salah. Kenapa? Karena gender manusia hanya ada dua, satu laki-laki, dua perempuan. Kalau memang Tuhan Anda adil, kenapa gendernya hanya laki-laki saja? Itu pertanyaan saya. Jangan lari ke Adam. Nggak ada urusannya sama Adam ini. Saya konsep Saya keadilan jawab. Allah ini ya bang ya. Boleh jadi bicara soal konsep keadilan Allah ya bang. Gimana itu jawabannya? Aduh. Konsep keadilan Allah kan ya. Yang mau ngomong siapa ini coba? Yang mau ngomong siapa? Satu aja. Kristennya satu aja yang mau ngomong, jangan dua. Coba satu, yang mana? Satu. Oke, saya yang jawab. Boleh saya dulu. Oke, Robin. Pak Tuh Robin. kan? Nah, tuh kan rebutan kan mereka berdua. Robin offside, Robin bukan Oten, beda. Jangan jawab. Kenapa kau bilang gitu, Blend? Kenapa bilang saya bukan? Tapi Udah, Tuhan jawab bukan aja. Yesus. Tuhanmu bukan Yesus. Kan yang penting kan saya Kristen. Berarti kau nyamar ya? Tak kalau ditanya ya, nyamar berarti kau ya, kurang ajar kau ya. Yang penting Ya udah kan jawab. Tuhan saya. Ya udah jawab aja. Oke, jawabannya karena laki-laki lebih kuat. Nah, kata siapa? Hah? Ya jelas kan? Kata siapa? Kata Ya, siapa? Kata saya. Nah, mana buktinya? Ya buktinya ini saya lebih kuat Lebih kuat daripada perempuan. Oh, berarti semua perempuan itu pasti lemah di mata Anda gitu? Ya jelas. Nggak adil berarti. Nggak adil. Oke, Anda nggak adil. Nggak adil berarti. Nggak adil. Nggak adil karena ada lebihnya. Yang satu lebih, yang satu kurang. Nggak adil kan? Kenapa? Iya, Nggak yang satu adil. dikuatkan, yang satu dilemahkan, Bang Ardi. Nggak Jadi adil, nggak adil. berarti. Nggak adil. Nggak Saya adil. mau tanya yang adil. Saya mau tanya yang adil. Biar begini. Nggak adil berarti. Adilnya begini. Kekurangan laki-laki ada juga
kekurangan daripada perempuan. Kelebihan laki-laki ada juga kelebihan daripada perempuan. Jadi Tuh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan yang turun itu kok tidak laki-laki dan perempuan? Kenapa kok laki-laki doang? Itu. Nah, kalau misal gini, misal Tuhan yang turun laki-laki plus perempuan, lebih kuat nggak? Gimana? Kalau yang turun Tuhannya laki-laki plus Tuhan perempuan, lebih kuat nggak? Karena lebih kuat laki-laki, itu aja. Iya, saya ngomong, kalau yang Tuhan yang turun ke dunia ini laki-laki plus Tuhan perempuan, lebih kuat nggak? Lebih kuat, betul nggak? Enggak lah. Nggak lebih kuat lah. Berarti lebih lemah. Itu namanya lebih lemah. Kenapa? Saling berebutan. Gimana sih kamu? saling berebutan. Iya. Oh, kenapa berebutan? Ya berebutan lah begitu. Berebutan apa coba? Berebutan apa? Dari antara dua harus yang terpilih harus satu. Berebutan apa? Juara satu, nggak pernah Iya, juara dua. Iya enggak, pertanyaan saya berebutan apa? Ya berebutan lah kalau yang dibikin lagi perempuan. Iya, berebutan apa pertanyaan saya? Yang saya tanyakan dia Tuhan itu rebutan apa? Tuhannya rebutan apa? Tuhan. Hah? Makanya Tuhan harus satu. Enggak, pertanyaan saya, Tuhannya rebutan apa? Contoh, saya sama hostnya ini, saya rebutan air minum. Nah, itu air minum tuh yang diperebutkan. Pertanyaan saya, Tuhan rebutan apa? Rebutan kekuasaan. Oh, berarti kayak anak kecil Tuhannya. Nah, makanya bisa. Berarti Tuhannya kayak anak kecil. Berarti nggak dewasa. Iya. Berarti nggak dewasa berarti Tuhannya. Berarti Tuhannya nggak dewasa, kayak anak kecil Ya, karena rebutan. Iya. Iya udah. Berarti kayak anak kecil Orang juga ada yang Tuhannya. dewasa, ada yang nggak dewasa kan? Itu sama. Seperti orang. Orang juga ada yang dewasa, ada yang nggak dewasa. Oh, berarti Tuhan ada yang nggak dewasa juga. Iya kan? Kacau Tuhan nggak dewasa. Iya, makanya kita berpikir itu jangan pakai kita. Kalau Ya udah, Bapak diem sekarang, Pak Robin diem, yang lain aja. Silakan Pak Muhammad. Langsung dia. Udahlah, masa Bapak bilang Tuhan nggak dewasa, gimana lah? Berarti Tuhan dewasa. Berarti Tuhan butuh proses. Berarti Tuhan butuh proses pendewasaan. Butuh ya. Ada Tuhan yang nggak dewasa itu siapa? Tuhan Enggak, saya tanya. Berarti Tuhan butuh proses. Saya tanya sekarang. Berarti Tuhan butuh proses pendewasaan gitu. Iyalah, seperti iblis itu kan butuh. Siapa yang mendewasakan Tuhan? Saya tanya. Ya. Siapa yang mendewasakan Tuhan? Mendewasakan Tuhan ya diri saya sendiri. Oh, berarti yang mendewasakan Tuhan Bang Robin? Dirinya sendirilah. Dirinya sendiri mendewasakan. Berarti pernah jadi anak kecil Tuhannya? Ya pernah lah. Oh, berarti Tuhan pernah kecil? Pernah lah. Oh, berarti Tuhan pernah nggak maha kuasa? Pernah lah. Hah? Pernah. Oh, berarti Tuhan Anda nggak pernah jadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul? Betul. Nah, kalau tidak maha kuasa sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Pada saat itu nggak Tuhan. Berarti sebutannya kalau tidak maha kuasa sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Berarti bukan Tuhan. Nah, berarti bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan, betul? Iya, tapi ada juga. Iya, sudah selesai. Setelah dewasa kan gitu. Selesai. Udah, intinya kesimpulannya Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Gimana? Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Ya pernah, dilepaskan Nah, semua. ya sudah, mantap. Sudah. Bisa juga Ya, mantap. Oke, Bang Zenedik sepakat nggak dengan pernyataan Bang Robin bahwasanya Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan? Nggak sepakat, Bang. Nggak sepakat. Waduh, bertengkar mereka berdua. Mereka berdua. Nah, tuh. Ayo coba. Berarti berarti Bang Robin lebih tahu daripada Bang Zenedik. Jelas. Hah? Oh, jelas. Orang saya menyembah yang Maha Esa, dari kami juga ada yang saya lebih tahu. Makanya ini saya dosennya, pakar-pakarnya, ulama, kiai, saya dosennya ini. Makanya itu banyak saya tidur. Iya, berarti kesimpulannya Tuhannya Bang Robin berbeda dengan Tuhannya Bang Zenedik, betul? Iya benar, beda. Oh, beda. Kalau Tuhannya Bang Robin siapa namanya? Dengan Tuhanmu juga yang Maha Esa.
Oh, bukan Yesus. Bukan. Oh, Jadi nggak bisa mengukur bukan. manusia, termasuk juga kapal Oh. dia nggak bisa ukur Tuhan saya. Iya ya. Berarti intinya kesimpulannya Tuhannya Bang Robin bukan Yesus ya. Biar kamu tahu Iya. gitu ya. Tapi saya Iya. Kristen. Bukan, Bang. Nggak sama. Tapi Kristen yang menyembah Yang Maha Esa. Ya. Kristen yang menyembah. Oh, ya bagus. Berarti Tuhannya Bang Robin Kristen yang Maha Esa yang dulunya tidak Esa gitu ya. Enggak. Loh, Dulunya tetap Esa. dulunya Tapi tetap Tuhan Esa. Melepaskan, Siapa? menanggalkan keilahiannya. Siapa yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa itu Bang namanya? Roh Kudus. Oh, bukan Yesus. Bukan. Oh, bukan Allah Bapa. Manusia bukan. Hah? Bukan manusia. Bukan manusia. Wah, bagus ini. Kalau Bang Senedik Tuhannya manusia bukan? Makanya Tuhan saya bukan Allah. Iya, ya udah nggak Tuhan apa-apa saya- Tuhan. Ya. Ya, gimana Itu gimana? Allah itu pakai nama. Itu ya. Ya udah Bang Robin. Yang Maha Esa. Saya Ya, berala ya udah. Pancasila. Tuhan saya adalah Pancasila. Oh ya bagus. Ya udah Bang Robin diem dulu ya sekarang ya. Oke, silakan. Ya, Lanjut. silakan Bang Senedik. Ya, jadi saya kan nggak sepakat sama Bang Robin. Kalau Allah saya, Berarti Bang Robin adalah bukan Allah Kristen ya? Kristen kalau saya. bagi saya tidak. Oh tuh bukan tuh. Ayo gimana Bang Robin? Tak apa-apa bagi dia itu kan haknya seseorang. Tuh. Ya. Ciptaan. Ya, Saudara tuh. saya Boleh itu nggak? kan hanya ciptaan. Saya sama dengan saya. Tuh. Boleh nggak Bukan Bang dia Senedik kasih orang yang nggak Yang nyembah Maha Esa Yesus dan dikatakan Tuhan Kristen? saya. Ya. Hati-hati buat Kristen-Kristen yang lain. Nah tuh hati-hati Bang Senedik tuh. Ya. Diingetin tuh. Yang kasih Kenapa? keputusan jangan pernah menghakimi. Ya. Jangan menghakimi Nah, tuh. supaya kamu jangan dihakimin. Itu jelas. Tuh, gimana Bang Senedik? Memang saya tidak menghakimi, saya mengutarakan pendapat ya udah. saya. Itu masalah pembicaraan dia seperti itu haknya boleh. Berarti Bang Robin itu menurut Bang Senedik Bang Robin itu Nah, pengetahuan saya lebih daripada yang lain. sabar Bang Robin, sabar ya. Bang Senedik, menurut Bang Senedik, pengetahuannya Bang Robin itu sesat atau tidak sesat? Kalau Dia nggak berani menjawab Abang itu, Robin terima tadi kasih. bilang bahwa Yesus pernah tidak jadi manusia, bagi saya itu sesat. Oh, sesat berarti Bang Robin. Mantap, tepuk tangan dulu. Ya. Mantap. Berarti sesat ya, Bang Robin sesat tuh. Dengerin Bang Robin. Sesat Apa-apa berarti. dikatakan seperti itu. Ya, Nah, itu. saya bukan mengatakan dengan baik. Saya bukan ya. mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menjadi manusia. Ya, saya mengatakan saya tidak mempertuhankan manusia. Ya, itu. Tuh, mantap. Nah, gitu. Kalau Bang Saya tidak Senedik, mempertuhankan. Bang Kenapa? Senedik dikatakan Bang Robin menuhankan manusia gimana, Bang? Saya tidak Kalau menuhankan saya manusia. juga tentu Saya saja tidak mau menuhankan keilahiannya. manusia, Bang. Nah, ya, oke. Jadi yang turun ke dunia tuh manusia apa Tuhan, Bang? Kalau Yesus itu dari awalnya adalah Tuhan, Bang. Awalnya Tuhan terus menjadi bukan Tuhan gitu ya? Oh, enggak, tetap Tuhan dia. Oh, tetap Tuhan. Berarti yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan ya? Iya, kemanusiaannya yang digantung, Bang, bukan Loh, Tuhan. ya kemanusiaan ini manusia ini Tuhan apa bukan? Abang harus tahu kalau Kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? kemanusiaannya yang digantung, yang mati Iya, kemanusiaannya. pertanyaan Tuhan kan nggak bisa mati, saya. Bang. Iya, pertanyaan saya. Kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau kemanusiaan kan unsur kemanusiaan yang ditambahkan. Iya, Jadi pertanyaan manusianya bisa saya. mati. Pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap berstatus Tuhan. Oh, berarti Tuhan mati. Tidak. Bah. Gimana pula ini? Dia sendiri yang bilang Tuhan. Sekarang saya tanya, yang mati, berarti Tuhan mati ini, Bang. bukan? Bah. Loh, iya bukan. Yang mati ketuhanannya, Bang. Ketuhanannya, kemanusiaannya. Oke. Ketuhanannya. Pertanyaan saya, kemanusiaan Yesus itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan ya manusia biasa, Bang. Berarti bukan Tuhan. Kalau manusia doang ya manusia, tapi dia Iya, sekaligus pertanyaan Tuhan. Jadi, pertanyaan ada dua saya, natur, yang mati ya oke. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu kan kemanusiaan Yesus, betul? Iya, betul. Nah, kemanusiaan Yesus ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan?
kemanusiaannya ya kemanusiaan aja, Bang. Iya, kemanusiaan ini statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Contoh saya, Yesus statusnya Ardiansah. tetap Tuhan. Oke, berarti kesimpulannya yang digantung di tiang kayu salib itu adalah Tuhan, betul? Kalau saya ngikutin logikanya Abang, saya mau katakan yang digantung di atas kayu salib itu Yesus adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan kan yang disalib kan? Ya, tapi ketuhanannya tidak mati karena saya percaya Tuhan tidak bisa mati gitu. Loh, yang mati di tiang kayu salib, sekarang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Dia kan tetap sebagai Tuhan. Oh, berarti sebagai Tuhan itu Yesus mati. Makanya saya ikutin logikanya Abang. Gimana lah ini, macet Bang. Kok macet? Logika Abang macet nih. Oke, saya ulang lagi ya. Yang mati, saya nggak tanya yang hidup, saya tanya yang mati. Yang mati di tiang kayu salib, kemanusiaan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Sebagai Tuhan. Hah? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berarti Tuhan mati? Enggak. Bah, karena Tuhan nggak bisa mati. Makanya dia bangkit, Bang. Nah, makanya dia bangkit, dia nggak mati. Kacau. Macet ini. Nggak ada Bang Palopo ini, gimana ini? Macet ini. Ini pertanyaan simpel. Anda barusan bilang bahwasanya Yesus sebagai Tuhan itu mati di tiang kayu salib, betul? Yesusnya mati di atas kayu salib, betul. Iya, Yesus yang mati di tiang kayu salib itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Sebagai Tuhan dia nggak bisa mati. Sebagai Bang. Tuhan, loh. Saya nggak tanya yang nggak mati, saya tanya yang mati di tiang kayu salib itu Yesus Yang sebagai mati Tuhan. kemanusiaannya. Ya, sabar. Kemanusiaan Yesus yang mati itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Ya makanya saya bilang, Abang sebelum ngomongin soal mati sama lu jangan ketawa dong. Saya coba jelasin. Macet. Mau dijelasin nggak? Supaya ngerti logikanya kami gitu loh, Bang. Ya, langsung main ketawain. Silakan, Bang. Ya, silakan. Bang Ardi, akun YouTube-nya Bang Zuma di sharing di sini. Makanya saya sengaja ini kosongin satu. Mana tahu beliau request. Siap. Lanjut. Aku juga mau promo dulu ya, bahwasanya teman-teman lanjut Bang Ardi, lanjut. Minta tolong di subscribe akun YouTube saya. Caranya apa? Diklik foto saya ini, diklik. Terus kemudian di profil itu ada bio. Nah, di bio itu ada linknya tuh teman-teman. Di bio ada link saya, link YouTube saya. Silahkan di subscribe. Yang mau subscribe, yang nggak mau subscribe, saya nggak maksa, tetapi saya wajibkan. Gitu aja. Yuk, lanjut. Silakan Bang. Oke. Jadi dalam aku juga YouTube aku berserak, YouTube aku dibuat oten, nggak bisa dijebol-jebol. Ya dukung. Lanjut. Kenapa blender kau? Tadi nggak di TikTok, nggak di YouTube, semua dirusin oten. Iya, kurang ajar kan tadi. Lanjut. Oke, makasih teman-teman yang udah subscribe dan jangan lupa ditonton ya. Oke, pertanyaan saya. Kemanusiaan Yesus yang mati, ingat yang mati ya, saya nggak tanya yang nggak mati. Kemanusiaan Yesus yang mati di tiang kayu salib itu statusnya sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap statusnya Tuhan. Tuhan, oke, kita kunci di situ. Yang mati di tiang kayu salib adalah statusnya Tuhan Yesus, betul? Iya. Betul? Oke, berarti Tuhan mati. Iya. Enggak langsung. Enggak. Ya makanya, Bang, saya mau jelasin dulu, jangan ketawa. Izin Pak Genetik. Pemahaman kami gitu. Izin Pak Genetik, izin. Ya monggo, Pak. Iya. Ikutin aja mau Ardiansah. Kalau mati Ya, mati aja. Silakan. Mati kenapa Pak Ardiansah? Ya. Mati. Gimana? Tuhan itu kenapa? Oke, Tuhannya Anda mati. Kristen? Anda Kristen? Kristen. Ya. Oke, Protestan, Katolik? Protestan. Tritunggal atau Oneness? Tritunggal. Berarti Tuhan Anda mati? Ya, mati.
Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan mati, siapakah yang membangkitkan Tuhan yang sudah mati ini? Pak Ardiansa paham Aduh, arti mulai. Tuhan? Enggak, aku nanya dulu. Pak Ardiansa yang mendefinisikan Tuhan. Pertanyaanku balik, Tuhan yang maksud Pak Ardiansa apa? Tuhan itu apa sih definisinya? Kan sesembahan toh? Tuhan itu sesembahan. Menurut Pak Ardiansa. Bukan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baca dulu. Ya silakan, saya sudah baca barusan. Tuhan itu yang dipuja, yang disembah. Tuh. Tuhan Kalau itu yang saya- dipuja dan disembah. Menurut Pak Ardiansa, kesimpulan Pak Ardiansa, Itu Tuhan bukan itu yang kesimpulan disembah. saya. Itu bukan kesimpulan saya. Kesimpulan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kan aku udah bilang, bukan menurut saya. Oke, aku sekarang bertanya sama Buka Pak dulu, Ardiansa. buka. Jangan tanya terus, buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buka. Buka dulu. Kamu aja yang buka, kamu yang menerangkan. Sudah saya terangkan. Ada nggak anggotamu yang bisa kau suruh membuka? Coba. Nanti keluar aplikasi kalau membuka. Oh, berarti Anda nggak punya perangkat dua? Enggak. Ya kalau debat lain kali usahakan punya dua perangkat, Bang, ya. Miskin kali ya, miskin ya. Aduh. Saya punya nih, Bang, tuh. Miskin nggak ada hubungannya sama argumennya benar. Miskin lah kalau mau Oke. diskusi ya pakai 2 handphone lah, jangan kayak Iya. gitu. Ah, Betul, Bang Blender. Ya, jadi kesimpulannya, ketika Tuhan Anda mati, Yesus itu kan Tuhan yang mati. Pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan Tuhan yang sudah mati itu? Jawab. Banyak. Langsung aja jawab. Bilang sama Pak Ardiansa, definisi Ardiansa Tuhan itu yang disembah. Kalau saya tanya dulu definisi Tuhan saya apa? Oke, definisi Tuhan TUHAN itu bahasa mana? Yang punya kuasa, yang Enggak, pertanyaan diikuti saya. dan yang kita sebagai kita ikuti perintah dan jauhi larangannya. Itulah Tuhan. Tuhan itu yang disembah bukan? Tuhan disembah, tetapi bukan disembah. itu Selesai. yang utama. Selesai. Intinya kesimpulannya Tuhan disembah. Selesai. Betul? Ya kan? Yang disembah menurut Pak Ardiansa adalah yang menjadikan, yang memang mencipta langit. Aku tanya, Pak Ardiansa, yang Tuhan itu, yang disembah itu, yang pencipta langit dan bumi nggak? Ya, kalau saya ya. Ya, kalau kami, Bapa di sorga lah pencipta langit dan bumi. Oke, saya nggak tanya itu sekarang. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan, penguasa. Oke, Yesus yang diikuti. disembah. Yesus disembah nggak? Disembah. Disembah. Selesai. Berarti definisi kita sama. Pertanyaan saya sekarang, Jangan paksakan definisi maumu kepada saya. Loh, sudah selesai. Kita sama definisinya. Udah. Saya setuju dengan definisi Frekuensimu Anda. belum nyampe. Belum nyampe frekuensimu. Yang aku bilang tadi, yang kami sembah itu adalah Bapa yang di sorga. Kita tanya Yesus. Yesus itu adalah firman Tuhan atau firman Allah. Ya. Nah, itu disembah nggak Yesus itu? Yesus disembah nggak? Dengan kamu, dengan Ya, Yesus disembah nggak? Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus disembah nggak? Pertanyaan saya. Dengan kamu menyembah Allah, firman-Nya lah Yesus. Pertanyaan itu ya. Kamu ditanya Kamu itu bertanya Tritunggal itu jadinya. Iya. Pertanyaan simpel, Bang Handi. Pertanyaan saya simpel. Yesus disembah atau tidak? A disembah, B tidak. A atau B? Yang disembah Bapa di sorga. Yesus, saya tanya Yesus. Saya nggak tanya Bapak. Pertanyaan Saya saya. tuhankan. Itu Tuhan saya. Ya, itu disembah nggak Yesus itu? Tuhan saya. Yang disembah Bapa di sorga. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus disembah atau tidak? A disembah, B tidak disembah. A atau B? Yesus itu Tuhan. A atau B? Apa A-nya? Apa B-nya? A disembah, B tidak disembah. A atau B? Jika Bapa disembah, Yesus juga tersembah. Oke, Apa sih? berarti Kamu itu ditanya loh, apakah Yesus disembah? Jawab dong. Susah amat sih. Karena sudah mulai bingung. Dia yang
bingung, tertawa lah dia. Kau yang bingung. Kau yang bingung juga ya. Kau lagi ditanya. 10 Kau lagi klaim. ditanya, apakah Nggak Yesus boleh kau paksa disembah? orang kalau kau tanya, nggak boleh. Jawaban saya. Jadi apakah Yesus disembah? Ya, A disembah, B tidak. Karena ada pertanyaannya sederhana. Ya, betul. Itu kok repot. Lanjut. Lanjut Bang Adi. Lanjut Bang Adi. Enggak apa-apa Bang Adi. Lanjut Bang Adi. Apakah Tuhan mati? Sudah saya jawab. Tuhan mati. Apalagi? Bukan itu yang ditanya. Nih, macet ini Bang Blender, macet Bang Blender, macet, maju. Macet otakmu. Macet otakmu yang macet. Berapa orang klaim? Udah kok berapa orang biasa aja. Kau yang macet, bingung kau kan? Bingung. Iya. Kalau bingung. apa tanya dulu. Kalau nggak bingung, jawab lah apa aja, B? apa yang mau kau jawab? Apa B? Apa Ya. B? Itu aja kalau nggak bingung. Udah jawab. Yesus itu apakah A disembah, B tidak sembah, A atau B? Jawab. Kalau kau nggak bingung, jawab. Ah, ngerti nggak arti sembah itu apa? Aduh, alah, udah bingung kau kan? Alah. Definisikan dulu sembah. Definisikan sembah. Coba Udahlah, KBBI. udah nggak usah kemana-mana. Jawab aja. Yesus disembah nggak? Nah, simpel. Yesus disembah nggak? Arti sembah apa? Aduh, lah ini nggak bisa ini. Udah kamu mending diem, di mute, ganti Bang Zenedik aja. Udah di mute. Jangan mute. layani orang seperti ini. Udah. Ya, kau mute. gila kau. Udah diem. Kau pulang ngatur. Sakit. Kalau kamu Banyak. nggak mau diam, saya turunin. Kau udah selesai. Udah selesai. Kau yang Kalau nggak biasa aja, kalau mau Bos. diem. Biasa aja. Ya udah diem. Kau nggak bisa jawab percuma. Nggak nyampe otakmu nggak nyampe percuma. Udah diem. Silakan Bang Zenedik. Ya. Ya bang. Silakan Bang. Kalau Pak Senetik coba tanyain. Pak Senetik, Ya. Yesus itu disembah atau tidak? Yesus disembah bang. Disembah. Pinter dia nih. Simpel. Oke, pertanyaan Kalau- selanjutnya. Bapak lagi. Lanjut Bang Adi. Ya, pertanyaan kedua. Yesus disembah. Apakah Bapak disembah, Pak Senetik? Iya. Apakah Roh Kudus disembah? Iya. Ya, ada berapa kesembahan? Setengah on. Satu. Macet. Setengah on. Ya gini loh, tadi kan kita sepakat bahwasanya Bang Zenedik menjawab yang mati di tiang kayu salib itu kemanusiaan Yesus. Padahal pertanyaan saya gini Bang Handi. Kemanusiaan Yesus yang digantung di tiang kayu salib yang mati itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Coba Bang Zenedik dijawab. Kan sudah bang tadi. Dia tetap Tuhan bang. Walaupun dia mati di atas kayu salib. Iya, oke, gimana? Coba diulangi. Dia tetap Tuhan walaupun dia mati di atas kayu salib. Oke, berarti kesimpulannya Tuhan mati. Kalau menurut pemahaman Bapak, saya bilang mati. Loh, pemahaman Anda? Kalau pemahaman saya, Allah nggak bisa mati bang. Loh, kan Anda sendiri yang jawab. Kok dialihkan ke saya? Kecuali yang jawab saya. Kan ini pertanyaan dari saya. Anda yang jawab. Anda jawab apa? Anda jawab Tuhan mati. Pertanyaan saya berarti Tuhan mati. Enggak. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu adalah Yesus sebagai kemanusiaan, betul? Nah, sebagai kemanusiaan itu, Yesus yang manusia itu, apakah posisinya sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Posisinya tetap Tuhan. Nah, itu Anda jawab ya. Anda yang menjawab, betul? Iya. Oke, berarti posisi sebagai Tuhan itu Yesus mati, betul? Posisi sebagai Tuhan, kemanusiaannya Yesus mati. Loh, posisi manusia itu kan sebagai Tuhan, betul? Iya. Nah, berarti mati Tuhan. Enggak, Tuhan nggak mati. Wah, macet, hancur lah, habis. Loh, mau ngerti pemahaman saya nggak bang? Coba saya jelaskan. Hancur. Anda sendiri membantah pemahaman Anda. Jadi kesimpulannya adalah Anda sedang membantah pemahaman Anda sendiri. Udah lanjut Bang Handi atau Bang Blender. Udah malas gua kalau kayak gini. Macet. Itu kesimpulan Anda. Macet. Anda tidak berusaha memahami pandangan kami, Bang. Macet total. Udah lanjut. Anda tidak sedang berusaha memahami pandangan kami. Sebenarnya simpel dari pertanyaan aku pertama ya. Simpel, tapi kalian nggak bisa menjawabnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan yang laki-laki datang, tidak perempuan? Itu loh. Simpel, pertanyaan yang gampang, tapi susah jawabnya kan? Karena apa? Itulah kalau Tuhan itu ada.
Udah aku jawab. Apapun yang coba saya jawabkan, Anda ini nggak mau terima pandangan kami gitu loh. Kan nggak apa-apa beda. Begini, Senetik. Kita ini udah tua. Ya, bukan anak-anak TK, bukan anak sekolah. Udah tua kita loh. Iya. Janganlah kita malu. Apa gini loh. Kita sama-sama gimana ya? Udah berumur loh, udah berumur kita. Jangan kita jadi bodoh gitu loh. Kadang-kadang kita diskusi di sini kayak macam anak-anak sekolah. 1 tambah 1 berapa? 1. Kan macam mana? Aduh, janganlah kayak gitu. Cobalah, pintarlah Ya, sedikit. dewasa lah, dikit dewasa ya, benar-benar. Ya dewasa lah, jangan kalau ditanya bagus jujur gitu loh. Lebih bagus jujur. Udah, itu iman kalian. Kami gak memaksa. Cuman sekali lagi ya, tadi kan kalian selalu mengatakan Allah. Kami minta tolong sebagai umat Islam. Kami memohon sama kalian ya. Kami memohon sekalian kepada saudara-saudaraku agar kita toleransi kita berjalin dengan bagus. Jangan lagi lah kalian pakai nama Allah. Janganlah ya. Coba janganlah kami sebagai apa arti Allah di KBBI kan apa tengok arti kan Allah? kalian dikasih tahu inilah kalian nih dikasih tahu Ini, baik-baik nggak mau terima Soal kata Cobalah. Allah, kalau menurut saya kata Allah itu ya, kalau misalnya memang keberatan dengan yang ada di Alkitab tulisan Allah itu, keberatannya boleh sama pemerintah, Bang. udah kami ajukan ke LAI dan sebagian sudah diganti gitu loh. Izin dulu Pak Miliar, nggak ada hubungannya Iya, iya. pemerintah loh, nggak ada hubungannya pemerintah. Iya, karena Allah itu kan juga terserap dalam bahasa Indonesia. Enggak, begitu, Bang. dicabut dulu, nggak ada hubungannya pemerintah. LAI itu merdeka dalam menerjemah, nggak ada intervensi oleh siapapun. Oke, nggak ada hubungannya pemerintah. LAI itu mandiri, merdeka dia menerjemah. Lanjut. Makanya LAI itu menerjemahkan mengikuti terminologi yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Enggak. Salah itu. LAI menerjemah itu berdasarkan original teks, bukan berdasarkan selera. Paham? Tapi kan dikontekskan. Nggak bisa, itu namanya nipu. Oh enggak, Bang. Nggak bisa bro. Menerjemah itu sebagai orang yang merdeka, berpikir cerdas, harus berdasarkan original teks, menerjemah dengan jujur, pakai keilmuan. Itulah gunanya sekolah, bukan berdasarkan tipu-tipu. Begitu bro. Paham? Iya, memang nggak boleh pintar tipu-tipu, kalau paham. setuju, Lanjut Bang. Bang Lender, udah paham dia. Ya, toh kalaupun ini nanti berubah, udah diajukan. Kalaupun berubah ini kan sudah menjadi kebiasaan kalian. Karena kalian pedoman kalian bukan kitab, tapi pendeta. Jadi dari sekarang sama-sama kita, ayo. Toh itu kan Tuhannya kami. Kalian kan nggak mengganggu keimanan kalian kalau itu udah berubah. Apa nggak ganggu kan? Nggak kan? Ya udahlah, demi untuk kebersamaan. Ya udah kalian nggak usah pakai Tuhan kami itu. Karena kalian nggak bisa buktikan itu Tuhan kalian, Allah itu. Di Itu loh. KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Ya, oke, kan sama kan dengan di Bible kalian kan? Mana duluan Kristen atau Islam? Jangan ke situ, jangan Ya ke situ. udah, itu aja intinya. Gini. Original teksmu kan bahasa Yunani, oke? Bahasa Yunani. Nah, sekarang apakah ada Allah itu di bahasa Yunani? Yunani, iya aku bilang Yunani. Apakah di Bible kalian itu ada Allah? Coba tengok teks originalnya. Coba cari, ada nggak? Ada nggak ada Allah? Kalau literally Allah memang nggak ada, Bang. Nggak ada, oke. Yang ada apa? Theos kan? Theos kan? Iya, betul. Theos. Nah, kalau Theos ditranslate ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Allah juga? Enggak kan? Kan bukan Allah kan? Jadi Tuhan atau dewa. Ya kan? Ya. Nah, ya udah, kenapa bisa jadi Allah? Dari mana datang ini? Nah, dari mana itu datangnya? tadi, Bang. Dari mana LAI itu yang datangnya? menerjemakan toh. Ya iya, berarti Jadi kan ada orang-orang kesalahan yang di situ. menerjemahkan. Berarti ada Kalau kesalahan. kesalahan Para Rasul 2 ayat Nggak usah ke situ dulu, jangan dulu ke Kisah ayat, Para jangan Rasul dulu ke 2 ayat. ayat 11. Jangan dulu ke ayat, jangan dulu ke kitab kalian. Kita bahas nama Allah ini dulu, ya. Kenapa ada di situ? Yang sudah jelas-jelas Theos, tidak ada. Jadi kenapa kalian pakai? Gini loh, kalaupun itu nggak kalian pakai, apalah salahnya? Nggak usah kalian keras-keras sekali. Demi untuk kebersamaan. Ini penyebabnya kami ada di sini. Ini penyebabnya gitu. Ngomong ke lain, jangan ke kita di sini. Udah kami ajukan, udah. Cuman Kisah kan Para Rasul 2 ayat 11. Nah inilah. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Nggak ada apa-apa. orang Nggak. Kreta dan Gini, orang gini. Kristen. Sebentar. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa Tunggu dulu. kita sendiri. Sebentar. Gini. Kalau kalian turunin. Ya, gini loh. Kalau kalian juga tetap bertahan pada prinsip kalian seperti ini, nggak ada masalah. Kami juga akan tetap lebih daripada ini sekarang ini untuk ke kalian.
malah akan mengganggu kalian terus. Percayalah. Sampai kapanpun kami akan ganggu. Keinginan kami, kalian jangan pakai nama Allah. Itu aja keinginan kami. Toh kan tetap juga Yesus Tuhan kalian, bukan Allah. Kalian pun lucu. Kalian pakai Allah itu jadi nambah Tuhan kalian. Kan lucu kalian kan. Pakai aja lah Yesus. Udah. Tuhan kalian cuma Yesus kok. Di dalam Tritunggal, apakah ada Allah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah ada Allah? Kan nggak ada. Kita menjadikan kasih masukan sama kalian kok kalian nggak mau ya. Aneh. Blender benar. Iyalah kan tetap juga nggak ada Allah. Ya udah, kalian juga nggak bisa buktikan kalau Allah itu Tuhan kalian. Ribet kalian kalau pakai Allah lagi. Nambah Tuhan kalian. Bang Blender coba tanya, apa sih untung ruginya Kristen itu? Iya. Memakai kata Allah dan tidak pakai dan memakai kata Allah itu apa untung ruginya coba? Iya, coba jawab. Apalah untung ruginya coba? Kalau terlepas lah nggak kalian pakai lagi Allah tuh, apa ruginya sama kalian coba? Mengalah untuk menang. Coba seandainya Allah itu nggak kalian pakai ke institusi yang nggak usah, tunggu dulu. Seandainya aku tanya, seandainya Allah itu tidak kalian pakai, coba. Jika Kristen di sini tunjukkan akar kata Allah di original text Bible Anda. Ngambil dari mana? Original text itu ada kata Allah di terjemahan. Ngambilnya di original text yang mana? Kata apa? Silakan. Itu bukan tugas kita. Lu diam. Itu tugas Kalau lain. nggak bisa menjawab, diam. Itu otoritas lain. Bisa menjawab nggak? Leon Itu bisa menjawab atau jawabannya. tidak? Itu jawabannya. Ya, nggak bisa menjawab. Janix, original text Bible Anda Perjanjian Baru itu Yunani. Coba tunjukkan akar kata Allah di Yunaninya itu, silakan. Tidak ada, Bang. Tidak ada, standby. Leon, ada nggak? Leon, Robin, ada apa tidak? Ya kalau tidak ada jangan pakai dong. Lanjut Bang Blender, nggak ada katanya. Iya. Toh kalaupun kalian pakai Kan doa, kelai misalnya habis debat ini langsung kelai saja tunggu ya. dulu, udah kalau itu udah nggak usah kok bicara ke situ, udah. Jadi begini loh, kalaupun ada nama Tuhan kami di situ, bagaimana mau tenang jiwa kalian? Bagaimana mau tenang rohani kalian? Ada sangkut pautnya Tuhan agama lain di situ, kan nggak tenang jiwa kalian. Sebenarnya Tapi kalau kami memang tenang-tenang aja. Nah, kalian aja yang repot. Apalagi nama Tuhan saya itu gini yang loh. Maha Esa. Gini loh, bertambah apa ruginya? Coba aku tanya, apa ruginya sama kalian? Kan nggak ada rugi kan? Kalian memang jangan keras-keras kalian aja kalian bawa. Memang beginilah kalian minoritas nih, keras-keras degil kalian memang. Apa sih salahnya kalian mengalah demi untuk kebaikan? Nggak mau kalian? Boleh. Nggak mau kalian? Saya udah mengalah. Nggak mau. Oke, saya Nggak, mengalah. jujur aja, gini aja, nggak apa-apa. Silakan Kalau diganti. nggak ada, kami nggak maksa. Tapi Suruhlah kalau ganti. tunggu dulu, udah. Kalau memang kalian nggak mau juga, udah. Jangan pernah kalian mengatakan di bawah taping urus agama masing-masing. Jangan pernah kalian panas ketika kami ada di komen-komen ini terus. Itu aja, nggak ada masalah sama kami, nggak ada masalah. Iya, silakan aja, nggak apa-apa juga. Bukan tenang, toh kalian juga nggak pernah beres, kalian tenang hati kalian pun nggak akan tenang karena beda Tuhan kalian. Terserah kalian itu. Kalau kalian nggak mau ngakuin, ya Kami udah. tenang-tenang saja. Ya udah. Kalian Nggak ada- saja yang repot dan sewot. Karena bukan kau korban, bodoh. Pakai Karena data, bukan kau jangan korban. sogor lah. Pakai Kan data. Keluar lagi kata-katanya. Apa yang berasal dari Ya udah, makanya. keluar dari mulut. Sebelum izin bentar Bang Blender, izin boleh nggak? Aku kan bateraiku kan tinggal dikit nih. Host Bang Handi boleh nggak izin bentar Bang Handi? Bateraiku tinggal dikit. Izin digedein dong, aku sponsor bentar aja. Habis itu aku turun ya, karena bateraiku. Bentar aja Bang Blender. Mohon maaf ya Bang Blender. Besarkan nos. Bentar aja. Minta tolong di subscribe ya teman-teman. Minta tolong di subscribe channelnya. Atau kalau bingung cari di YouTube. Diklik link yang ada di bio saya ini ya, ada di situ. Udah gitu aja. Aku mohon maaf sebelumnya Bang Handi, Bang Blender mohon maaf kalau motong-motong. Aku izin turun ya, karena bateraiku udah 14% nih. Karena masih di bis ini nanti. Mohon maaf ya. Siap, Bang Handi. Mohon maaf ya Bang Handi, mohon dimaafkan Bang Handi, Bang Blender. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati. Saya bersama Bang Blender di sini mewakili mungkin di room koma-koma lain. Kami tuh ingin Anda itu menjadi Kristen yang benar-benar menjadi Kristen. Bersumber dari bahasa Yunani. Ya, jadi kalau Anda menjadi Kristen itu bagus loh. Theos, Logos, Apostolos. Jadi saya himbau Anda menjadi Kristen punya ciri khas, punya jati diri. Jangan malu
mempergunakan istilah Yunani. Karena istilah Yunani itu Bible Anda bahasa Yunani, jangan malu. Percaya diri. Percaya diri. Hilangkan istilah-istilah Al-Qur'an di situ. Percaya diri menjadi orang Kristen. Top Marco top. Begitu pesan kami. Mantap. Kami pakai data menjelaskannya, boleh Pak Andi? Pertanyaannya adalah di mana ada akar kata Allah di Perjanjian Baru bahasa Yunani itu, silakan. Kami boleh menjelaskannya. Pertanyaannya apa? Di dalam KBBI. Saya nggak naik KBBI. Saya jelaskan dulu Pak Andi, Nggak boleh? usah, langsung di mana akar kata Allah di Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani itu. Langsung tunjukkan baru dijelaskan. Monggo. Kami, oke, saya bacakan ya ayatnya. 2 Korintus 11, Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Original teksnya, Bang. Baik orang Yahudi Saya nggak minta maupun bahasa Indonesianya. penganut agama Yahudi, orang Kreta. Saya minta original teks, ini bukan teologis. Original teksnya langsung, Bang. Di mana akar kata Allah di data yang tadi? Saya orang Indonesia, saya bahasa Indonesia. Kalau begitu diam. Diam, Anda tidak mencintai bahasa Yunani Anda. Bahasa Diam. Indonesia. Diam. Bagaimana Pak Robin, Anda mau menjadi Kristen yang berbau Yunani? Pak Handi pakai bahasa Arab aja di sini, kalau enggak. Ya udah, gua turunin. Bahasa Arab tahu sini. Gua turunin lah. Saya juga nggak lancar bahasa Arab, tapi kami percaya diri mempergunakan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kami bisa membacanya dengan baik, maupun mungkin terbata-bata. Alhamdulillah kami tidak buta huruf membaca kitab suci kami yang berbahasa Arab. Alhamdulillah, karena kami diajarkan mulai dari kecil. Kenapa Kristen tidak mencintai original teks Bible-nya? Kenapa? Lanjut Bang Blender. Kalian membenci bahasa Arab. Kalian membenci Arab kan tadi, ha? Tapi nama Allah itu di KBBI berasal dari bahasa Arab. Benci bahasa Arab, Bang. Nah, iya, enggak tadi sebagian kalian tadi kan, tadi itu yang naik di atas tadi, benci Arab. Tapi di KBBI nama Allah itu berasal dari bahasa Arab. Lo gitu loh. Jadi jangan gini lah, apa ya? Sebenarnya kan demi untuk kebaikan, kenapa sih kalian nggak mau? Tegak-tegak kalian aja. Tanpa adanya teks original Yunani, tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu aja. Tanpa adanya teks original Yunani itu, tidak akan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ya ikutin aja lah. Ikutin aja lah teks originalnya. Kan LAI yang merusak semua. Kenapa nggak ikutin teks originalnya? Kalian kadang-kadang Ya berarti apa? Bang. Ya udah, kami kalau itu udah kami ajukan, Bang Handi udah ajukan ke LAI. Ya udah, sekarang begini, apakah Kami juga gini, Bang. Kalau saya juga nunggu kalau LAI rubah juga nggak bingung-bingung juga. Begini ya. Kalau sudah pun LAI, ini kan sudah menjadi apa ya? Udah menjadi kebiasaan, paham kan? Sudah menjadi kebiasaan dari kecil. Kalian menyebutnya. Toh kalaupun ini berubah karena terbiasa, pasti kalian tetap akan menggunakan Allah. Makanya dari sekarang ganti aja ganti ilah atau Tuhan atau Bapa. Itu aja ganti, nggak usah pakai Allah. Silahkan kalian. Kalau itu kalian tidak gunakan lagi, ya udah, kita rangkul, kita bersama, kita bertoleransi, kita di sini. Itu aja. Kami nggak ganggu kalian, sebagaimana kami nggak ganggu Yahudi, Buddha, Hindu, gitu loh. Kalau memang kalian merasa mau jadilah Kristen sejati, pedelah kalian dengan Kristen kalian. Masing-masing kita. Fajar sama aja dengan saya namanya, nama Tuhan. Kayak Bang Robin, dia masih Kristen coba. Betul. Tapi dia, jadi ginilah, maksudnya ginilah. Berawal dari sini sekarang, kalian sampaikan kepada pihak keluarga. Kalau sudah paham, misalkan Pak Zenik ini udah menerima, oh ya udah menerima, ya udah sampaikan kepada keluarga. Itu aja dulu, pelan-pelan dari sekarang. Gitu loh, kalau memang menerima, demi untuk kebersamaan kok. Bukan kan nggak ada ruginya, itu loh. Kecuali ada ruginya kalian apa, atau kecuali iman kalian berubah, kan lain cerita. Tuhan kalian juga tetap Yesus. Justru ini Pak Blender, justru kalau mereka mempergunakan kata Allah, Rasul, itu rugi dia. Iyalah, rugi dia. Rugilah. Nggak pakai Tuhan orang, pasti kan doanya pun belum tentu nggak pasti Tuhannya kan. Rohani kalian pun nggak tenang, jiwa kalian pun pasti nggak tenang, karena Tuhannya tidak beda gitu loh. Itu loh. Jiwa kalian pun nggak tenang. Ya kami kan mengurangi, membantu kalian juga ini.
Ngapain? Kami yang korban. Kalau kalian kan enggak. Karena kalian mengikuti agama orang tuanya semua ini. Semua kita ini mengikuti agama orang tua. Cuman sudah berakar. Tenang. Iyalah. Ya coba kayak Bang Robin nih. Ketika dia pede dengan kekristenan, tenang dia. Mau dikatakan iblis nggak peduli dia. Itulah dia. Itulah imannya. Nah, ini Apa sama saya? iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini saya coba mewakili perasaan secara pribadi atau secara umum. Kalau kalian masih bertahan menggunakan kata Allah di dalam keagamaan Anda, itu di situ ada penghujatan secara terang-terangan dan Anda bilang nggak ada masalah toh. Masalahnya gimana toh? Kenapa Pak? Maksudnya gimana? Enaknya bilang aku anak Allah, inilah anak Allah. Sedangkan bagi kami Allah tidak beranak. Masya Allah. Kamu seenaknya dengan bilang bahwa apa masalahnya? Ini rasanya ketemu dengan kamu kowe di depan mata kamu bilang. Sabar Pak. Edukasi aja dia Pak, sabar. Ya kayak aku bisa pelan, aku bisa santai. Sabar Pak. Seandainya begini di tatap muka di alam ketika kamu ketemu dengan saya, kamu akan ngomong kayak gitu, aku akan menyimpan rasa terus. Itu anak-anakmu akan kamu didik dengan penyesatan terus itu. Apa yang dikata Abah Belanda benar. Saudara-saudara saya itu kurang data apalagi, kurang alasan apalagi. Kamu dengan kowe itu loh. Marilah kita mulai dengan dirimu sendiri, dari Anda sendiri, dari keluargamu. Kok itu urusannya LAE, saya nggak punya wewenang. Kok enak banget loh. Nggak malu kalian tuh. Mohon maaf nih, baterai saya lobet. Saya kira itu aja. Ini waktu perasaan ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Ya, oke. Nambahin lagi Bang Handi. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Bang Bang. Ya, dikit aja. Jadi gini ya, teman-teman Oten. Coba ikutin pernyataan dari Pendeta Yakob Sulistyo gitu kan. Pendeta Yakob Sulistyo itu adalah pendeta yang jujur. Kemudian ikuti juga Yanto Purnomo, ketua BMPK TKI atau sebagai pusat dari pembimbing perguruan tinggi STT ya. Di mana kalimat Allah itu tidak ada di dalam Kristenan gitu kan. Yang ada itu sejak dulu kala itu Yahweh ya kan, atau Yehova. Jadi gitu. Jadi nggak ada kalimat Allah itu nggak ada, kata Pendeta Yakob Sulistyo. Dan itu banyak sekali para pendeta juga mengatakan lembaga Alkitab ini adalah lembaga penerjemahan yang sudah kesalahannya fatal gitu kan, yang tidak bisa lagi diikutin karena melakukan penerjemahan yang keliru. Makanya saran saya, lembaga Alkitab Indonesia ini atau Jalan Salemba ini segera direformasi total orang-orangnya. Seperti Anwar Chen ya. Anwar Chen ini sudah ketuaan. Dia tidak mau mendengar perkataan para pendeta lain ya kan. Dia merasa pinter padahal secara keilmuan dia sangat lemah sekali literasinya. Makanya silakan teman-teman Kristen melakukan proses sharing kepada kepala penerjemah LAI yaitu Pendeta Anwar Chen, karena memang secara kualitas intelektual ini idiot gitu kan Anwar Chen ini. Oleh karena itu patutlah diganti, direformasi, diganti dengan orang-orang yang masih baru, yang masih fresh ya dari segi pengetahuannya, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Sehingga penyesatan dari penerjemahan atau penipuan penerjemahan ini tidak turun-temurun. Ini akibat kesalahan dari Anwar Chen ya. Jadi Anwar Chen ini kepala penerjemah LAI. Jadi silakan aja teman-teman ikutin Pendeta Yakob Sulistyo, kemudian Yanto Purnomo dan lain sebagainya. Jadi itulah para pakar-pakar yang mengatakan kekeliruan dalam penerjemahan lembaga Alkitab tadi. Terutama dalam pernyataan tulisan dari kalimat Allah, kemudian Rasul, kemudian firman dan lain sebagainya. Banyak sekali kesalahan penerjemahan. Dan memang LAI ya seharusnya direformasi total. Kalau perlu dipecat gitu, diturunkan.
Karena memang LA ini lembaga yang bersifat independen dan tidak terikat dengan pemerintah sebetulnya. Jadi silakan teman-teman Kristen melakukan proses sharing dan edukasi kepada mereka agar telinganya itu, terutama Anwarce dan kawan-kawan ini, telinganya itu bisa dikorek gitu kan dalam-dalam, biar mendengarkan pernyataan dari para pakar-pakar di bidangnya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Lord. Ya, lagian pun cuman boleh saya tanggapi ya. Sebenarnya kami juga tidak menyukai penggunaan istilah itu. Kami memang, saya setuju dengan Bapak tadi. Saya setuju bahwa kata itu seharusnya tidak digunakan di Alkitab. Bukan hanya perjanjian baru, tapi perjanjian lama juga. Harusnya nggak pakai itu. Kan banyak kata-kata lain yang bisa dipakai. Lagi pula, apalagi di perjanjian lama itu bervariasi itu penggunaannya. Ada El Shaddai, Adonai, dan sebagainya. Nggak harus, entah apa pertimbangan dulu itu, kami juga kurang tahu pasti informasinya. Mungkin hanya karena alasan keseragaman saja, agar tidak membingungkan pembaca, jemaat. Itu yang saya ketahui. Tapi secara pribadi, kami sebenarnya lebih suka penggunaan kata-kata yang sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Alkitab sebenarnya, Pak, begitu. Mantap. Tapi kalau dikomplainnya ke kami di sini kan sebenarnya enggak pas, Pak. Harusnya dikomplainnya langsung ke institusinya aja, minta bantuan pemerintah walaupun tidak terafiliasi langsung, tapi bisa lah itu dibantukan oleh pemerintah. Bang izin Bang gantian ya. Bukan komplain kepada Anda, tapi kita ini sharing. Minimal kalau LAI itu nggak sadar diri dia melakukan kesalahannya, minimal penggunanya. Artinya apa? Produk yang Anda pakai itu ya produk salah. Ya kami beritahukan, kami ingatkan. Ya lumayanlah kalau bisa teredukasi kan gitu. Ya kalau kami juga sudah lama tahu itu Pak, salah. Bang. Untuk LAI ini, pemerintah nggak bisa mengintervensi, Bang. Salah satu jalan keluarnya adalah kalianlah orang Kristen ini, supaya Kristen ini punya harga diri di Republik ini, kalianlah. Saya rasa kalau intern ke dalam itu kalianlah yang nggak perlu bawa-bawa harga diri, Pak. Maksudnya jati diri, Pak. Jati diri. Iya, kalau udah punya jati diri itu, Pak. Ya. Kalau udah punya jati diri, pasti diri Anda berharga dong sebagai orang Kristen. Kami menghargai itu. Kan itu sebenarnya intinya. di gereja-gereja udah melakukan itu. Oke, baik Pak. Jadi pemerintah itu nggak bisa punya hak untuk mengintervensi LAI karena LAI ini adalah lembaga yang independen. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena berizin. Karena warisan dari kompeni Belanda. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Ada masa transisi dari lembaga Alkitab Hindia Belanda. Kemudian 10 tahun berikutnya tahun 1954 LAI berdiri. Hadiah dari Belanda, Pak. Hadiah dari Belanda ini gitu. Jadi LAI ini masih berbau kompeni, Pak. Yakin Pak, karena ini hadiah dari Belanda. Itu dari saya. Iya, jadi terserah lah Pak. Tapi kami di sini nggak mau jangan membuka kami di sini di room-room seperti ini dituduh-tuduh seakan-akan turut bertanggung jawab soal itu. Enggak, saya nggak bilang saya nggak bilang Anda bertanggung jawab. Tapi mari kita saling mengedukasi, Pak. Itu sih intinya dari sini. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi begini. Kita ini kan sharing. Ya kalau kalian sudah menyadarin gini loh. Kalaupun LAI sudah merubahnya, kita ini kan ikut agama orang tua dan ini sudah mendarah daging. Sudah menjadi kebiasaan. Toh kalaupun berubah agak sulit. Makanya dari sekarang lah kita coba gitu loh. Dari sekarang pelan-pelan, nggak bisa langsung stuck gitu aja berubah. Enggak, kami pun sadar kok. Kami sebagai umat Islam sadar karena sudah menjadi kebiasaan. Nggak bisa secepat itu. Kayak kemarin ada Kristen ya kan. Ketika diskusi dia terbiasa. Oh pas dia mau narasi Allah Bapak, salah Allah. Oh Bapak katanya. Nah, jadi kebiasaan. Jadi memang pelan-pelan dari sekarang gitu loh. Udah banyak kebiasaan Kristen ketika diskusi dia menyebut roh Allah. Salah. Nah dari situ kami hargai sudah ada niatnya untuk menghilangkan pelan-pelan gitu loh. Itu dari situ kami hargai gitu loh. Karena itu menjadi kebiasaan. Iya. Kan begitu. Nah, gini nih, cuman semua negara sudah tidak memakai, bahkan kemarin Malaysia pun terakhir sudah tidak lagi. Hanya Indonesia saja tinggal. Cuman Indonesia saja tinggal. Ini aja. Jadi kita sama-sama. Ya, kita bisa saling mendukung untuk Nah, itu karena kami juga sebenarnya nggak sepakat dengan itu. Kalau Alkitab bahasa Arab sebutnya apa, Bang? Allah. Kalau
Alkitab Kristen bahasa Arab. kalau Bible berbahasa Arab itu ada juga kekeliruannya dia, karena dia kan bahasa Arab ini kan terjemahan juga dari Yunani atau dari Ibrani. Tapi ada jujurnya sedikit. Kenapa? Di kamus Al-Muqaddas yang tahun 1867 Masehi nongol, itu Allah di sana itu masih ismu, nama sang pencipta. Ada jujurnya, tapi salah juga kenapa dipakai kan gitu. Bukankah Tuhannya mereka adalah Yesus juga kan gitu. Nah, Indonesia dipergunakan itu, menurut LAI Anwar Chen pernah memberikan seminar bahwa kami mempergunakan karena Kristen Arab juga pakai. Tapi di sana nama sembahan, sampai di Indonesia menjadi sebutan. Jadi salah dua kali, Pak. Kristen Arab salah, dipinjam, salah pun lagi di Indonesia. Kira-kira gitu penjelasannya. Ya boleh saling berbagi ya Pak. Kalau data saya, iya, maksudnya saling baca sumber masing-masing gitu ya. Kalau saya dapat sumbernya, kalau kata Allah itu sudah dipakai sebelum bahkan masa Islam gitu Pak. Ya, Ya itu bukan ilah dulu, masalah Bang. itu, saya Kristen, tapi saya sebenarnya tidak setuju juga dengan penggunaan kata itu. Karena Ilah dulu, kita Bang. bisa punya, iya. Dulu ilah. Di Kristen apapun ilah. Abang mau perlu data, mau valid, biar kita telepon orang data. Valid. Mau, biar lebih yakin. Maksudnya apa ini? Saya nggak setuju juga penggunaan kata Allah itu dalam Alkitab. Iya, data dari nama Allah ini sebabnya dulu kenapa bisa ada. Mau? Saya tunjukkan data. Enggak, saya enggak perlu itu. Jadi? Ngapain Ya juga artinya saya- kalian udah menerima kan? Udah menerima kan? Kira-kira udah menerima nggak kira-kira ini? Udah dia. Kalau sekarang ini bisa diganti, sekarang ini juga gantilah. Saya lebih setuju itu diganti. Udah, selain LAI Pak, ada lembaga lain Pak, yang seperti tadi dikemukakan teman saya, ada terjemahnya dari Yakub Silistio, Beni, pendeta Beni dan lain-lain. Sudah ada 200 pendeta dan beberapa sinode itu sudah nggak pakai LAI Pak. Pakai aja itu Pak. Itu dari saya. Ya saya kebiasaannya pakai yang bahasa Inggris sih, jadi nggak terlalu itu. Ya kalau bahasa Inggris sih dijamin Pak, King James Version dijamin. Dijamin Pak, apalagi Yohanes 1 bahasa Inggrisnya kan. Yang lain. Kalau Yohanes 1 bahasa Inggrisnya kelar itu nggak ada kata Allah di sana God. Anak Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Bahkan anak kecil sampai pendeta dibego-begoin. Siapa nama Allahmu? Allah itu nama loh. Belum Iya, kejadian jadi satu ya. Di Belum dalam kejadian satu Kristen, lalu Pak. walaupun tidak ada niat menghujat atau apa, tapi otomatis akan merasa terhujat di teman-teman Muslim. Betul Pak. Begitu. Jadi di situ Allah dibilangin roh melayang-layang loh di atas permukaan air. Sembahan umat Nah, itu Islam makanya. dibilangin roh melayang-layang loh. Sakit hati aja Pak. Gitu loh ya. Lanjut Pak Blender. Ya oke, jadi Pak yang perlu Bapak tahu bahwa orang-orang Kristen secara umum sebenarnya memang kalau yang tahu bahwa penerimaan itu dia seharusnya tidak menggunakan kata itu sebenarnya kami juga tidak masalah itu diganti Pak. Bukan soal fanatisme atau apa, enggak Pak. Itu saya secara pribadi dari sejak lama Pak, masih jauh Pak, masih sudah lama saya tidak menggunakan itu. Iya, Iya, maksudnya setuju, begini Bang. Jadi- Setuju ya. Lanjut Bang. Lanjut Leon ya, Bang Leon sama Bang Robin Pardede. Aduh, jujur udah masuk ke dalam ranah original text dan menggunakan King James Version atau KJV itu lebih tepat gitu kan. Kalau Saya nggak menggunakan KJV Pak. Atau NIV ya, NIV bisa juga. Bukan. Atau NLG. juga. Terserah saja, yang penting berbahasa Inggris. Itu sudah saya anggap sudah lumayan gitu kan, lumayan mendekati sama dengan terjemahan dari original teks Yunani. Artinya lanjutkan aja Bang Leon dan Bang Robi Pardede, ikutin seperti teman-teman pendeta dan sinode yang lain seperti pendeta Yakub Sulistyo, kemudian Yanto Purnomo sebagai kepala perguruan tinggi STT Indonesia gitu kan. Nah ini cukup bagus, berarti sudah mulai. Saya nggak mau mengikuti manusia, saya mengikuti Yang Maha Esa. Iya. Ya. Saya nggak bisa bergaul sama manusia. Iya betul. Saya ngerti, nggak apa-apa itu kan saran dari. Tapi aku jujur setuju pernyataan Bang Leon tadi. Walaupun kita udah melakukannya duluan kan begitu.
Iya. Setuju aku kata si Robin kalau Pardede. Zenedik Kalau si Robin Pardede memang luar biasa. Kalau Bang Zenedik ini masih polanya dia tradisional Bang Blender. Jadi karena mungkin tingkat keilmuannya kurang gitu, jadi ya apa adanya dia Bang Blender. Jadi lanjutin Bang Blender. Kalau semua Kristen nih kayak Bang Leon ini, ya saya rasa kita nggak terlalu jauh berdebat loh, saling memaklumi gitu loh, jelas Tuhannya Ngapain kita masing-masing. berdebat sebenarnya Pak, nggak ada gunanya sebenarnya. Iya, tapi kalau sudah sebenarnya kita nggak mau debat Pak, cuman kami meluruskan teman-teman, tolonglah berhentilah itu. Kalau kayak Pak Leon kan enak, debat apa lagi coba? Jelas Tuhannya berbeda kok. Tapi Iya, kalau tuh imannya nama, beda, ini loh Bang, semuanya beda. ntar Terus dulu Bang, belum ngapain? kelar, ntar dulu Bang. Ya, Tapi ya, kalau maaf, nama, maaf. tapi kalau nama sembahan kami, Ananistakan, itu menyakiti hati umat Islam loh. Itu nggak disengaja oleh jemaat Kristen Pak, itu kan kerjaannya penerjemah, bukan kerjaannya orang jemaat Kristen. Tapi ada juga Pak, jemaat udah dikasih tahu ngeyel Pak. Nggak, kesian, nggak semua kan punya ilmu yang sama yang bisa memahami itu Pak. Malah kebanyakan orang kan menerima aja kan begitu. Ya udah tadi kasih tahu Pak, contoh saya kasih ini enarki enologos, kayak logos en proton theos, kayak theos enologos. Nah theos ini diterjemahkan ke bahasa Inggris God, God diterjemahkan ke Indonesia ya Tuhan. Ini Pak, dalam Kristen pun ada tradisi membaca dalam bahasa asli. Itu susahnya di situ. Iya ya paham Pak. Tapi ada tradisi membaca dalam bahasa asli gitu tapi kan. apa salahnya mempelajari satu kata Pak? Satu kata loh. Kan ini kuncinya kata theos Pak. Sudah, saya nggak berpanjang ya. Iya. Saya udah mau tidur nih Pak. Iya, makasih ya Pak Leon. Oke. Iya, makasih ya. Satu kata doang kok. Masa kami yang sibuk mengajari Kristen untuk original test satu kata theos saja. Masa kami yang sibuk, pendeta kok diam-diam aja ngais perpuluhan, membodoh-bodohi jemaatnya kan gitu. Lanjut Pak Blender. Andi, saudaraku. Tadi kan ngomong produk yang Allah itu produk yang salah, itu salah. Allah itu nggak produk yang salah, pemakainya yang salah. Ya, bukan itu Pak, bukan itu. Lanjut Pak Blender. Biar jelas. Nah, itu. Tadi ngomongnya produknya salah. Jadi Allah itu nggak pernah salah. Nah, kayak Robin nih, kayak Robin nih Pardede. Dia nggak mengakui di Tuhan dia ketua. Nggak ada. Tadi kami ngomong cewek aja kami sini, ya. Bahas-bahas cewek kami di sini ya kan. Mana ada kami bahas agama. Kenapa? Apalagi yang mau diganggu? Dia nggak mengakuin Allah. Ya udah. Kita merangkul di sini, nggak ada akan kami ganggu. Hanya ini sajalah, terbiasa dari sekarang. Sampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Kalau misalkan terima, dari situ bermula semua. Nggak bisa, kami tetap akan kami sampaikan. Ketika ada yang ngel-ngel, kami lebih ngel lagi. Kalian keras, kami bisa lebih keras gitu loh. Jadi kami dengan cara baik-baik, ayolah sama-sama. Sampaikan pelan-pelan. Kalau kalian bisa menerima, kurang puas kalian datanya, kita tunjukkan data. Dari pelan-pelan sampaikan kepada keluarga, udah nggak usah pakai lagi Allah ya, kan begitu, lama-lama kan terbiasa. Apalagi Ibadahmu kau. aja, tunggu dulu, ibadahmu aja dulu perbaiki. Oke, kepas Yesus Tuhan, kepas Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Tengaon, kan paten gini, kan kan paten. Yang kau sembah siapa? Elohim Yahweh. Yang kau nambah 4 jadi kan keren. Udah, duduk aja loh. Kan enak. Nggak ada dia pakai Allah ya kan. Masa Tuhanmu siapa? Gini Bang. Aduh mak gini Bang, mati lagi dan nanya Tuhanmu gini. Handi. Tengok, Le Robin. Tuhan Le Robin siapa? Yang Maha Esa. Jelas. Enak duduk. Masa Tuhanmu siapa? Allah Bang. Aduh Pak, mati kita, hancur kita udah. Izin bang, aku ngomong sedikit. Itu kan Allah ini kan proper name kan Bang, sama seperti nama Zeus atau Siwa, itu kan proper name. Kepala otak kau sama-sama kan dengan Zeus. Ini buat intensi kau ini yang udah pakai Allah kau sama proper name Bang, gimana sih? Kau ini buat intensi aku nih, kau ya. Hah? Disamakan Dewa Zeus coba. Kau jangan kau samakan. Ini aku tugas kau nanti. Hei, jangan kau sama-samakan. Inilah udah gak tahu diri kau. Udahlah kau make Tuhannya kami, kau samakan pula dengan dewa. Binatang mau namanya ini, ku maki kau nanti lama-lama tengok. Dulu Bang, makanya Bang. Allah itu kan proper name sama seperti nama Zeus, Siwa dan Yahweh ya kan. Nah, seandainya tidak ada Lu dia masa lu nyamain lagi begitu, lu nyamain. Udah dibilangin tadi
Sembahan lu enggak ada kata Allah di Bible, masa? Kau kan Kristen. Makanya, Sama juga. Aduh, ini anak. Ini loh bang. Nah, gini aja nama Tuhanmu, masa ditanya baik-baik. Tuhanmu berapa? Jawab langsung. Abang dengerin aku dulu makanya. Enggak usah didengerin. Tuhanmu siapa? Kalau gue turunin, Tuhanmu siapa? Tuanku. Namanya. Proper name-nya. Iya. Oh, iya. Kalau proper name-nya ya Ayahanda itu namanya. Siapa? Ayahanda. Ayahanda ya udah cukup. Ayahanda udah cukup. Ayahanda. Cukup udah. Kalau sudah kayak gitu, masa kau sebut berapa nomor kaki kau biar aku belikan kau sendal, coba. Kan lebih enak kayak gitu kita, ya kan? Nah, itu aja. Gini loh, karena baru. Jadi kenapa kau pakai Allah tadi? Ya kenapa kau pakai Allah tadi? Bukan proper name. Iya, ya udah Tuhanmu Ayahanda, udah nggak usah pakai Allah lagi ya. Iya. Oke, cocok. Lah kami menyebut Allah itu karena itu generic name bukan sebagai. Ya jangan lagi kau pakai lah masa. Kalau udah Ayahanda berarti dua Tuhanmu, Ayahanda sama Allah gitu. Gitu loh bang. Maksudku begini. Ini kan seandainya tidak ada penjelasan kalau Allah itu adalah generic name, Allah itu dari al dan Usah ilah. bahas itu lagi, Tuhanmu Ayahanda udah cukup deh. Loh iya. Gak usah diputar-putar lagi. Udah Tuhannya Ayahanda diputar-putar lagi. Udah cukup diam. Ganti yang lain. Katanya berbagi. Udah cukup. Tuhanmu Ayahanda udah cukup. Yang lain lanjut. Kan hormati dong kalau ada yang berpendapat. Jangan dipotong. Bukan, dia sudah mengatakan Ayahanda tapi pakai Allah juga. Kadang-kadang cemana coba? Maksudku kalau kami menyebut Allah itu bukan sebagai proper name tapi sebagai generic name gitu loh. Astaga, mana data kau? Itulah kan, aduh mah. Gini loh. Mas Aha, dengar ya. Allah itu tidak ada di Biblemu, teks originalmu tidak ada Allah. Udahlah, nggak usah lah kau pakai. Ilah aja boleh. Silakan atau ilah kau ganti, ya. Boleh, ilah aja kau ganti, boleh. Aku kasih saran, gak salah. Gini loh bang, Allah itu kan terjemahan. Tengoklah kan ngeyel kali kan. Tengoklah. Arab. Apa? Bahasa Arab itu. Allah itu kan Tuhan. Allah itu dari bahasa apa? Allah itu dari bahasa apa? Allah itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Apakah kau mengimani bahasa Arab? Mengimani maksudnya gimana bang? Apakah kau mengimani teks original kau bahasa Arab enggak? Lah original Yunani. Ya udah, jadi kenapa kau pakai Arab? Theos itu diterjemahkan ke bahasa Enggak, kenapa lah kau pakai Arab? Gitu. Kenapa lah kau pakai Arab gitu loh? Apa? Theos diterjemahkan jadi Allah, kepala otak kau itu. Allah, iya. Kepala otak kau. Nggak ada otak kau. Otak kau nggak ada. Aku cekek kau nanti lama-lama ya. Gitu loh bang. Belajar kau lagi. Jangan seperti maki kau. Kami juga nggak mau bang itu kalau seandainya tidak. Ya udah nggak usah kau pakai. Kenapa? Dengerin dulu bang. Kalau tidak ada penjelasan kalau Allah itu adalah generic name dari al dan ilah, kami juga nggak mau bang pakai nama Allah. Oke, kubuktikan ya. Kalau itu nama ya, oke. Kau buka di Amos 4 nomor 13. Kau buka sekarang. Kalau sudah ada terbukti nama, jangan kau pakai lagi ya, oke? Oke, bisa kan? Buka. Amos kau buka. Amos 4 ayat 13 ya. Janji ya. Kalau ini tertulis nama jangan kau pakai lagi ya. Janji kau ya. Oke? Itu Amos setelah apa bang ya? Aku lupa. Jangan lagi setelah Amos 4 ayat 13. Iya itu setelah kitab apa bang? Ini aku pakai buku loh, bukan dari laptop loh. Apa lagi? Kau buka di situ. Iya Amos itu setelah kitab apa itu bang? Setelah kitab apa? Enggak tahu lah di kitab mulai itu. Jadi cumananya ada pilah-pilah rupanya kitabmu. Amos berapa bang? Amos berapa? Amos 4 ayat 13. Bentar bang. Baca yang kuat. Ya ini Tuhan dalam huruf besar maksudnya bang. Allah mah Tuhan huruf besar. Baca dulu. Coba baca. Bacalah. Kau yang baca. Kau kan udah buka kitab. Kau bacalah. Biar dengar yang lain dengar. Bacalah. Aduh panjang banget ini bang. Enggak ya udah si ujungnya Tuhan Allah semesta alam. Terus Terus Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Ah, udah apa lagi?
Enggak, Bang Blender nggak ngerti Tuhan dalam huruf besar itu maksudnya ini adalah Astaga, Yahweh Tuhan huruf gitu loh. besar lagi Tuhan itu Aduh, gelar nggak atau paham nama, Bang Mas Blender. Ha? Tuhan itu gelar atau nama? Bang, Tuhan dalam huruf besar ini Tuhan itu nggak usah. Tuhan itu gelar atau nama? Enggak gini loh, masuk ini Aku nanya, Mas Ha, Tuhan itu gelar atau nama? Bang Blender jangan motong-motong dulu. Tuhan itu gelar gini atau loh. nama? Aku tanya dulu secara umum. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan itu Iya, gelar Bang. atau nama? Gini Bang, ini kan tulisannya Jawab Tuhan dulu. dalam- A Tuhan, B nama. Iya, aku mau A gelar, jelasin, B Bang. nama. Coba jawab dulu. Potong dong, Bang. Coba tunggu dulu. Aku cuman itu, gak usah kesana sana. Iya, enggak, Mas ini kan Ha, aku mau sekali jelasin. lagi. Nanti kau Mas Iya, Ha. aku jawab. Tuhan itu gelar atau nama? Iya, ini kan tuh Kok repot kali, kau udah jelas-jelas datanya situ, kok cekek juga lah kau nanti. Tuhan, koma, Allah semesta alam, itulah namanya. bukan, Udah selesai. bukan gitu. Bacanya bukan begitu, Bang. Bacanya Yehawahal Allah Kepala otak semesta kau, alam. kepala otak Gitu loh. kau Mas Ha. Aku cekek lah kau nama, betul. Bandel kali kau. Bacanya bukan Tuhan, itu Yehawahal. Udah, itu, Bang. jangan, udah itu data. Kau tadi sekarang minta mana gelar? Mana datanya kalau Allah itu gelar? Mana? Sekarang aku minta data kau mana? Mana kalau Allah itu gelar? Mana? Di Mana? Wikipedia Allah itu dari Al dan Wikipedia ya, monyet juga kau memang. Aduh, naik tensi aku Assalamualaikum bani warahmatullahi orang. wabarakatuh Pak Desugi. Naik tensi Assalamualaikum aku, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naik tensi aku nih, Mas Ha, betul ya. Aduh. Enggak, Mas Ha, kalau kita mau bersahabat, udahlah. Apa sih salahnya kau ngelak? Terganggu iman kau rupanya, kan enggak kan? Rugi kau. Apa rugi kau sih kalau enggak kau pakai Allah? Rugi kau. Hah? Coba aku tanya mau. Kalaupun enggak kau pakai, aku belikan kau sendal. Berapa nomor kaki kau tadi kan? Aku bilang gitu. Coba Iya, apa Bang. ruginya? Bang, kalau aku pribadi Bang, selama aku ada di Komal-Komal Islam, aku tuh selalu memakai Tuhan Bapa, nggak pernah pakai nama Allah, nggak pernah. Jadi kau kenapa tadi sebut nama Allah? Kau kenapa kau yakinin? Lah iya karena, ya kan aku membela teman-teman Kristen yang memakai nama Allah, karena mereka juga nggak sepenuhnya salah gitu loh Bang. Karena Iya. ada penjelasan kenapa Allah itu menjadi generic name. Soalnya kami juga nggak mau Bang, kalau nama dewa lain di kitab kami juga nggak mau sebenarnya. Gitu loh. Kau teks originalnya kan Theos itu. Lah, Theos itu kan generic name Bang, itu bukan proper name. Iyalah, Theos itu diterjemahan ke dalam bahasa Indonesia apa? Ya menjadi Tuhan atau dewa. Tanya dulu coba, Ya udah. Allah itu masa Allah itu generic name atau proper name? Nah, kalau generic name gitu loh. Kalau Dari berkata mana ini- coba lo ambil contohnya di mana, ambil Iya, dasarnya. Iya, di Wikipedia Bang, Allah itu dari Wikipedia. Allah. Anak Sunda. Coba lu buka KBBI itu, coba lu buka KBBI. Allah itu nama atau bukan? Iya, di situ nama memang. Ya udah nama. lu diam, udah diam nama ya. Jadi lu salah, diam. Lanjut. KBBI pulanya, di Wikipedia pulanya, bukan dari Bible mula Duma aja. Jadi itulah, sudah menyalah semua Bible kalian itu, sudah menyalah. Kita sudah menyadari. Kalau kalian sudah menyadari, tidak menjadikan pedoman, udah tahu, ya udah. Kita yang sudah paham ini, personal ini, ya udah, mari kita sampaikan. Sama-sama saling mengingatkan. Demi untuk kebersamaan. Tapi kalau kalian masih juga keras di sini, wah, kami lebih keras. Kami lebih keras. Apa sebabnya kami selalu ada di sini? Karena ketika kalian selalu mengatakan, wah, urus agama masing-masing, nggak tahu kalian sebabnya apa. Nah, inilah dia sebabnya. Ini sebabnya. Tetapi ketika kita sudah mengingatkan kepada kalian seperti ini, kalian keras, wah, kami bisa lebih keras. Kami bisa lebih keras. Jadi sama-sama kita saling mengingatkan aja demi untuk kebaikan. Itu aja loh. Emang selama ini nggak baik-baik, rupanya Blender baik-baik. Nggak baik lah, gara-gara kau lah nggak baik. Dari zaman Belanda sampai sekarang baik-baiknya bangsa kita nggak ada Nggak baik, perang nggak. saudara. Nggak baik dari dulu. Kenapa baru sekarang kalian itu merasa keberatan? Itunya pertanyaannya. Duh, lucu kau nih, dari dulu udah keberatan. Misalnya, Mana ada keberatan, mana pernah aku dengar. ya pas kalau ada misalnya menerjemahkan nama Yesus tidak baik, kau keberatan nggak? Udah banyak menghujat dia pun banyak. Enggak, dengerin Nggak dulu. keberatan. Ada satu kitab, ya, Yesus itu diterjemahkan, mohon maaf ya, misalnya nama binatang. Kamu keberatan nggak? Kalau kitab mereka memang nggak keberatan, namanya kitab mereka. Enggak, jawab jujur juga kau.
Aduh. Begini loh Bang Hendy. Banyak mobil nggak jujur kenapa sih? Jangankan hanya disamakan dengan binatang, ditelanjangi, ditonjokin aja mereka nggak mikir kok. Gimana sih Bang Andi ini? Iya kan? Nah, itu. Jadi sebelum lanjut saya iklan dulu. Maklum ya saya harus cerewet ini. Kalau enggak penonton saya nggak naik ini. Untuk saudara-saudaraku ya yang ada di channel manapun termasuk channelnya Bang Andi, mohon didukung channel saya yang baru Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaksi sedang kena pelanggaran sehingga belum bisa live kembali. Untuk itu mohon dukungannya channel saya yang baru Bible Berjalan. Bible tulisannya Bible Berjalan. Nah, gitu aja. Terima kasih. Oke, mohon didukung ya teman-teman saudara-saudaraku semua ya. Apapun yang kita dukung demi untuk Islam semuanya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, buat Bang Benyamin. Bang Benyamin. Benyamin. Ya, halo. Ya, apa agamanya Bang? Kristen? Kristen. Oh ya Bang, gimana Bang? Kira-kira tanggapan Abang tentang ini Bang? Ya, tanggapannya kamu itu terlalu iri sama Kristen. Hah? Apa? Apa? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Hah? Kepala otak kau tuh iri, kepala otak kau monyet. Otak binatang. Binatang sampah. Otak kamu otak binatang. Tengok kayak gini. Kan Jangan gitu, coba kita dialog yang baik yuk, dialog yang baik yuk. Ya, kurang ajar juga kau itu. Dialog yang baik yuk, coba Pak Benyamin jangan mancing-mancing lah. Jangan mancing-mancing, ayo dialog dengan yang baik. Dialog pakai ilmu. Mau mengajari orang Kristen. Agamamu agamaku. Kau jangan mau nggak tahu diri. Aku minta tanggapan kau tadi. Aku minta tanggapan kau. Kau mau ngajari orang Kristen mau protes. Kau bilang ngontek-ngontek. Orang kayak gini ya udah Bang Blender udah saya ingatkan nggak bisa hajar habisin. Bangki nggak ada otak. Kau tuh maling, tau kau? Hah? Sadar diri kau kalau maling. Kami di sini mau meluruskan. Kau pula kami iri, kau bilang iri kepala otak kau karena kau bukan korban. Dari mana kau maling? Kau buktikan kalau kau maling. Kau buktikan kalau kami maling. Kau binatang lah kau, pakai binatang kau. Oke, sekarang kau apa? Monyet. Kalau nggak ada penjajah nggak bisa kau hidup. Kau turunin aja udah tua. Iya, dipotong aja. Beres kau memang. Kayak gini lah. Bang Blender, bukannya apa ya? Agak direm ngomongnya karena kalau kita terlalu kasar nanti dolar di YouTube jadi kuning, kasihan yang lagi live. Aku nggak bisa pula Pak D kayak gini ya. Bukan masalahnya gini loh Pak D, gini loh. Aku pribadi ya. Aku jujur ikhlas. Aku nggak mau. Kadang-kadang kita pagi siang malam, lillahi ta'ala kita di sini untuk mereka loh. Ketika kita nggak mengucapkan terima kasih, nggak ada nih kita mengharapkan mereka terima kasih. Toh untuk mereka juga. Tapi dibalas dengan hujatan, apa nggak emosi? Itu loh. Janganlah kau membalas dengan hujatan, jangan kau memarah. Kalau mau diskusi, ayo. Siang malam kita di sini demi untuk mereka, karena sayang kita sama mereka. Tapi begitu dibalas, kita nggak mengharapkan terima kasih, nggak. Jangan menghujat, itu aja. Jangan mengeras. Aku lebih parah lagi, itu aja cuma menginginkan. Coba tengok, makanya aku nggak sabar nih orang ini. Nggak tahu diri kalian kadang-kadang, nggak tahu diri. Itu aja lah. Diajak baik-baik nggak mau ya kan? Ya nggak tengok lah, kan kita coba lah, Mbak. Kita minta bagaimana tanggapannya. Kau iri katanya, coba lah. Kan naik tensi dibuat kayak gitu. Tanggapan ngomong lah baik-baik. Ya bagaimana tanggapannya? Ayo diskusi baik-baik. Itu aja. Jadi ketawain aja gitu. Iyalah, janganlah kayak gitu. Kami pagi siang malam begadang di sini. Kadang habis nggak kami pikirkan itu untuk kaliannya. Hah? Kalian coba kalian rasakan sampai mualaf-mualaf itu. Kalian juga yang menerima nanti surga neraka kalian menentukan. Kita cuma satu Tuhan. Kita di sini satu Tuhan loh. Cuma satu Tuhan. Cuman permasalahannya kalian nggak bisa membuktikan Tuhan kalian yang benar. Itu loh. Sampai saat ini kalian nggak bisa membuktikan Tuhan kalian lah pencipta alam semesta ini. Kalian nggak bisa buktikan. Nah ketika kami bisa membuktikan, kalian nggak mengimanin, tempat kalian neraka kekal selamanya. Itu urusan kalian. Yang penting tugas kami udah menyampaikan gitu loh. Kadang-kadang bebal kalian itu aja. Jangan menghujat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ada coba Oten yuk kita dialog dengan baik yuk, pakai data, pakai ilmu yuk. Ya, Senturi nih mungkin, Senturi. Ya. Oh, mungkin Bang Rudi ada yang mau disampaikan dulu, Bang Rudi. Ya, assalamualaikum ini Bang. Ya, sama Pak Lindon M. Sianturi. Oh, dua-duanya Islam. Dua-duanya Muslim ya. Kristen, saya Kristen Protestan. Oh, Kristen. Oke. Pak Rudi Muslim, Pak Rudi. Ya, Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan, Pak Rudi? Izin. Ya, saya cuma mau nambah sedikit. Silakan Bang, jangan kelamaan. Kan cuma sedikit. Bikin terpalu waktu lama aja Pak nih, aduh. Ngambil kuda-kuda pula. Lanjut Pak Lindon. Maaf ya, saya hanya bukan mengoreksi, cuman ini aja lah, kita kalau diskusi itu tolong kita sama mendengar gitu loh. Mengenai Allah itu di perjanjian lama sudah disebutkan di ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengan kata Allah itu sudah ada di perjanjian lama. Di ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Perlu saya bacain? Jadi gini Pak, memang jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Jadi jelas ya, itu di ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Kalau original tesnya saya bacain ya Pak ya. Ya, original tesnya nih Pak. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad. Mana kata Allahnya di situ Pak? Ini saya ambil dari Bible saya, gitu loh. Ya itu bahasa Indonesianya Pak, terjemahannya Pak. Original tesnya coba Pak. Oke, Adonai iya benar. Tapi kan begini, jadi kalau tata bahasa pun bisa kita, ya contoh, kalau tadi bilang bahasa contoh ya, kita buat, kalau orang Batak Toba, kalau kata bujang kan kasar. Tapi kalau di Padang itu anak muda. Jadi gue ikuti bahasa Indonesianya aja Pak. Izin Pak D 5 menit lah. Gue ikuti bahasa Indonesianya Pak. Kalau dengar dulu Pak. Saya ikuti bahasa Indonesianya Pak. Di situ dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu satu. Menurut Anda, Tuhan yang satu itu siapa Pak? Ya gini. Jadi gini. Anda yang bawa sendiri kok jadi gini lagi Pak. Sebentar kan, kalau mau diskusi yang baik tolong saling mendengar gitu loh. Ya saya ulang Pak ya. Anda yang bawa data sesuai bahasa Indonesianya, saya mengalah. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Pertanyaan saya Pak, Tuhan yang satu itu siapa namanya Pak? Tuhan itu Allah kita. Jangan ini. Ya siapa nama Tuhan di situ Pak? Siapa nama Tuhan di situ Pak? Allah. Jadi tuh sembahan Anda siapa Pak? Begini, jadi kalau sembahan Anda begini, aduh. Jadi Bible itu menyesuaikan daerah di mana dia contoh. Itu namanya nggak ada harga diri Pak. Bentar, kalau mau diskusi bentar, ada bahasa Karo, ada bahasa Aceh, ada bahasa ini. Jadi menyesuaikan tempat di mana dia yang siapa yang pemakai gitu. Oke, jadi nama Tuhan Anda itu berbeda-beda tergantung di mana bahasanya gitu. Bukan tergantung di mana dia si pemakai gitu. Kalau begitu nama Tuhan Anda siapa? Adonai dalam bahasa Ibrani. Ya udah Tuhan Anda Adonai aja, kenapa ada Allah? Enggak gini, jadi bahasa gini lagi. Itulah. Jadi, kenapa gini? Tapi Bang Handi, saya yang dibilang Bang Handi tadi itu kayak saya familiar kata-katanya itu. Shema Israel itu kayak tiap hari di Komal saya itu diperdengarkan itu. Tiap hari kalau orang Yahudi itu mau tefilah, mereka memperdengarkan ini. Seperti kalau kita ajan. Ini ajannya. Ntar lu diam dulu kau. Ini ajannya Yahudi. Sama kalau mereka memanggil itu untuk tefilah. Tiap hari 3 kali sehari Pak dikumandangkan di sana itu. Jadi nggak ada urusannya sama Kristen sebenarnya ini. Ini panggilan tefilah orang Yahudi Pak. Nggak ada hubungannya sama Kristen. Betul. Ya udah. Adonai.
Kenapa Anda pakai itu? Lanjut, Blender. Sebenarnya, sebenarnya gini loh, masalah Allah ini kenapa Anohina Adonai. baru dibahas. Mulai dari dulu nggak ada antengnya semua. Setelah Jangan ada dulu, Pak. komal-komal ini, Jangan dulu ya, Pas. Jangan dulu. Dia biar kita orang ajarin ini. Jadi gitu Pak ya. Jadi ulangan 64 itu Pak dipakai Yudaisme sebagai panggilan untuk tepila. Coba aja ke Arab Saudi Pak. Tiap hari diperdengarkan dengan suara keras ini Pak. Jadi nggak ada hubungannya orang Kristen. Ini panggilan untuk beribadah bagi orang Yahudi. Nggak ada urusannya sama Kristen Pak. Itu Pak. Masalah pembahasan gini. Jadi kan masalah kepercayaan itu kan itu hati masing-masing gitu loh. Hati masing-masing mau gimana iman dia, mau apapun pengucapannya itu tergantung diri sendiri itu loh dalam persepsi saya gitu loh. Jadi iman saya bilang itu ya saya mengucapkan itu. Jadi kalaupun orang menilai negatif tentang saya itu urusan saya dengan Tuhan Ya, kalau Anda berbicara iman berarti nggak layak diskusi Pak. Kalau cuma iman doang ya maju. Silakan Pak deh. Kalau iman yang maju ya no problem lah Pak. Silakan aja. Jadi gini ya, Pak Lindon tadi mengatakan ya di mana dia berada disitulah Tuhan itu menyesuaikan di mana dia berada gitu kan. Setahu saya nama Pak, nama itu tidak bisa berubah, tidak bisa diganti. Jangankan sampai diganti, hurufnya berbeda saja tidak boleh. Misalnya Soeharto, itu ditulis Soeharto. Kalau tulisannya Soeharto, dimanapun dia, tetap tulisannya Soeharto. Ya, misalnya ada orang Amerika namanya Pak Black, Mr. Black. Bisa nggak datang ke Indonesia paspornya jadi Pak Hitam? Kan nggak bisa. Uang ireng. Ya, Pak Hitam boleh seperti itu. Nggak bisa Pak, nama itu nggak bisa diterjemah dan tidak bisa berubah. Makanya Tuhannya orang Islam itu dimanapun dia, mau di Amerika, di Cina, di India, dimanapun dia tetap Allah. Beda dengan Tuhannya orang Kristen. Ketika dia ngumpul berada di kalangan orang Hindu, Tuhannya jadi Sang Hyang Widi-Wasa. Ketika di India dia jadi Bhagawan. Ketika ngumpul sama orang Islam nama Allah. Ketika ngumpul sama penyembah berhala, orang-orang pagan, Theos. Ketika ngumpul sama orang Yahudi, jadi Yahweh. Ketika ngumpul sama orang Cina, mungkin jadi Sung Gokong. Kan gawat kalau nggak punya jati diri seperti itu, Pak. Seharusnya Kristen itu punya jati diri deh. Ini saran saya ya, punya jati diri sehingga ini Tuhannya Kristen, mudah dikenali gitu loh. Bukan berubah-ubah menyesuaikan tempat. Tapi saya tahu kenapa Kristen itu di mana dia berada menyesuaikan tempat supaya Kristen itu bisa diterima di situ. Ketika bersama orang Islam ngaku Tuhannya Allah. Kenapa? Supaya orang Islam menganggap bahwa Kristen itu juga agama dari Allah. Itu intinya. Ketika sama Hindu dia Tuhannya jadi Hindu dia. Nah, ini celakanya Kristen tuh di situ, nggak punya jati diri dia. Begitu Pak. Dalam arti maksud saya perspektif. Ya, boleh saya tambahkan sedikit Bang ya gini. Kalau kita bahas masalah agama sampai kapanpun ini nggak bakal selesai. Dari zaman Nabi sampai Siapa bilang nggak selesai? Kalau anda berakal jujur selesai Pak. Enggak, gini loh, nggak akan bakal selesai Bang. Jadi perdebatan ini akan selalu timbul dan akan selalu timbul. Betul loh. Tentu tidak akan selesai karena kami pihak korban itu sampai kapanpun kita tetap akan terus mengumandangkan bahwa kalian ini nyamar-nyamar. Kita korban Pak, mungkin Anda sang pemakai nyaman-nyaman saja. Tapi bagaimana dengan kita sebagai korban? Pikir dong. Yang menjadi korban ini harus dipikir gitu loh. Allah itu nama yang paling disucikan di Islam. Dipakai orang Kristen secara sembarangan. Contohnya Musa diberi gelar Allah, berhala-berhala diberi gelar Allah, malaikat-malaikat diberi gelar Allah. Ini kan ngaco, padahal Allah itu satu-satunya nama untuk Sang Pencipta. Di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Ya, tidak boleh di sembarangan seperti itu, nggak boleh. Ini misal.
Di dalam Islam itu kan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Boleh nggak setannya nih saya ganti Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak, Pak? Padahal Yesus ini kan nama yang dimuliakan di Kristen kan? Boleh. Kalau masalah itu Bang, ya sudah sering sih kalau nama Yesus jadi bahan ini juga, bukan sekali dua kali ini juga kejadian. Enggak, saya nanya sama Anda, boleh enggak Yesus itu setan itu saya ganti dengan Yesus? Boleh? Kalau itu menurut Anda itu lebih menyenangkan Anda, kenapa? Enggak apa-apa buat Anda sendiri. Buat saya enggak ada gitu. dihukumkan. Jadi Kristen ini itu buat ternyata tidak bukan merasa cinta dengan Tuhannya, tidak menjunjung tinggi nama Tuhannya. Jadi dipakai apapun silahkan saja, yang penting kamu suka. Ya nggak apa-apa, cara ngeles yang bagus. Ya, itu bagus ngelesnya. Saya kasih perspektif yang lain ini. Daripada kita berdebat, daripada kita perselisihan, ya kalau Ya itu makanya menurut sadar Anda, diri aja. Kalau nggak mau terjadi perdebatan, udah kami sampaikan dengan baik-baik. Kalau tidak mau terjadi perdebatan, mengalah kalian kenapa? Apa salahnya mengalah? Hah? Mengalah, nggak usah kalian pakai. Apa ruginya kalian coba? Apalah ruginya? Kutanya lu kalian. Rugi. Ketika Allah itu menjadi ilah berubah, rugi nggak kalian? Coba aku tanya. Toh tetap Yesus juga yang Tuhan kalian. Tetap Yesus kan? Kan itu kan? Apa salahnya demi untuk kebaikan? Tapi kalau kalian keras, kami bisa lebih keras gitu loh. Ya udah, semua tergantung kalian. Kalian jual, kami beli, itu aja tinggal. Kami dari baik-baik gitu. Kami orang Islam ya untuk Allah. Jangankan hanya berdebat, kehilangan nyawa pun kita rela. Itu Islam begitu, Pak. Demi nama yang kita sucikan, jangankan hanya berdebat dengan kawan Kristen tiap hari, kehilangan nyawa kita rela. Nah, itu dia. Ya, jadi mohon ya kepada kawan-kawan Kristen, stop menggunakan kata Allah. Silahkan Anda gunakan kata Allah, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Seperti contoh orang-orang Arab. Itu dia juga memakai kata Allah, tapi tidak sembarangan seperti Kristen Indonesia. Karena bagi orang Arab, Allah itu nama Sang Pencipta. Anda lihat di dalam kamus Alkitab Al-Muqaddas. Ya, jelas di situ dikatakan Allah itu nama Sang Pencipta. Nah, Kristen Indonesia ini yang kacau. Allah dijadikan gelar sehingga berhala dijadikan gelar. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 25 di situ dikatakan Allah itu tolol. Waduh, ini sangat menyakitkan bagi kami umat Islam. Ya, coba diterjemahkan pakai Tuhan. Nah, karena kebodohan Tuhan, ketololan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Nah, coba seperti itu, nggak apa-apa. Tapi di situ dikatakan apa? Terjemahan lamanya, sebab ketololan Tuhan, sebab kebodohan Tuhan itu lebih baik. Waduh, kacau kan? Nggak ada yang sebut gitu. Boleh. Apa ini Bang Chen? Apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini Chen? Kenapa ini Chen? Hah? Ya, saya Islam. Kenapa? Iya, kenapa? Ya, Ada masalah apa? Saya cuman kayak macam menyimpulkan hal-hal seperti ini, kayak menimbulkan wacana-wacana yang nanti terlibat antar agama yang konflik. Karena akhiran dari Nabi Bang Chen, saya debat itu sudah 15 tahun. Dari 2009 nggak ada konflik. Anda baru nongol kemarin, nggak ngerti apa-apa Anda. Justru dengan adanya debat ini banyak orang yang mualaf. Sekarang apa yang Anda perbuat untuk agama Anda apa? Ya jawab. Saya tanya. Jawab. Alhamdulillah. Dengan cara Anda ini sudah berapa orang yang Anda mualafkan? Ada kata cumannya. Makanya sih bilang ada kata cumannya di situ. Ya udah, lu kalau aku tanya. Udah turun. Kita nggak ngelayanin orang, nggak. Aduh. Sekarang orang gini ya. munafik. Sekarang kamu bangunkan orang tuamu, bangunkan ibumu, bangunkan istrimu, suruh masak Indomie. Kalau masak Indomie lah, makan bareng ya. Oke. Semoga Anda bahagia selalu. Saya itu debat sudah 15 tahun, nggak ada konflik. Konflik apa? Orang kita menyatakan kebenaran kok, apa konfliknya di mana?
Nah, inilah ya, itu tadi saya yakin bukan orang Islam, karena orang Islam itu punya giroh terhadap agamanya. Ketika kita membela Allah dipakai, malah dia melemahkan kita, itu bukan orang Islam, saya yakin. Ya. Jadi begini, Ustaz. Ya silakan Bang Lord. Ya, jadi begini Ustadz Sugi. Jadi begini, jadi begitu. Ya memang betul Ustadz. Jadi kenapa dipakai tadi yang kalimat alat tadi? Itu sebetulnya adalah proses asimilasi. Betul. Namanya asimilasi para penerjemah LAI. Jadi betul kata Ustadz Sugi tadi, kalau di India, kalau di Indonesia namanya Trinitas, ya kan? Kalau di India namanya Trimurti, ya kan? Kalau di Indonesia itu namanya Allah, ikutan gitu kan. Terus kalau di negara lain beda-beda gitu. Itu namanya adalah proses asimilasi gereja berusaha untuk menarik minat dari para pemeluk agama lain. Jadi gitu tambahannya Ustaz Sugi. Lanjut. Ya, silakan Bang Lindon, apalagi? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Bible kalian ya, coba kita hitung nama Tuhan kalian di Bible tuh. Siapa aja yuk? Hitung yuk. Allah 1 ya. Ini misalnya kan ya. Yahweh 2, Elohim 3. Siapa lagi? Adonai 4, Yesus 5. Coba ada berapa itu? Firman 6. Ya, assalamualaikum. Allah monyet nih pula lagi nih lah. Pipis kucing ya Bang? Pipis kucing itu Bang Blender, pipis kucing. Izin dulu ya, inilah Kristen. Inilah Kristen, dia tidak menghormati Tuhannya. Dia tidak menghormati agamanya. Mengucapkan salam itu kan untuk umat Islam. Inilah Kristen, nggak mencintai, nggak ada harga dirinya gitu loh. Ini loh contoh loh Pak Dino ya. Ini Muslim, ini Kristen dia mengucapkan salam. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Sengaja pula digedein mic-nya Bang Andi. Nggak boleh itu. Coba kalian Kristen, bisa nggak kalian nasihati PCD King itu dia buka komal? Coba kalian Kristen, coba dia menghujat kemana itu? Coba kalian lah. Jangan Islam aja kalian atur. Coba bisa nggak kalian sebagai pihak Kristen sampaikan ke komal untuk nggak menghujat setiap hari loh, menghujat tanpa data. Coba bisa nggak kalian? Hah? Mau tahu kami? Nggak ada satupun, nggak ada yang bisa. Jadi ketika kami balas kalian nggak terima gitu. Wah, mana bisa gitu? Yang jalankan tampar pipi kiri kasih pipi kanan tuh kalian, bukan kami. Nah, jadi ketika kami balas kalian marah. Coba itu tadi PCD King tuh. Kalian buka komennya setiap hari menghujat, setiap hari. Nggak ada naikkan orang untuk diskusi, nggak ada. Hanya untuk spesial menghujat Islam aja. Coba bisa nggak kalian nasihatin? Nah, jadi selama itu masih ada di sini, kami juga lebih parah lagi gitu. Itu aja. Kami nggak boleh memakai sembahan orang lain, nggak boleh. Paling nggak boleh kami. Tapi kalau kami dihina, kami nggak wajib kami balas, wajib. Nah, itulah. Coba tadi PCD King tanda itu ya. Bisa nggak kalian nasihatin? Kau kepas, nasihat itu kepas. Bisa nggak kau kepas? Boleh saya kasih ini angle yang lain Pak? Boleh ya. Pak Lindon, apa yang mau disampaikan lagi Pak? Jadi intinya kami di sini hanya menyampaikan bahwa jadilah Kristen yang mempunyai jati diri. Supaya jelas perbedaan antara Kristen dan Islam. Itu aja Pak yang kami minta Pak. Lanjut. Boleh saya? Silakan. Ya. Kalau di kekristenan, kalau baca di Perjanjian Lama secara khusus perjumpaan Musa dengan Tuhan, di sana kan Musa tanya, ini siapa yang ngutus gitu kan? Lalu kalau dalam bahasa Ibrani-nya kan YHWH. Kalau dalam bahasa Ibrani, terjemahan YHWH itu aku adalah aku. Jadi aku ya aku. Seolah-olah Tuhan itu mau mengatakan saya tidak perlu nama, begitu. Jadi kalau dalam pemahaman seperti ini, maka Tuhannya orang Kristen itu sebenarnya tidak bernama, tapi dia tetap Tuhan. Begitu. Menurut Pak Jenix, izin Pak De, Tuhannya Musa sama Tuhannya Kristen sama Bang? Iya sama Pak. Tuhannya Musa siapa? Aku adalah aku itu, YHWH itu. Tuhannya Kristen? Sama Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus juga Tuhan Bang. Nah beda Tuhannya Musa sama Tuhannya Kristen. Oh enggak, sama Bang. Lah gimana? Tuhannya Musa itu bukan Yesus, Tuhannya Kristen Yesus, beda Bang. Kalau di zaman Musa, karena Musa belum dapat. Nah ini bedanya teologi
Islam sama Kristen. Kalau teologi teologi Kristen, pemahamannya Allah itu membuka penyingkapan dirinya. Udah nggak usah jelaskan Islam, Anda jelaskan aja kok bisa Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Kristen, kok bisa sama gitu? Lah iya, saya coba jelaskan di sini. Ya jelaskan silakan. Iya, jadi dalam Kristenan, enggak, saya jelaskan Kristen dalam teologi Kristen ya. Saya nggak jelaskan Islam. Dalam teologi Kristen, wahyu Allah itu, wahyu Tuhan, saya nggak pakai Allah, saya berusaha nggak pakai Allah ya, supaya nggak dianggap hujat. Wahyunya Tuhan itu sifatnya progresif, dibuka sedikit demi sedikit. Dalam perjanjian lama, dalam teologi Kristen, memang Tuhan itu tidak menyatakan dirinya secara lengkap. Begitu. Nanti jadi Tuhannya Musa tidak lengkap. Perjanjian baru. Ntar dulu Bang. Jadi Tuhannya, ntar dulu Bang. Jadi Tuhannya Musa nggak lengkap. Tetap lengkap Bang. Tapi siapa itu yang lengkap itu? Dirinya, yang aku adalah aku itu kalau diterjemahkan di Indonesia. Jadi Tuhannya Musa adalah aku. Aku adalah aku. Itu bukan nama ya. Jadi Tuhannya Musa nggak punya nama. Betul. Oke. Tuhannya Kristen punya nama nggak? Tuhannya Kristen punya nama nggak? Dalam kemanusiaannya namanya Yesus Bang. Beda dong. Enggak beda Bang. Loh, Tuhannya Kristen manusia, Tuhannya Musa bukan manusia. Beda Bang. Saya setujunya adalah kita tidak menuhankan manusia Bang. Loh, Yesus manusia kok? Enggak, Yesus manusia ya, tapi dia tidak manusia biasa, dia bukan sekedar manusia. Mau dia manusia super, manusia Pak. Mau dia manusia super, mau dia manusia apapun, tetap dia manusia, Pak. Anda boleh baca Lukas 22:69. Mulai sekarang, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus sekarang ini masih dia anak manusia. Nggak bisa Anda pungkiri itu. Diam dulu Jose. Gitu loh Pak Janedik. Data ada di Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha kuasa. Jadi Yesus masih sampai detik ini masih anak manusia. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus, Tuhan Anda adalah anak manusia, anaknya Bunda Maria. Titik. Tapi kita beri apresiasi juga kepada Bang Genetik nih tadi dia menyadari ketika dia mengucapkan Allah ya kan, ketika dia mengucapkan Allah salah kan. Nah ini betul. Kita memberikan apresiasi ya kan. Betul. Lanjut. Kita berikan apresiasi juga Bang Genetik. Dia menyadarin, maaf menggunakan Allah. Nah ini yang menjadi terbiasa. Sedikit saya luruskan Pak Genetik ya. Tadi Anda mengatakan Yahweh, YHWH itu artinya aku adalah aku. Enggak Pak. Yahweh itu dia yang ada dan tetap akan ada, atau dia yang kekal. Nah ketika Anda mengutip di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 itu bukan dari Yahweh di situ. Aku adalah aku. Bukan Yahweh di situ Pak. Coba dicek dengan baik. Itu dari bukan Yahuwah, bukan. Kalau Yahuwah itu dia yang ada dan tetap akan ada. Nah, memang di zamannya Musa Tuhan itu belum memperkenalkan namanya, belum. Nah, kalau Yahwah itu, kalau di Islam itu Yahyu, dia yang maha hidup kekal. Ya, Yahyu itu setara dengan Asmaul Husna kalau di Islam. Makanya memang Tuhan belum menyatakan namanya saat itu. Ya, hanya menerangkan tentang nama sifat saja. Yahweh, dia yang ada dan tetap akan ada, atau dia yang kekal. Dalam Islam apa? Yahyu. Ya, dia yang kekal. Dia yang maha hidup. Namanya siapa kalau di Islam? Allah. Jelas Allah menerangkan dirinya begitu Bang. Kalau iya, karena dia memang belum menyatakan namanya, dia masih menyebutkan sifatnya atau nama sifat. Yahweh itu dia yang hidup kekal. Kalau di Islam itu namanya Asmaul Husna. Begitu Bang. Di Islam ada Yahweh. Apa itu? Yahyu. Di Israel Yahweh, di Indonesia, di Arab namanya Yahyu. Ya, kalau di Israel namanya Al-Gibor,
ya di Indonesia Al-Aziz, di Arab. Nah seperti itu aja. Iya bang. Jadi kalau dalam Kristen begitu. Jadi kalau mau dipahami di dalam Perjanjian Lama, Allah memang tidak memberitahu dirinya bernama siapa. Begitu. Kan tidak memberitahu namanya siapa. Allah itu sudah nama, Bang. Oh enggak, kan enggak ada di Bible katanya, kata Allah. Tadi Anda menyebut itu. Tuhan tidak menyebutkan namanya. Oh iya, Jangan Tuhan Allah tidak menyebutkan namanya. Allah itu nama, Maaf, gitu maaf. loh. Iya, maaf. Sorry. Iya, Allah itu nama. Ya, Tuhan tidak menyebut namanya di Perjanjian Lama. Nah, gitu. Setuju saya. Udah. Nah, kalau diskusi gini kan enak kita. Iya, Bang. Pakai ilmu. Ya, Bang Jose, ada apa Bang Jose? Boleh nambahin sedikit bang. Dari onten bang. Hah? Ya silakan. Kristen. Ya silakan bang. Yang ini bang, yang menyangkut Yahweh itu tadi bang. Mau nambah sedikit bang. Orang Yahudi nggak kenal Yahweh bang. Iya. Yahwah. Yahwah. Itu yang dia tahu bang. Iya bang, tapi kalau Yahweh ini sebenarnya kan kita masuk ke Mazmur. Kalau Yahweh ini adalah nama pencipta alam semesta. Itulah nama yang dinyatakan kepada Musa dan Bani Israel, dan itulah salah lagi. Nah ini akhirnya nanti Anda pertentangan sendiri dengan Pak Zenedik. Menurut Pak Zenedik belum ada nama di situ. Nah kalau memang Yahweh itu adalah nama, ya kan? Kenapa Abraham menyebut Tuhan dengan sebutan Yahwah? Padahal Tuhan berkata kepada Musa, ya kepada Abraham, aku belum menyebutkan namaku. Nah, namanya di tetapi bentar bang. Tetapi ternyata Abraham itu menyebut Tuhan dengan sebutan Yahwah atau Yahweh, yang Anda bilang Yahweh itu tadi. Jadi itu bukan nama. Saya setuju dengan Pak Zenedik. Itu adalah gelar Tuhan. Dia yang kekal, dia yang ada dan selalu akan tetap ada. Itu dia Yahwah. Saya setuju bang. Ya, karena Abraham juga sudah. Kalau memang Yahweh itu nama, berarti nanti Tuhan bohong kepada Musa. Apa katamu? Kata Tuhan kepada Musa, mengenai namaku, aku belum mengatakannya kepada Abraham. Tapi faktanya Abraham menyebut Tuhan dengan Yahwah, kan? Kontradiksi nanti jadinya. Boleh kasih dalilnya bang, yang disebut bahwasanya Yahwah di mananya bang? Abraham itu memanggil Tuhan itu Yahwah itu. Iya, dalilnya di mana bang? Bentar, saya carikan bentar. Soalnya kalau dari kitab di sini dia pakai Yahweh adalah nama pencipta alam semesta. Yahudi nggak mengenal Yahweh, Bu. Yahudi nggak mengenal Yahweh. Makanya aku bilang dalilnya di mana nih bang? Ya udah kalau gitu gini aja. Apakah Tuhannya Abraham sama dengan Tuhanmu? Semua sama bang. Siapa Tuhannya Abraham? Kan kalau kita dulu bermain, bang, percepat bang sampai Pak Desa cari. Tuhannya Abraham siapa? Pas waktu Tuhannya Abraham, kalau kita ngikutkan ke yang ke sekarang itu siapa Tuhannya? Sebut nama siapa Tuhannya Abraham? Yahweh. Tuhan kamu siapa? Yahweh juga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhanmu berapa? Yahweh Tuhan. Ntar dulu. Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Tuhan itu satu bang. Yang mana kalau yang satu? Yesus atau Yahweh? Gini konsepnya gini bang. Jangan konsep. Yang mana yang Tuhanmu kalau satu? Yahweh atau Yesus? Sebut saja. Iya, gugurkan satu. Dengerin. Kalau Tuhanmu satu, gugurkan satu. Antara Yahweh yang Yesus, yang mana yang kau pakai? Nggak bisa bang, karena dia ada kepribadian bang. Berarti Tuhanmu dua. Bukan, ini kan sifat, bukan menyebutkan dia Maaf bang Andi, maaf. Jadi kalau kita mau diskusi gitu loh, jadi jangan harus ada feedback gitu loh. Jadi jangan terlalu memaksakan gini. Kalau Tuhan itu satu, baik Tuhannya
baik di perjanjian baru, bahwa Yesus itu adalah penggenapan untuk menyelamatkan dosa manusia. Dia menggenapi dengan menjadikan Yesus tubuh manusia gitu loh. Jadi Tuhannya Pak Lindor siapa? Kalau Tuhan Anda satu, Tuhan Anda siapa? Ya Yahweh dari berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia diutus ke dunia. Ya berarti Yesus utusan bukan Tuhan. Itu dia diutus sebagai manusia untuk Iya, artinya Tuhan Anda Yahweh, Yesus bukan Tuhan karena dia utusan, selesai toh? Bukan, maksudnya dia. Tadi Anda ngomong utusan. Begini Bang, dia tidak Tuhan, tidak bisa datang ke dunia, tapi dia menggenapkan dengan mengutus, gitu loh, dengan menjadikan sebagai sebelum kepada Yesus, jadi persingkat bahasa nggak pernah lama-lama. Tuhan Anda Yahweh apa Yesus? Satu. Yang mana, Yahweh atau Yesus? Satu. Iya, yang mana, Yahweh atau Yesus? Yahweh, tapi Yesus juga. Kok ada tapi lagi? Gini. Aduh, repot kan? Yahweh. Yahweh aja udah. Enggak gini loh. Kalau gini loh, diskusi itu, apalagi masalah iman, tidak boleh dipaksakan gitu loh. Kalau mau diskusi yang baik itu Bang, Anda mau menuhankan 3 monggo, tapi Anda harus ngomong di sini biar jelas Tuhan Anda berapa. Gue satu. Iya, siapa namanya? Yahweh. Ya udah, ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu menurut Anda kan kalau Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Tuhan. Ya, Yahweh Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Loh, yang mana? Yahweh atau Yesus? Yahweh. Ya, Yesus bukan Tuhan. Gini, kalau mau saya ini ribet kan jadinya macet. Lanjut, aduh, kalau saya mau gini, pemahaman tentang Tuhan di Kristen dan Tuhan di Islam itu berbeda. Jadi seperti apanya Tuhan, being God, itu berbeda ketika teologi Islam dan teologi. Iya, memang nggak disamain. Orang kalau cuma bilang aduh berisik ini Yerusalem ini berisik dia. Saya nggak menyamakan Bang, saya ingin Anda jujur aja. Kalau kami Muslim, dengerin dulu ya. Kami Muslim, Tuhan kami satu ya. Siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Anda bertiga. Kalau Tuhan Anda satu, namanya siapa? Dengerin dulu jadi. Saya menghormati. Ya sekarang kalau Tuhan Anda, dengerin. Kalau Tuhan Anda satu, namanya siapa? Kan tadi saya berargumen dia tidak pernah menyebutkan namanya. Oke ya, Anda Tuhannya satu tidak bernama. Selesai Anda jadi diam. Sekarang Jose, Tuhan Anda satu, siapa namanya? Atau Pak Lindor silakan. Halo Bang. Ya, Tuhan Anda satu, namanya siapa? Siapa? Ya Allah lah Pak. Yahweh. Kan gini Bang. Oh, kita istilahnya ibaratkan gini Bang. Dia ada satu nama tapi dia berubah-ubah. Contoh, kalau kita nonton anime, kan ada boboiboy air, boboiboy api, boboiboy tanah. Dia kan tetap jadi boboiboy dia. Nah, itulah istilahnya. Lucu juga itu. Sekali kita ketawa dulu kan biar nggak tegang. Dengar dulu Bang. Tapi gini loh Bang ya, kita Bang Andi ini. Tunggu dulu biar nggak agak tegang. Dia kan kalau kita nonton anime, dia kan ada anime boboiboy. Dia cuma satu. Tiba-tiba dia di sana, dia berubah jadi boboiboy api, boboiboy air, boboiboy tanah. Tapi dia tetap satu, itu boboiboy. Dan nggak bisa dipungkiri dia boboiboy lain, nggak, dia tetap satu, itu boboiboy. Paham di sini Pak? Ini jadi orang kayak anak, kamu kok kayak anak kecil ya. Pak, jadi bentar dulu, Anda kan udah kelar. Ntar dulu, kamu anak ini bukan anak sekolah lagi loh. Diajarin 1+1 gitu loh. Sekarang saya tanya baik-baik biar nggak panjang. Tuhan kamu berapa? Ya satu Bang. Siapa namanya? Yahweh. Ya udah, diam, berarti Yesus bukan Tuhan. Diam, selesai. Kan udah aku bilang Yahweh berubah jadi Yesus. Apa? Yahweh berubah jadi Yesus. Ya, di mana ada tanya Yahweh berubah jadi Yesus? Iya, kan dia kan dari Allah. Kok bisa Allah Tuhan berubah menjadi manusia?
Enggak. Kan udah ku Bentar, bilang. Bang Yose. Tapi Bentar, Bang Yose. ada bubui air, ada bubui api, ada bubui tanah. Tapi dia tetap satu, yaitu bubui. Bang Andi, bentar, saya mau ngomong bisa. Bang Andi, saya ngomong sebentar ya, Saya mau belajar, Bang Andi ya. Nanti di penghakiman terakhir, saya dengar ada itu di teologi Islam ada Nabi Isa untuk penghakiman terakhir. Saya mau tahu Bang, mau belajar dulu Bang. Halo? Halo Bang Andi. Lagi AFK kayaknya. Lanjut Pak Lindor, lanjut. Nah, ini loh teman Kristen loh. Kalau Tuhan ada satu ya dipersingkat siapa udah gitu loh. Yahweh. Ya udah Yahweh. Ya. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Dia begini. Tuhan. Ya kenapa jadi begini lagi? Enggak gini. Menyatukan persepsi. Pernah baca nanti di penghakiman terakhir ada Nabi Isa. Itu Nggak usah bawa Nabi dulu, kita ngomongin Tuhanmu kok. Nabi Isa lagi dibawa. Tuhan Anda siapa? Kalau masalah gini Bang, kalau itu abang tekan terus, kalau selama abang berpikiran negatif, tidak suka, itu kok ada yang negatif sih? Saya pengen tahu Tuhan Anda berapa kok. Yahweh sudah. Ya udah berarti satu, Yesus bukan Tuhan. Penjelmaan dunia, penjelmaan Tuhan itu, Allah itu tidak menginginkan umatnya itu jatuh dalam dosa. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Siapa itu yang diutus? Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Bang, mungkin penjelmaan diri. Anda sendiri yang ngomong dia utusan, terus Anda bilang Tuhan. Apa sih? Orang ini udah paham. Aduh, Bang Leader maju dah. Maju Bang Leader. Aja lah. Orang ini udah paham sebenarnya, tapi nggak mau mendengarkan. Itu tadi Bang, karena ajaran orang boleh saya coba ini. Ada kemiripan ini. Kalau di Islam Allah itu satu, ya kan? Betul nggak? Teman-teman. Allah itu satu. Miripnya Kristen sama Islam baik kamu bidang langit berbeda, nggak ada mirip-miripnya. Itu menurut Pak Andi kan. Lu nggak bisa bro. Begini, kenapa lu mau bisa mirip-mirip? Pak, boleh dijawab nggak? Allah kan satu, ya kan? Allah satu kan? Terus Tuhan ada siapa? Satu juga? Lo enggak, tunggu, ikut alur saya kan tadi saya juga sudah ikut alurnya Bapak. Iya, Tuhan kami satu, Tuhan Anda berapa? Allah, iya, saya ada pertanyaan lanjutan. Allah satu, berarti yang kekal itu satu. Terus? Kalau firman Allah itu kekal juga enggak? Firman Allah itu melekat pada diri Allah, tapi firman Allah sudah menjadi sesuatu tidak kekal. Berarti firman Allah nggak kekal, Bang? Nggak kekal kalau misalnya sudah menjadi matahari, nggak kekal itu matahari. Sudah menjadi alam semesta ini, suatu saat nanti alam semesta ini hancur. Tapi kalam Allah itu melekat pada diri Allah. Itu. Berarti saya dengar versi Islam yang berbeda, karena Islam yang lain bilang firman Allah-nya itu kekal, Bang. Firman Allah yang mana dulu? Firman Allah itu adalah kata-kata kalamullah. Ya, Allah menciptakan itu dengan berkalam. Jadilah, jadi matahari nggak kekal. Jadi Al-Quran tertulis, Al-Quran yang tertulis di materi itu nggak kekal, bisa hancur. Tapi kalam Allah nggak pernah hancur, kekal bersama Allah. Iya, berarti ada yang kekal yang bersama-sama dengan Allah. Iya sifatnya dong itu. Iya, itu juga yang kami maksudkan di dalam kekristenan, Bang. Nggak ada kekristenan kayak gitu. Tuhanmu siapa? Firman yang menjadi manusia. Oke, kalau Firman begitu siapa? Saya tanya. Itu adalah Yesus. Kalau begitu siapa? Siapa yang berfirman? Diam dulu. Tuhan. Stop dulu di sini. Diam dulu. Siapa yang berfirman? Tuhan yang berfirman. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang di perjanjian lama tidak menyatakan diri namanya itu. Baik, berfirman. Berfirman. Iya. Apa maksud dia berfirman? Ya, berfirman sama seperti di dalam Islam, Allah itu berfirman. Makanya di dalam kekristenan kan juga firman itu, yaitu logos itu, yaitu pribadi Yesus Kristus itu, firman itu yang jadi manusia.
Begitu. Bukan Allah Bapanya yang tidak bernama itu. Kalau di dalam Islam, Allah itu satu, dan Allah itu adalah sifatnya bersama-sama dengan ada di dalam kekekalan bersama firman-Nya. Demikian juga di dalam kekristenan, Tuhan yang tidak bernama di dalam perjanjian lama yang disembah oleh Abraham dan Musa, itu bersama-sama dengan firman-Nya di dalam kekekalan yang nanti di dalam perjanjian baru berinkarnasi menjadi manusia. Bapaknya tidak, tapi firman-Nya yang berinkarnasi. Begitu, Bang. Keluar suara nggak sih? Cek, bro. Yesus itu manusia atau firman? Manusia, firman yang menjadi manusia, Bang. Itu dibolak-balikkan nanti tuh, Bang. Nggak siap nanti abang ini. Sini. Yesus itu manusia atau firman? Firman yang menjadi manusia, Bang. Oh, kayak mic-nya abang terputus-putus ini, nggak ada suaranya, Bang. Nggak ada suara, Bang Andi. Cek. Bang Blender kayaknya sudah istirahat ini. Oke, saya juga mau istirahat ya rekan-rekan. Thank you waktu diskusinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata tadi pakai kata Allahnya ya. Terima kasih. Selamat malam. Mau kemana, Bang? Mau istirahat, Santai. Bang. Tidur. Santai kita. Iya, silakan lanjut. Saya undur diri. Terima kasih. Siap, brother. Ini juga dari jam 12 ya. Abang-abang, Pak Sugi, Pak Andi, saya izin dulu ya, udah jam 12. Besok mau kerja, Bang ya. Oke deh. Besok mau kerja, ya Bang. Lanjut Bang. Aman, brother. Ya. Aku nggak disapa. Ada masalah apa kok sama aku nggak disapa aku? Aduh. Bagaimana, Jose? Jose? Bang, ya Bang. Ah ya. Gimana lanjut? Lanjut apa nih, Bang? Ya terserah. Anda mau tanya atau mau ditanya? Aku pun udah bingung, udah ngantuk pula ini. Aduh, udah pada ngantuk semua nih gimana? Ini pun udah jam 12, Bang. Tapi simpulannya aku paham nggak, Bang Ustaz Sugi, Bang Blender. Simpulannya diskusi malam ini, kesimpulannya Tuhan Olten itu seperti Bobo Boy. Jadi simpulannya Tuhan adalah Bobo Boy. Nah gitu, Bang, simpulan diskusi tadi. Itu tadi siapa yang Tuhannya kayak Bobo Boy itu siapa tadi itu? Ini siapa Jose tadi ya? Genetik apa siapa saya? Jose. Tapi jujur malam ini menarik ini. Ada namanya Ustaz Sugi. Ada narasi baru dari Oten bahwa Tuhannya adalah Bobo Boy gitu. Berarti kalau Tuhannya Bobo Boy berarti ada namanya musuhnya Adudu gitu kan, manusia kotak gitu kan. ada Adudu berarti. Nah itu, Bang. Nah, jadi kan udah nampak, kan udah jadi, kan di sini kan udah nampak pemahaman kalian kayak mana. Udah langsung kalian anggap jadi Bobo. Bukan kayak gitu, itu kan ibaratnya kan udah gue bilang kan. Iya, berarti betul Bang Jose, berarti Tuhannya adalah Bobo Boy. Kalau Bobo Boy berarti musuhnya Adudu, ya kan? Ada Adudu. Itulah pemahaman kalian yang salah, Bang. Jadi gini, Bang. Oke, saya tanggapin, Bang ya. Bukan ibaratkan jadi Boboiboy. Bukan. Begini. Oke, jadi Anda mengambil analogi Boboiboy. Nah, ketika Boboiboy menjadi air, ya kan? Boboiboy tegang kita sini, Bang. Oke, bentar. Boboiboy yang belum jadi air itu masih ada enggak? Atau sudah berubah jadi air? Iya, Boboiboy. Ya tetap jadi Boboiboy.
Dia ke pertama kan boboiboy. Nah, berubah jadi air. Nah, berubahlah dia pergi ke sana jadi air lah dia. Nah, berarti boboiboy kan udah nggak ada, udah berubah jadi air kan? Enggak, dia jadi dua, ada boboiboy air. Boboiboy api bang sama boboiboy batu. Ada angin, api, batu, avatar gitu loh. Ada solar gitu loh. Tapi dia tetap satu. Iya, kan gini, ketika boboiboy ini berubah jadi api, kan sudah tidak ada boboiboy yang berupa manusia karena udah berubah jadi api kan? Kalau udah berubahnya ini bukan jadi berubah jadi air, dia kayak macam dua lah dia. Ada jadi 4 lah dia. Jadi 5 lah. Satu boboiboy air, ada api, ada angin, ada tanah. Semua orang ini yang 4 ini kembali kepada boboiboy. Nah, ada akar, jangan lupa loh Bang Jose, jadi akar juga ada loh. Jadi sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan Anda sudah berubah jadi manusia, apakah masih ada Tuhan di sorga? Ya ada lah, ya Allah itu tadi sang Bapa. Kan beda dengan boboiboy kalau begitu. Ketika boboiboy berubah jadi air, boboiboy yang berupa manusia udah nggak ada dia. Oh, alah bang, abang paksa. Gini bang. Iya, dengar aku bang. Contohnya abang nih berubahlah jadi abang. Jadi berubahlah abang jadi sugi kristologi air di Jawa. Tapi abang di sini. Berubah abang jadi pergi abang ke Jawa sana jadi sugi kristologi air. Iya, berarti sugi di sini sudah nggak ada, sudah berubah jadi air gitu kan? Perubahan itu tidak langsung lenyap bang. Paham gak sih? Itu ikuti bang. Coba boboiboy, coba saya nanya sama Bang Lot saya karena saya nggak mengikuti boboiboy seperti apa sih bang? Jadi boboiboy itu bang, dia pakai jam tangan dikasih sama Ocobot gitu kan. Ocobot itu kan punya, ya Ocobot namanya. Ini aku sampai hafal loh pada boboiboy bang. Nah Ocobot. bentar. Saya ingin tahu nanti. Coba jangan diketahui dulu. Coba saya ingin dengar nih. Jadi 4 dia kan bang. Bentar. Dia tahu jadi 4 jadi 1 dia kan bang. Nah itulah. Jadi Ocobot terus tak ceritain ini ceritanya nih. Jadi boboiboy ini bang, dia punya teman ya kan. Ada yang punya kekuatan gravitasi, ada yang punya kecepatan kilat, ada yang bisa mengubah makanan bang. Nah boboiboy ini dia dikasih jam tangan sama Ocobot. Nah kemudian musuhnya itu ada Adudu. Ada Adudu, ada gitu kan. Pertanyaan saya, ketika boboiboy itu berubah, masih ada nggak boboiboy yang aslinya itu? Nggak ada. Makanya bang. itu kalau Anda ambil analogi itu, Tuhan jadi manusia, maka sudah tidak ada lagi Tuhan di surga. Dengar dulu. Karena sudah berubah jadi manusia dia. Dengar dulu. Kita lanjutkan dulu dari pemahaman Bang Lot Korea yang tadi. Pas dibilang waktu dibilang nggak ada yang asli kan dia berubah jadi 1 dia bang dari boboiboy. Mana bang ini? Iya, itu kan iya kan? Iya. Analoginya gini loh bang. Analoginya begini kan. Ada orang berubah jadi babi ngepet, iya kan? Iya kan? Ada orang berubah jadi babi ngepet. Orangnya ini sudah tidak ada, yang ada babi ngepet. Itu namanya menjelma. Gini. Adalah apa? Orang. Disuruhlah babi nyepetnya ada 3. Pergi ke sana 1, pergi ke sana 1, pergi ke sana 1. Tapi yang orangnya sudah tidak ada, Bang. Orang yang pertama itu sudah tidak ada. Sudah berubah. Yang jaga lilin beda lagi. Ya itu dia. Beda lagi. Yang jaga lilin ini punya kekuatan bang. Disuruhlah babi nyepet pergi ke sana 1. Yang berubah jadi babi ngepet itu yang jaga lilin atau orang lain? Iya, kan kembali dia sama
sama yang jaga lilin kan bang. Itulah dia Iya, tinggal. nanti kan dia berubah lagi. Nah, seharusnya begini, ketika Tuhan itu berubah jadi manusia, maka di surga kosong. Nanti ketika Yesus, bentar dulu, nanti ketika Yesus balik lagi ke surga, dia berubah jadi Tuhan lagi. Sama seperti babi ngepet itu. Ketika dia berubah jadi babi ngepet, orang pertamanya sudah nggak ada, berubah jadi babi ngepet. Nanti balik kepada yang menjaga lilin, berubah lagi jadi manusia, kan begitu. Iya. Kalau dia kalau nggak ada orang jaga lilin itu udah mati lah semua bang. Iya, makanya itu. Makanya dia akan kembali, ada yang jaga lilin tadi, babi ngepetnya pergi sana, gigi sana, gigi sana. Nah, Yang apakah jaga Tuhanmu kan ada. apakah Tuhanmu itu konsepnya kayak babi ngepet? Nah, itu pertanyaan saya. Bukan istilahnya jadi merujuk ke sana. Konsepnya. Gambarannya. Nah, iya, gambarannya kayak babi ngepet gitu. Bukan langsung itu persisnya. Jadi Lah makanya iya, persisnya kayak gitu kan. ada boboi air, ada boboi api, ada boboi tanah. Masih kurang itu Jose, ada boboi akar juga, jangan lupa. Boboi akar, ada boboi solar loh. Ada boboi kecil, Boboi batu masih ada. Makanya banyak dia bang jelmanya, makanya itulah jagonya bang. Nah, yang menjelma itu sudah nggak ada, udah berubah dia. Nah, kalau konsep itu yang Anda pakai, ketika Tuhan jadi manusia, maka surga kosong. Karena Kayak sudah gini berubah lah. jadi manusia. Beginilah, Gitu loh. kayak satu lagi bang, kayak macam apa? Pilih Naruto, dia gabung Shinon Jutsu, berubah dia jadi 3 bang. Jadi Narutonya ada pergi sana, ada pergi sana. Wah, paham nggak bang? Paham kan bang? Itu namanya Tuhan menggandakan diri. Itu namanya membelah diri kayak amuba. Kalau yang itu namanya Makanya- teologi amuba bang, itu teologi amuba. Ini yang ku kasih gambar ini istilahnya biar paham ecek-ecek gimana lah supaya agak-agak nggak tegang, kayak gitulah. Allah itu tadi cuman satunya dulu bang. Nah, karena banyaknya membuat dosa yang dilakukan manusia ini, dulu kan dia dimatiin dulu semua manusia karena apa? Dibuat air kan. Nah, jadi pas waktu itu barulah ini karena banyaknya dosa, itulah turunkan sang firman tadi itu untuk biar ada yang mengajari manusia. Banyaklah. Sebenarnya yang mengajari Anda Tuhan itu berubah-ubah itu siapa sih? Bang kalau ngajar itu nggak ada yang ngajarin bang, Oh, istilah. jadi dapat dari diri sendiri gitu. Padahal bang, kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini? Jadi di situ Tuhan itu nggak mungkin dia itu turun ke dunia, itu nggak mungkin. Itu jelas ayatnya 2 Tawarikh 6 ayat 18 itu. Jadi iya, kalau di dalam Wahyu malaikat menginstruksikan Rasul Yohanes untuk hanya menyembah kepada Allah, Wahyu 9:10. Beberapa kali dalam Alkitab Yesus menerima penyembahan, ada Matius, ada di Lukas, ada Yohanes. Dia tidak pernah menegur orang-orang yang menyembah dia kalau Yesus bukan Allah. Dia pasti akan melarang orang-orang menyembah dia, sama seperti malaikat dalam kitab Wahyu. Masih banyak lagi ayat yang lain lah. Alasan paling utama Yesus haruslah Allah adalah bahwa jikalau dia bukan Allah, saja tidak cukup untuk membayar hukuman dosa. Hanya Allah yang sanggup membayar Berarti hukuman kalau begitu yang mati itu berarti Tuhan. Manusianya yang mati. Kalau manusianya nggak cukup membayar dosa seperti yang Anda katakan, dia mati harus sebagai Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang menjadi penebus. Seharusnya yang mati itu Tuhan bang, bukan manusia bang. Iya, kemanusiaannya mati, kalau firman tetap kembali kepada tuh. Kalau kemanusiaannya nggak bisa nebus. Tapi gini bang, Ustaz Sugi. Nggak bisa nebus. Ustaz Sugi. Tapi terkadang Tuhannya Oten itu bisa menjadi gopal juga bang. Kalau di karakter Bobo itu, ya benar gak Jose? Jose, ya,
Kok malah suaranya hilang. Jadi dia bisa temannya Bobo itu ada namanya Gopal Bang Satsugi. Gopal itu bisa merubah benda itu menjadi makanan Bang. Sama seperti Yesus kan Bang, ada kan itu? Nah, coba lihat tanya. Saya sih oke, sepakat aja, nggak apa-apa. Oke aja saya. Oke aja. Kan bukan Tuhan saya. Kan bukan Tuhan saya. Benar nggak tadi? Iya, mau membelah diri kayak amuba juga nggak masalah. Itu Tuhan dia, bukan Tuhan saya kok. Nah iya itu. Gak ada masalah saya teman-teman intinya. Tapi kok bisa yang jawab gitu? Itu yang jadi masalah tuh. Kok bisa ya dia jawab gitu? Ilmunya dari mana tuh? Iya, alumni Brudi. Ya, kabur. Tuhan kok kayak bobo boy. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sambut dulu yang baru tuh. Ya sedikit. Makanya wajar kalau mereka itu menyebut kalau Yesus itu menyebut mereka itu pembuat kejahatan. Karena mengasumsikan Tuhan seenak udel. Padahal Tuhan sendiri jelas-jelas dia mengatakan tidak akan berubah. Di dalam Yesaya 43 10 11. Tuhan tidak mungkin berubah di situ. Dia tetap kekal. Bahkan Tuhan itu tidak mau disamakan dengan siapapun. Yesaya 66 ayat 5 kalau nggak salah. Hendak dengan siapa engkau akan membandingkan aku? Dengan siapa engkau menganggap kami sama? Tidak mau. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ayub 25 ayat 5 ayat 6, di situ yang dilahirkan manusia itu tidak bersih, kotor. Ya, yang dilahirkan wanita ya. Yang dilahirkan wanita itu kotor, tidak bersih. Bahkan bintang dibuatnya tidak bercahaya. Bintang dibuatnya tidak terang. Bulan dibuatnya tidak bercahaya. Karena anak manusia itu adalah baringa, belatung. Bagaimana mungkin Tuhan akan berubah menjadi sesuatu yang dianggap jijik oleh Tuhan? Dianggap belatung? Coba. Nggak mau Tuhan. Itu jelas. Ini yang baru datang Islam Pakistan, coba disambut dulu. Ya, Bro Daniel aja. Bro Daniel Celeng atau Yodean, silakan. Celeng. Challenge, monitor challenge. Kenapa anjing itu menggonggong sulit untuk diterka makna daripada gonggongannya? Karena nggak pakai data, waktu dia gonggong nggak pakai data. Ya, itu pertama. Yang kedua, dari mana asal kata asumsi? Itu ada kata asuhnya loh di situ. Artinya orang yang kalau berasumsi tanpa bisa memperhitungkan, bisa kayak anjing menggonggong karena ada kata asuhnya, itu asumsi. Itu loh. Oh iya benar Bang Andi. Coba pisahin asuh. Di buku Bang Andi. Buku Tatang Sutarman ada itu. Itu saya jelaskan di buku Tatang Sutarman halaman 74 pojok kiri atas. Oh, keren. Oke, untuk saudara-saudaraku, sekali lagi saya mempromosikan channel saya, Bibel Berjalan. Ini yang nonton masuk cuma 23 ini. Ya, untuk sementara ini saya belum bisa live di channel Sugi Reaksi. Mohon didukung channel Bibel Berjalan yang di tempatnya Bang Handi. Mohon untuk berkunjung lah ya di channel saya di channel saya Bibel Berjalan. Ini yang nonton berapa? 23 mati aku mak. Ya maklumlah pada channel baru, insya Allah teman-teman pada ngerti lah. Teman-teman yang di Slabis channel ya, kunjungi ya channel ini guru saya. Saya dulu waktu buat channel pertama di Slabis channel itu, di channelnya Pak Desugi itu yang sudah almarhum, saya dijadiin di sana, malah di sana lah saya dapat banyak subscribe gitu. Jadi teman-teman yang ada di Slabis channel geser-geser lah ke Bible Berjalan sekarang. Betul. Oke, sebagai komandan Anies Labes Channel di situ, silakan geser dulu ke Bible Berjalan. Itu Pak De. Ya, makasih Bang Andi. Ya, Bang Ardiansah juga mau mempromosikan channel, silakan.
juga. Di sini kan banyak penonton nih 2000-an. Nah, sekarang teman-teman di sini yang ada di TikTok nih, Anda exit dulu sejenak. Cari ke YouTube, pencariannya cari di situ Bible berjalan. Nah, langsung keluar kok, nama saya langsung nampak itu. iya. Mulai dari sekarang. Tuh, patroli itu. Udah masuk Ustadz, alhamdulillah, terima kasih udah banyak yang berdatangan. Terima kasih. Masuk teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan cuma nonton, di subscribe juga, di like. Ya, yang baru masuk kan ketahuan nih, belum kunci biru nih. Ku kasih kunci biru, ayo masuk, biar ku kasih kunci biru, ayo. Ayo teman-teman, masuk semuanya. Bang Challenge monitor sama Yodean monitor. Kalau kita izin ya, kalau kita sama Muslim itu saling mendukung. Beda orang sebelah. Najis semua kayak gini, Pak De. Betul, saling menggigit. Ribet, kecemburuan sosialnya tinggi. Hanya masalah tulang, Bang Andi, hanya masalah tulang. Enggak, kalau ada channel terkenal satu itu dimusuhin loh. Kurang ajar, di situ semua nonton dimusuhin. Ya beda orientasinya, Bang Andi. Kalau kita kan orientasinya itu dakwah. Kalau toh di situ ada penghasilan, alhamdulillah, kan begitu. Bukan Betul. jadi tujuan utama begitu. Betul, bonus Pak Dea, bonus. Ya. Betul. Gitu teman-teman. Kalau channel saudara kita satu kena masalah, kita ikut apa? Ikut prihatin gitu. Nah, makanya kita harus saling support. Mari kita besar bersama, ya kan? Nah, andaikan ada penghasilan di situ pun tidak kita makan sendiri. Kita ingat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketika ada open donasi dan sebagainya lah. Jadi yang Anda lakukan ini hanya sekedar menonton YouTube, sebenarnya Anda sudah ikut bersedekah. Nah, itu intinya. Betul. Betul. Alhamdulillah kemarin sore, maaf ya bukan sombong ya. Ya karena si Peri yang mualaf itu HP-nya butut banget. Alhamdulillah saya udah berjanji. Ya kemarin sore udah dapat HP baru. Saya sendiri HP-nya butut, dia dapat baru. Rezeki dia gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Akan ada rezeki penggantinya 2 kali lipat, Bang Andi. Iya, benar. Mantap, betul. Kalau ada yang kelewat mohon maaf ya, belum ini terlalu cepat komentarnya ini, jadi kewalahan saya ngasih kunci biru ini, Masya Allah. 110, subhanallah. Mantap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya saudaraku sekalian yang sudah peduli ikut mendukung pergerakan dakwah kita ya. Subhanallah. Mantap. Memang aku harus gue yang ngomong, Pak De. Pak De mana dari kemarin ngomong dicuekin. Iya dicuekin, wah parah ini netizen ini. Memang harus humasnya yang teriak perintah gitu loh. Perintah gitu, Pak De. Bang Juma ngomong pun gak digubris, Bang Andi. Ya Bang Juma kan, Bang Juma itu malas ngomong, saya doang nyuruh bicaranya. Karena memang Bang Juma saya jarang ngomong, saya larang ngomong hal-hal yang seperti itu. Nggak ngomong aja di premium sama Oten. Iya betul. Ada yang mau minta naik tuh naik, kan minta siapa nih? Iya. Pandu Setia 1, minta naik aja. Apa yang mungkin ada yang penting gitu, silakan. Yodean monitor Yodean nggak menjawab ya. Oke, saya turunin. Sorry Bang ya. Aduh, nggak enak badan lagi, besok malam mau berangkat lagi. Bosnya ini sakit ya. Bosnya Iya, sakit Bang ya. Ari. Mau berangkat kemana, Bang? Ke Jakarta. Kapan? Besok malam. Oh, berangkat. Saya siangnya saya. Iya, pesawat saya subuh, Pak De. Pak Desuki mau kemana? Jakarta dong. Ngapain? Ketemu Bang Ardiansah dong. Kan saya ke Bandung kok di Jakarta. Oh iya, tapi kan saya ke Bandung juga nanti bareng Bang Andiknya. Wih, mantap ya, Masya Allah. Ketemu kita di sana ya Pak De. Insya Allah. Jadi Bang Andi, itu Bang Andi kan punya apa tuh? Apa namanya? Yang untuk nyorot ke dinding itu? Apa Pak De? Apa namanya? LCD. Bukan. Yang untuk apa?
ke dinding itu, nyorot ke dinding itu apa namanya Bang Andi? Oh, proyektor. Proyektor. Dasar orang. Itu kalau nggak dipakai nanti saya gantiin Bang Andi. Ambil aja Pak, nggak apa-apa. Oh, LCD. Bukan, LCD proyektor. Proyektor. Apa sih yang nggak buat Pak D kalau gua mah? orang gue bagi YouTube Pak D ngajarin gimana sih lu Pak D? lingkar. Durhaka gue kalau Pak D minta nggak dikasih. Enggak, saya gantiin gitu. Nggak usah Pak D, ambil aja. Siap. Wah, terima kasih Bang Andi. Lingkar pela. Itu nanti saya jemput ke rumah Bang Andi atau Bang Andi bawa langsung? Bawa nanti aku cari, aku simpen di mana ya? Di bawah meja waktu itu. Oh meja ya, aku cari dulu ya. Aku cari dulu. Daripada nganggur ya disedekahkan, kan ada manfaatnya. Bang Nonem monitor, Bang Nonem. Bang Nonem monitor. Aduh. Naik di mute. Aduh. Tadi saya udah mau pesen di Lazada kan. Oh ya Bang Andi ada, nanti biar ku gantiin aja lah gitu. Buat apa Pak D? Proyektor. Ini saya mau rencana itu live TikTok ini ke dinding lalu saya syuting pakai HP. Jadi live-nya pakai HP aja langsung. Begitu. Nah kenapa kok gitu? Bongkar. Ya pengen tampil beda aja. Oh gitu. Kalau tampil beda kayaknya live joget sekarang beda tuh Pak D. Oh iya. Beda itu dah. Ya teman-teman, 2000 mata memandang, aku juga mau promosi ya channel YouTubeku namanya Bang Ardi. Kalau bingung klik aja nih fotoku, terus di bio saya itu ada linknya tuh. Nah, klik di situ jediar gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi sudah Bang Ardi. Oke, thank you yang sudah subscribe. Thank you ya. Itu. Ya di subscribe semua lah channel-channelnya. Itu. Yang itu ya Pak D. Gimana Bang Andi? Yang itu yang di layar ya. Oh iya betul. Nah itu dia. Bawa ya nanti ke Bintaro ya. Iya Pak D. Muat di tas nggak ya? Muat nggak ya? Dipaketin aja itu, lebih murah daripada dibawa sendiri. Orang saya mau ke sana aja kok, ngapain dipaketin? Enggak, biar lebih murah dipaketin aja Bang Hadi. Ntar aku kirim alamatku. Bang Samsir monitor, Bang Samsir. Aku izin turun dulu ya Bang Inspirasi Sasugi. Siap. Kemana Prof? Bang Andi lanjut ya. Kemana? Tidur. Silin Effendi, aku mau ke Dayun besok. Siap. Pak D, silakan Silin. Makasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di komentar ada namanya Silin Effendi. Aku mau ke Dayun, mampir kalau ke Dayun. Ada yang di bawah bilang 6 jutaan. Jangan 6 jutaan, 10 juta aja gue kasih Pak D kalau ada. Tuh Bang Handi buat apaan proyektor Bang? Kalau nobar, nonton bola cakep nih, gede layarnya, tinggal ditancap. Ini kan udah TV ini juga, TV bisa dari komputer langsung ke layar. Bang Bisa layar Andi komputer punya, ini mah. Bang Andi punya proyektor itu sebelum punya YouTube, jauh-jauh hari sebelum punya YouTube itu. Buat nonton, taruh di nancap di apa itu namanya? Layar tancap. Layar tancap. Nonton bola bagus nih. Kita sapa dulu ya Bang Handi. Ada tamu, Bang Samsir, Muslim, Kristen. Assalamualaikum ini ya. Wabarakatuh Bang Diansa. Waalaikumsalam. Ini abang ada yang mau disampaikan? Rumah mana nih nggak tuh bang? Abang di Selembes ada, abang Blender ada.
Bang Zuma kok nggak ada? Aku lagi di Aceh nih, deh. Lagi meliput. Lagi rehat bang. Lagi rehat bang beliau. Ada yang mau disampaikan bang? Monggo. Enggak, ini saya mengucapkan selamat berjuang sebagai keluarga Muslim. Lalu berjuang Allah Makasih bang ya. benar, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Masya Allah. Makasih ya bang. Saya lagi di Aceh ya bang. Selamat berjuang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini bang. Lupa gue mereknya ini apa? Gak tau mereknya apa tuh. Pokoknya proyektor aja. Bang Nia, Bang Nia, astaga. Ibu-ibu siapa namanya? Mbak Novita. Saya Kemarin ada tamu saya dari Singapura, 2 orang suami istri, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, udah berumur, udah pesan tiket. Nanti aku juga jemput nanti di airport. Terus cariin tiket apa? Hotel dulu di apa ini namanya? Di sini Jakarta, baru berangkat bareng ke Bandung. Iya. Teman-teman yang ada di bawah. Katanya dia bawa oleh HP dari Singapura 2 biji katanya. Wih, mantap. Di komalnya Abuya itu ada yang mau syahadat katanya. Teman-teman 1,9K silahkan ke roomnya Abuya untuk bantu follow biar bisa open game teman-teman. Setelah itu mau kembali ke sini bebas, mau stay di sana bebas, terserah. Silakan. Oh di sana yang mau syahadat ada baju di sana ya? Kurang tahu juga Bang Andi. Aku cek dulu ya. Ya. Ya, dibantu follow teman-teman. Teman-teman aku cek dulu coba. Emang ada yang mau syahadat di sana? Iya. Oh nggak ada katanya. Oh iya ada. Iya nggak ada. Oh nggak ada. Iya, karena YouTube-nya Bang Zuma masih stay di Komal ini Bang Andi. Iya. Nggak ada. Gitu. Aku pindah yang di PC kok. Gua tekan ada Banyuma masih balik lagi ke sini. Oh, Bang Ardi yang ada di sana. Bang Ardi, Bang Madu. Banyuma akunnya nyangkut di sini loh. Iya, betul. Mana Bang Juma di sini? Akun YouTube-nya Pak De. Oh, akun di YouTube-nya. live. Iya, di live kan di sini. Berarti bisa jadi akunnya beliau ada di bawah. Enggak, itu adminnya. Oh, Bang Juma admin. itu gaptek soal YouTube, nggak ngerti itu Bang Juma itu. Admin. Oh itu, iya, yang iya, megang. iya. Oh iya. Pokoknya Bang Juma itu maju gitu aja, maju perang. Nah. Nanti adminnya yang jalanin. Oh iya, gitu ya. Sama saya dulu gitu. Dulu saya belum punya PC kan. Admin saya kadang Pak D, Bunda Saunya di Bali, ada juga di apa itu? Kalimantan 1. 4 admin saya dulu. Iya. Semua orang dijadiin admin itu. Admin masih standby. Oh iya, ini di bawah. Ini di bawah teman-teman. Aduh. Ya mudah-mudahan teman-teman ya besok saya pulih. Bang Yuma udah istirahat bang, dia sendiri yang ngomong di bawah. Itu dia tuh di bawah. Bang Yuma lagi istirahat. Siapa? Katanya. Itu. Sahabat adminnya kali Bang Andi. Ini sahabat Bang Zuma. Iya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering nonton Bang Andi lewat YouTube terus. Saya bisa berbicara dengan Bang Andi loh. Bang, kalau Anda ingin lama nggak usah muji-muji Bang Andi Bang. Saya turunin nanti Bang, nggak enak jadinya Bang ya. Bang inspirasi, assalamualaikum Bang semuanya. Jangan dulu Mas Pandu bercanda itu ah. Iya, saya tahu Bang. Nonton di channel barunya Pak Desuki, Bible Berjalan. Belum Bang. Ya ke sana dulu, turun dulu lah ke sana dulu. Bible Berjalan. Bible Berjalan. Bible Berjalan. Iya, Ya, berjalan. Bible tulisannya Bible Berjalan. Gitu. Oke, Ya. siap. Supaya kita nggak diomelin orang tua, nggak enak orang tua malah marah-marah. Nggak enaknya ini aku dianggap orang tua aja Bang. Oke.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, silakan ke roomnya Abuya. Ini maaf bang, kalau mau turun gimana ya bang? Saya baru lewat TikTok. Gue turunin bang, tenang aja gue bantuin. Udah bang, udah tuh. Teman-teman yang belum ke roomnya Abuya Strong, silakan ke roomnya Abuya Strong teman-teman untuk membantu teman-teman kita yang syahadat di sana. Oh katanya sih teman-teman di bawah, Pak Deh. Iya, dibantu follow teman-teman ya. Habis itu setelah itu ya mau stay di sana silakan, mau kembali ke sini silakan teman-teman. Oke bang, tolong bang Samsi turun saya ke sana juga. Siap. Ya saling mensupport kita teman-teman ya gitu, saling mensupport kita. Kenapa? Karena kalau ada teman-teman yang membutuhkan followers, apalagi yang masalah yang kayak gini kan sangat genting, prosesi syahadat itu harus kita support itu teman-teman, support, berangkat ke sana follow biar bisa open camp itu teman-teman ya. Mudah-mudahan saya besok lekas pulih teman-teman ya, karena saya dalam kondisi kurang enak ya udah, saya kesana dulu bentar ya. Iya Bang Adi, siap Bang Adi. Oke, saya juga sayang ini kalau orang syahadat nggak kita dokumentasikan ya. Siap. Saya juga pamit dulu ya Bang Inspirasi. Siap Pak gabung ke Abuya Strong. Oke, Siap, pamit Pak, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube kita pindah dulu ya ke Abuya Strong menyaksikan prosesi syahadat. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak De. Ya, teman-teman yang ada di bawah, ya doakan teman-teman ya, semoga saya lekas pulih besok biar bisa berangkat ke Jakarta. Teman-teman ya. Ya biasa ke sana. Iya Bang, iya. Dari tadi saya mau ngomong Bang, nggak jadi. Ya Allah. Alamat yang ingin disyahadatkan oleh guru-guru kami. Dan ingat teman-teman, di dalam sertifikat itu ada tanda tangannya para saksi, yaitu Gurunda Zuma, Ustadz Alif, dan lain sebagainya, para petinggi API. Ketika yang kita syahadatkan ternyata, ya mohon maaf ya, ada yang berbohong kepada kita. Mungkin hotel nyamar-nyamar, yang penting bisa mengelabui api. Ada nggak kemungkinan gitu? Banyak begitu. Lalu siapa yang jelek namanya? Guru kita, Bang Zuma. Wong namanya ada di situ, tanda tangan beliau ada di situ. Gitu loh teman-teman. Ya, gitu. Itu saya menjelaskan secara prosedur. Kenapa? Karena saya sekretaris. Jadi saya harus, administrasinya harus jelas tuh. Gak mungkin kita mensyahadatkan orang Islam, 1. 2, gak mungkin juga kita mensyahadatkan orang yang memang niatnya mau main-main tuh. Nah, main-main atau tidak tuh kita perlu cek dulu tuh. Dia mau nggak start KTP? Begini sebenarnya Kang Ardi. Dari tadi kami berdiskusi dengan Bang Raka. Dan dari tadi banyak para mu'alaf, sehingga Bang Raka ini menerima masukan, sehingga dia awalnya ragu, cuman malam ini alhamdulillah Allah berikan keyakinan, dan setelah saya open camp dia berani, alhamdulillah open camp, dan kami semua husnudon. Cuman ya memang namanya manusia tadi lupa, nggak menanyakan KTP, maksudnya nggak suruh dikirim dulu KTP, dan barusan boleh open camp. Itu hanya persiapan sebenarnya, dan ini Bang Raka ada di bawah, jadi Abang Da silahkan naik ya Bang Raka. Naik ya. Bang Raka, naik Bang Raka, silakan Bang. Itu tadi kita bubarin loh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita bubarin tadi di Inspirasi. Abang Inspirasi menghimbau ke sini semua. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya hadir kembali. Bang Raka di bawah tuh, dijambah aja Mas. Siap, Kang Adri. Bang Raka. Ya, aku nggak moderator soalnya di sini. Udah disyahadatkan tadi? Belum. Oh belum. Ya. Nunggu
nunggu apa namanya KTP-nya dikirim dulu tuh. Karena Ini cuman, iya ini cuman prosedur ya teman-teman. Tadi itu Ini cuman prosedur, tunggu dulu, jangan baper. Ya gini loh tadi. Kan tadi dia berani mau ke Bang Glenn. Mau ketemu langsung, tapi kan nggak tahu waktunya kapan. Akhirnya dicoba. Kenapa? Nggak, kalau memang benar-benar sekarang yakin, dia ada nunggu ketemuan Bang Glenn dan tidak ditentukan. Ya sebenarnya bisa sih, tapi saya takut kalau tidak ada saksinya langsung. Hanya tak ceritain. Kamu itu kok berat, jangan dianggap gitu syahadat itu. Belum tentu kamu bisa ketemu Bang Glenn yang tidak tahu waktunya. Gitu. Akhirnya ya sudah sekarang aja lah gitu. Mau gimana coba? Iya ya nggak apa-apa. Sekarang juga nggak ada masalah. Tinggal difoto, jebret, kirim ke saya, kirim ke DM, selesai kan? Kan mesti punya KTP tuh orang tuh. Gitu loh. Iya, Masya Allah. Tadi juga kebetulan Bang Raka ini lagi kurang sehat ya. Bang Raka silahkan ditunggu ya Bang Raka. Mungkin sinyalnya udah baik ya. Silahkan naik. Saya udah jambak Bang Raka, silahkan. Bang Raka minta permintaan naik lagi Bang Raka. Kami di sini semuanya udah husnudon ya Ustadz Tahta Bang Glenn yang dari tadi gitu kan, husnudon bahwa Bang Raka ini berbicara itu pakai hati ya, karena memang begini Bang Raka ya, tadi yang disampaikan oleh Kang Ardianto itu memang luar biasa, banyak orang-orang Kristen dan memang itu di Al-Quran sudah dinarasikan, mereka saya syahadat. Nah ternyata untuk menipu umat Islam, bahkan di Al-Quran untuk menipu Allah gitu kan. Cuman saya lihat dari narasi Anda dan kami husnudon kepada Anda yang dari tadi diskusi, ngobrol santai, kami husnudon Anda benar-benar berbicara dari hati Anda. Silahkan naik, ditunggu Bang Raka ya. Kalau memang benar ingin bersyahadat, silahkan. Iya, jadi meskipun sertifikatnya katakanlah Bang Raka bilang gini, aku nggak mau nih sertifikat dari API, aku maunya dari yang lain. Oh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya berarti setor KTP-nya nggak usah ke kita. Tapi kalau yang mensyahadatkan orang API, ya berarti harus setor KTP, karena yang mensyahadatkan teman-teman di API. Tapi kalau memang teman-teman gini, ini administrasi loh ya. Tapi kalau untuk urusan sama Tuhan, oh nggak usah setor KTP ke kita. Ya udah syahadat. Tapi kalau untuk urusannya administrasi, maksudnya sertifikat mu'alaf, ya berarti harus prosedur. Kalau nggak mau sertifikat mu'alaf, nggak apa-apa, kan gitu. Langsung kita syahadatin gitu ya. Iya. Yang aku bahas di sini kan untuk pembuatan sertifikat nih Bang, Pak Disuki. Kalau nggak pembuatan sertifikat, nggak ada masalah. Nggak usah kirim KTP, nggak apa-apa gitu loh teman-teman ya. Semoga nggak salah paham ya. Gitu. Administrasi itu perlu. Nggak boleh asumsi. Ya tadi kan asumsi itu kan udah dijelaskan tadi. Asumsi itu ada kata asuhnya doh. Nah, jadi kalau ada orang berasumsi, asumsi doang gitu loh ya, bahaya, menggonggong doang, nggak ada maknanya gitu. Begini Bang Raka ya, ketika Anda ada niat mengurungkan, alangkah baiknya saya lihat dari Anda ini orang dewasa dan dari kata-katanya juga luar biasa lah, saya agungkan apresiasi kepada Anda. Alangkah baiknya Anda naik dulu, kita ngobrol santai biasa aja gitu, nggak usah kita saudara lah, tenang saja. Oh gini Ustadz Abuya izin, beliau ngetik di bawah. Maksud saya begini Bang, tadi saya berencana mau ke tempat Bang Glenn dan saya mau bersyahadat di sana. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ya udah Bang Glenn di aja di DM aja Bang Glenn. Gini Bang Adi, tadi tuh dia beraninya gini, Bang Glenn itu kamu ke tempat saya saja, nanti tak ajarin Islam secara langsung, kamu nginep di sini. Akhirnya dia berani gitu. Karena Bang Glenn itu berani. Kalau masalah pekerjaan apa, kami ada kami. Nah dia tambah berani dia gitu. Bahkan kamu kapan mau tak ongkosin mau ke sini, kamu ke rumah saya, ke tempat saya gitu. Akhirnya mantap. Apa? Dia berani juga. Terus Abu ya bilang,
Kenapa tidak sadar sekarang kalau memang yakin? Wong umur tidak tahu, langsung berani dia gitu. Nah maunya Bang Raka itu, aduh saya ragu kalau nggak langsung ke dunia nyata, nah gitu. Mendingan saya ke tempatnya Bang Glenn aja gitu. Ya udah nggak usah dipaksa Ustaz, itu aja dah. Udah nggak apa-apa, biarin, kan itu kan maunya dia Ustaz. Ya udahlah, diiyain aja lah. Ya makanya tak kasih solusi gini. Sebenarnya ya kalau kamu kayak gitu, menurut saya akan menunggu waktu banyak. Makanya tak kasih gini, kamu sadar sendiri ya sah aslinya. Nah, kalau udah tahu bahasa Indonesia sah. Iya tapi dia kan nggak percaya Ustaz. Dia kan nggak percaya. Kalau nunggu kamu nanti ke Bang Glenn ditanya oleh Bang Glenn kapan bisanya? Ya alamatnya aja dulu. Ah kayak gitu-gitu. Ya udah, kalau saya pribadi terserah Bang Glenn udah nanti dengan dia gitu. Tapi Udah, karena dia Ustaz. berani sekarang. Ustaz, Gitu. udah biarin Ustaz. Dia pengennya nggak gitu. Dia pengennya itu bukan intinya dia menolak saran dari Ustaz Tata gitu loh. Itu kesimpulannya. Dia pengennya itu langsung ke Blanken. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga kita, gitu loh. Bang Glenn juga sebagai orang hukum, betul nggak Bang Glenn? Betul. Saya makanya tadi saya kan sarankan kalau memang ini saya kan sarankan setelah dia bersyahadat di sini, kalau memang butuh bimbingan saya siap. Saya akan titipkan dia di rumah Quran yang di Depok supaya dibina, diajarin semuanya gitu loh. Kalau istilahnya mau bersyahadat dimanapun bukan urusan saya gitu loh. Yang penting dia bersyahadat ya sudah. Betul. Iya, mau dimanapun dia bersyahadat, yang penting dia memeluk bahasa agama Islam, alhamdulillah. Sertifikat itu digunakan untuk keduniawian. Karena saya udah ceritakan tadi, saya berebutan mayat. Ingat itu, saya berebutan mayat. Karena seorang mualaf mau dikuburkan secara Kristen. Itu perlunya administrasi, perlunya sertifikat itu. Kalau hubungannya Bang Raka langsung dengan Allah, itu bukan urusan kami, itu urusan pribadi Bang Raka. Tetapi karena kita hidup bersosial, kita hidup berdampingan dengan manusia lain, itu perlu. Di satu sisi abang bisa merubah agama di KTP harus butuh sertifikat. Kedua, tidak semua orang di dunia ini, Indonesia ini menyaksikan abang bersyahadat di Komal ini. Jadi abang nggak perlu muter videonya, ini sertifikat saya. Ya, itu loh. Ya, betul. Jadi kalau memang soal KTP, gini bang, maksudnya gini bang, mungkin Bang Ardiansah berniat baik, cuman abang salah tangkep Bang Raka. Abang bersyahadat di sini nggak masalah. Kalau abang nggak mau kasih KTP ya kita nggak keluarin sertifikat, sudah itu aja, simpel kok sebenarnya. Ya betul. Karena untuk sertifikat itu kan kita butuh nama lengkapnya siapa. Kita kan tidak tahu apakah nama abang di sini ada nama asli atau enggak, kita nggak tahu. Nggak mungkin kita kasih namanya Raka Kristiano itu ternyata nama aslinya Caniago, kita nggak tahu. Nanti salah lagi, kami itu. Betul. Dan kami jamin 100% data abang tidak akan tersebar. Iya betul. Sama halnya gini Bang Glenn, kemarin ya aku cerita sedikit ya. Mungkin Bang Handi sama Pak Disuki sama Ustaz Tata udah tahu belum ya. Jadi gini, sekitar sebulan yang lalu itu ada wanita, saya lupa dari daerah Ternate atau mana ya, Maluku Utara atau mana ya. Itu dia ngaku Kristen tuh. Ngaku Kristen. Terus kemudian minta disyahadatkan sama Bang Zuma tuh. Kemudian dia kirim KTP tuh. Udah kirim, udah saya buatkan sertifikat mualaf. Udah kan? Besoknya ada yang protes, namanya Imam Jufri. Imam Jufri atau siapa? Muslim dia. Dia bilang gini, itu yang Anda syahadatkan tuh orang Islam. Loh, ya ini KTP-nya dikirim ke saya Kristen kok. Itu KTP-nya adiknya. Terus gimana tuh? Kayak gitu. Coba teman-teman bisa nggak jelasin? Itu KTP-nya adiknya. Terus apakah Api salah? Api nggak salah. Karena sudah sesuai dengan prosedur. Api korban. Iya, justru Api yang korban. Bayangkan coba. Ya, jadi istilahnya karena kita hidup di negara Indonesia yang negara hukum, kita juga harus patuh dengan hukum yang ada.
salah satu syarat untuk merubah agama di KTP yaitu sertifikat. Bagaimana sebuah instansi, sebuah yayasan atau sebuah masjid mengeluarkan sertifikat, tapi kita nggak punya tanda pengenalnya? Apa kita bikin nama ngarang-ngarang? Kan nggak mungkin. Iya, benar. Ya, Imam Jufri kemarin tuh marah-marah Bang Glenn, katanya kenapa kalian tipu-tipu, kenapa API intinya nuduh kita itu bersekongkol dengan dia, padahal dia udah Islam, kenapa kok disyahadatkan ulang. Ngakunya si Imam Jufri ini kenal dengan wanita yang disyahadatkan itu. Kata si Imam, loh kenal dari mana kamu? Saya tanya gitu. Dia bilang gini, loh dia ketua saya sekretarisnya. Oh, berarti dia berbohong. Saya gitu kan. Kalau dia berbohong berarti kamu sedang dipimpin oleh pembohong. Saya gitu kan. Mencret. Udah nggak bisa jawab apa coba? Nah, kalau memang dia berbohong, apakah yang salah API? Enggak. Wong kita aja lo ya teman-teman. Kita aja lo API udah sesuai dengan prosedur aja lo, masih aja disalah-salahkan. Gimana coba kalau kita nggak sesuai prosedur, gimana coba? Kacau lah. Saya pernah nangkep orang yang menjadikan mualaf itu sebagai modus mencari duit. Ternyata ini yang bersangkutan sudah mualaf 6 kali di masjid yang berbeda. Nah tuh, ayo. Ya. Gimana tuh? Iya. Akhirnya kami berenam ini bukan saling menyalahkan, tidak. Kami malah berkolaborasi untuk menangkap dia dan memberikan efek jerah. Gitu loh. Jadi di sini bukan kami ini kan sebagai yayasan pembina mualaf ini kan hanya memfasilitasi bagi orang-orang yang ingin bermualaf dan dibina. Bukan kami nggak butuh. Kami bukan, maksudnya gini, kami nggak butuh mualaf untuk berkembang, tidak. Ya, kami tidak harus mencari sebanyak apa. Kita nggak, ini saya Yayasan Pembina Mualaf dengan API itu tidak pernah berlomba dalam hal jumlah. Karena itu hidayah dari Allah, bukan dari kami. Betul. Jadi Bang Ardi, dia mau milih ke YPM, monggo, mau milih API, monggo. No hard feeling di sini. Ya, no hard feeling. Jadi gini aja Bang Raka, ya. Bang Raka bebas memilih ke, ini ada berapa orang di atas nih? Ada 8 orang di atas ini, silakan abang pilih orangnya, abang DM KTP abang ke salah satu orang di atas ini, nggak masalah. Ya, karena siapapun abang kirim ya kami pasti patokannya sama, ukhuwah Islamiyah. Kita tidak memikirkan soal yayasan. Kemanapun abang kirim, silakan. Itu pilihan di tangan Bang Raka, bukan tangan kami. Jadi kalau abang memilih API ya monggo, abang memilih untuk ketemu saya silakan. Tapi balik lagi yang dikatakan Ustadz Tata tadi, tidak ada yang tahu ajal Bang Raka. Tidak ada yang tahu ajal. Jadi kalau emang abang pun di sini tidak sesuai dengan abang katakan, ya itu kan urusan abang dengan Allah, bukan urusan dengan kami. Itu makanya fasilitasi di sini. Kami berhusnuzon dari tadi. Walaupun banyak komen di bawah, walaupun banyak yang komen di bawah abang ini fitinya muslim, kami tetap husnuzon. Ya, karena bukan 1-2 kali kami mensyahadatkan orang katanya muslim tapi akidahnya Kristen. Banyak Bang. Saya aja udah mengalami 3 orang kalau nggak salah. Dia katanya Islam tapi akidahnya Kristen. Apakah itu nggak dibolehin syahadat? Kan dia boleh, tetapi dalam hal sertifikat tidak kami keluarkan. Itu aja. Masih ada kan di bawah Bang Raka ini? Bang Madu, dicek nggak? Bang Madu ada nggak? Tadi ada Bu ya, entah sekarang sih. Tadi saya udah undang juga, udah tarik juga. Ya sebelumnya mohon maaf ya, para mohon orang maaf sebelumnya. Tidak ada Kalau yang Bang Ardi kan tegas dalam hal itu nggak masalah Bang, itu perlu juga. Memang dari tadi kami sedikit terlena dengan perbincangan yang makin lama makin menarik sebenarnya. Jadi kami lupa hal yang fundamental gitu. Setahu saya, karena aku barusan juga di sini Bang Ardi. Setahu saya gini, dia cuma mau syahadat doang dan tidak mau sertifikat. Sertifikatnya nanti langsung ketemu dengan Bang Glena gitu ceritanya tadi gitu. Ya monggo, bahkan jangankan di sini, Ustadz Tata kan udah bilang barusan, kalaupun dia syahadat sendiri tanpa ada orang yang menyaksikan, kan satu menurut Allah.
Iya, itu ya nggak ada masalah. Enggak, maksudnya aku tadi bilang bahwasanya jika memang seadanya di Komal dan pengen dibuatkan sertifikat mualaf, ya berarti kirim dulu KTP-nya biar kita nggak ketipu lah, apalah gitu loh maksudnya. Sertifikat tuh yang aku bahas tadi, sertifikat tuh ya. Selain sertifikat ya hak masing-masing lah, silahkan gitu aja. Karena yang ngeluarin sertifikat aku, nanti aku yang disalahin. Ada tandakannya Ustadz Alif, Bang Zuma. Iya. Nanti kalau Bang Ardiansa yang dituntut orang, yang repot saya juga, gitu kan? Iya juga. Aku minta tolong sama Bang Glenn lah pastinya. Ya, semuanya sebenarnya berkoneksi, ya berafiliasi. Kita bergerak sejalan lurus linear, tidak berkontradiksi, tidak berperangan, tidak saling mendahului. Kami berjalan sejalan karena demi apa? Demi ukhuwah Islamiyah. Ingat itu satu. Jadi kalau ada yang bilang ini saling berlomba, oh itu salah besar. Tidak ada perlombaan di sini. Kami tidak berlomba untuk mencari pahala, karena pahala itu urusan kita masing-masing dengan Allah. Berlomba pun tidak apa-apa Bang Glenn, dalam kebaikan disuruh berlomba. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lanjut Buya. Aku pokoknya boleh lomba kebaikan. Maaf, saya salah. Pokoknya aku yang servis, Buya yang semesa gitu. Lanjut Buya. Astagfirullahaladzim. Nah ini Ustadz Dada nih, kalau udah kayak gini diem dia nggak mau ngomong Ustadz Dada. Ya dari tadi kan aku cuma diem. Nah, biarkan saja. Mudah-mudahan hidayah menghampiri dia di kemudian hari. Jangan didahului oleh ajal. Kita doakan sama-sama. Amin. Dan semoga nggak salah paham ya, Bang Raka di bawah. Semoga nggak salah paham. Takutnya salah paham gitu kan. Mau ini apa, ini terlalu begini. Ya mohon maaf sebelumnya. Gitu aja sih. Tapi ada loh, Bang Glenn, ada loh Satata. Orang yang dia sudah Islam, ini ada cerita ya. Ini bukan cerita dongeng ya, cerita sungguhan. Ada yang udah Islam orangnya, cuman berhubung dia nggak punya sertifikat mualaf tuh, KTP-nya juga belum berubah tuh jadi Islam. Akhirnya pas waktu meninggal dia dikremasi, gimana? Kasihan kan? Kasihan Bang. Kasihan loh kita. Kasihan. Coba teman-teman di bawah gimana responnya ketika melihat seperti itu? Coba bayangkan, coba itu gara-gara apa? Sertifikat mualaf aja sebenarnya. Kasihan loh. Ya, di sini belum ada DM, jadi memang mungkin beliau sudah tidak ada. Di daftar penonton tidak ada. Ya, sudah mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja buat beliau. Amin ya Allah. Aku juga minta maaf lah kalau beliau nyimak ya. Minta maaf ya Pak ya. Ya kalau di sini kita lihat bukan nggak ada yang salah di sini. Kita satu yang di Komal tadi terlena dengan jalan ceritanya tanpa hal fundamental kami lupa gitu. Karena sebenarnya itu kan hal yang paling penting. Kalau aku pribadi sih tahu ADART tahu, makanya saya ndak bahas KTP karena apa? Dia ndak minta sertifikat. Nah itu nangkepnya aku, dia kan mau ketemu Bang Glenn gitu. Oh nanti mungkin urusan sertifikatnya ke Bang Glenn. Nah aku diam akhirnya Bang Glenn gitu ya. Makanya ya kalau saya kan tadi cuma menjanjikan fasilitas buat dia belajar, karena takutnya juga dia mualaf tapi nggak dibimbing juga kita salah. Kebetulan rumahnya memang di Depok, dekat dengan fasilitas yang kami miliki. Itu aja ya, kami tahu mungkin dekat ya kita tawarin. Malah tadi saya tawarkan, udah datang ke rumah dia kan, tadi saya bertawarkan juga begini. Tadi saya disebut mana, Ustaz Tata kok diem? Saya mau tidur, mau nunggu otan gitu, diem terus saya. Saya itu kalau ke Komal itu saya kalau udah ada yang bertanya saya diem, karena memang menurut saya ya, oh ini tertarik ke omongannya Bang Glenn ini, karena Bang Glenn kan udahlah kamu jangan takut apa-apa, ada kami gitu. Bahkan kalau kamu butuh belajar agama, datang ke tempat saya. Akhirnya orang tambah tertarik karena memang tadi curhatnya lama dari tadi itu. Saya diem aja gitu.
Udahlah, tolong host cari makanan, saya lapar. Siapa yang bisa dimakan di atas ini? Bang Glenn, sesekali Bang Glenn debat sama Oten sejam gitu loh Bang Glenn. Gak pernah ada yang mampu sejam 3 menit pada mundur. Ya kalau saya kan kalau dia belum jauh saya nggak mau beralih, itu makanya bikin pada mundur semua. Saya nggak pernah mau beralih dari pertanyaan. Oh berarti sama kayak saya Bang Glenn ya. Iya, saya kejar terus sampai mana pun saya kejar terus. Mantap. Bang Glenn ikut acara di Subang nggak Bang Glenn? Alhamdulillah, insya Allah saya datang. Masya Allah, kita ketemu di sana Bang Glenn, ntar Bang Glenn. Ya, insya Allah kita ketemu. Tanggal 16. Saya emang udah jadwalkan di sini sampai tanggal 16, 17 baru pulang. Oh ya, mantap. Iya, karena acara Kodoni kan 13-14. Terus katanya 15 gimana sih? 13-14 ada Kodoni, 15 Kodoni rencana insya Allah ketemu Bang Juma. Di mana? Kita belum tahu nih, saya belum dapat info lebih lanjut karena memang kami lagi fokus ngurusin acara besok kan, besok udah mulai. Ya kabarin ya, karena aku tanggal 15 udah di Bandung Bang Glenn. Ya pada kita langsung di Subang. Nah, jadi aku berangkat tanggal 14, tanggal 15 itu di Bandung dulu. Nginep di situ. Di Bandung? Di mana ya itu? Ya Bandung kota Bandung, ya, kotanya. Saya udah bilang pada sama Polres, kayaknya di tempat saya kasih gratis kamar, nggak ada yang mau. Bang Glenn di mana? Ya kan, ini kan saya punya warisan hotel yang saya tinggalkan buat mualaf. Di mana? di Bandung. Ah, masa Bandung mana? Di Jalan Surapati, di dekat Gasibu. Kota? Aku nggak tahu loh Bang Glenn, Masya Allah. Bang Kores pernah nginep sini kok. Kores nggak pernah ngabarin nih. Aku kemarin dikasih tahu sih intinya. Ya alhamdulillah ada yang nawarin nginep di rumah kontrakannya beliau gitulah di kota Bandung. Jadi ya aku mau aja. Nah kebetulan kalau memang Kodonitan mau ketemu sama Bang Zuma tanggal 15 di Bandung, aku rencananya mau ikut juga gitu. Ya paling nanti di sini saya kan ada ruangan bisa cukup buat 20-30 orang lah. Tapi sini aja kita makan di sini kita pesan di luar biar nggak terlalu banyak biaya. Buset, 23 orang. Enggak, saya ada ruangan di hotel ini bisa muat sampai 40 orang, masih 50 orang masih muat. Mantap. Siap. Mau meet and greet di sini nggak masalah. Siap. Bang Glenn, dikasih info ya ntar. Dikasih info tanggal 15-nya di mana ya? Saya WA. Siap. Kang Abuya, datang tuh. Kang Abuya, sare. Bang Abuya tidur. Jadi gimana ini? Ya gimana kita serahkan kepada yang bersangkutan aja. Kita nggak bisa maksa. Nggak ikrah hafidin. Sudah. Tidak ada paksaan dalam Islam. Udah. Memang gimana orangnya aja mau seperti apa. Udah kita serahkan aja kembali kepada yang bersangkutan. Bang Madu ikut juga nggak Bandung? Saya kerja, pengennya ikut. Aduh, jangan ditanyain itu gak. Jadi kepikiran saya ini. Kerja itu nomor 2 Bang. Nomor 1 kumpul. Itu. Nomor satunya lagi A1-nya ya. Itu kan nomor 1. A1-nya itu amanah itu. Udahlah Bang Madu, tinggalin kerjaan. Santai aja, kan cuma beberapa hari doang. Ini Ustadz Tahta atau Bang Ustadz Madu tolong jelaskan ini di bawah ada yang berkomen karena dia tadi mengatakan si Raka ini mengatakan bahwa dia nikah dengan Muslim, berarti dia nikah secara Islam. Tetapi kalau dia nikah secara Islam tapi akidahnya bukan Islam itu gimana itu Bang Madu? Ya kalau laki-lakinya itu kafir ya enggak sah. Dan itu
muttafaqun alaih. Nggak ada khilaf-khilaf di situ. Ya, Anak maksudnya yang dia dua itu Islam bang, gimana itu? ya dia nikah secara Islam, tapi akidahnya bukan Islam, itu gimana? Apa perlu syahadat ya, Bang? Ya orangnya kafir, kayak manapun cara nikahnya, kalau orangnya kafir yang laki-laki Bang Glenn ya udah. Oh, ya udah. Itu jawabannya ya guys ya, yang di bawah. Tapi dia bilang anaknya itu Islam juga yang dua orang. Ya mungkin ikut ibunya karena dia bilang dia duda. Dia kan dia bilang duda, katanya dia duda. Ya mungkin dia ikut orang kan gitu. Mungkin anaknya ikut ibunya. Kita nggak tahu. Toh kalau emang anaknya di bawah umur 12 tahun secara Islam kan harus ikut ibunya. Di hukum Indonesia pun begitu. Iya, kalau anaknya tidak ada masalah, anaknya pun tidak ada masalah. Nanti masalahnya kalau dia itu punya anak perempuan, dia tidak bisa jadi wali. Nah, masalahnya di situ. Walinya balik ke wali hakim. Iya. Itu dia. Ya kita harus dusur saja lah guys, kita diajari untuk berdasarkan baik. Kalau kata bahasa Bataknya prejudice of innocent, praduga tak bersalah. Ya itu kan juga dalil hukum kita Indonesia. Praduga tak bersalah itu kan dalil utama dalam hukum pidana Indonesia. Kita ikuti saja, praduga tak bersalah. Mudah-mudahan hanya kekhilafan, kesalahpahaman. Udah, jangan langsung kita ngejudge orang, itu nggak baik. Ya, kembali lagi, mau dia pura-pura, mau dia tidak pura-pura, mau dia bohong, dia tidak bohong, itu urusan pribadinya ke Allah. Kalau soal kita sebagai manusia, kita hanya bisa memfasilitasi dan membantu. Walaupun kita akhirnya ditipu, tetap yang bersalah dia kepada Allah, bukan kita, karena kita jadi korban di sini. Wallahu alam. Jadi nanti begini. Saya sedang lagi berkonsolidasi dengan MCI, dengan MCIP, dengan MCY. Kami lagi berkonsolidasi supaya kami sama-sama menyetor dengan API juga. Kami akan sama-sama memiliki satu bank data, di mana situ dikumpulkan semua nama mualaf-mualaf dari semua yayasan. Dari masing-masing yayasan akan kami satukan menjadi satu bank data server yang bisa diakses oleh semua masjid Indonesia, supaya apabila ada yang berpura-pura lagi bisa langsung dicek dan ketahuan. Jadi kita mungkin akan bikin sistemnya seperti sistem BI checking. Begitu kita tulis namanya, keluar, oh sudah pernah, gitu loh. Itu akan kami siapkan. Mudah-mudahan ya doakan saja supaya itu cepat terlaksana, supaya tidak ada lagi orang yang memanfaatkan pemualafan sebagai sarana mencari uang. Amin. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan cepat selesai. Karena menyatukan yayasan-yayasan ini tidak semudah yang kita bicarakan, karena masing-masing memiliki ego. Itu yang harus kita cairkan. Itu bukan persoalan, tapi ya alhamdulillah udah ada komunikasi dengan Ko Wendy, dengan Ko Hani, kebetulan juga semua kokoh-kokoh ya, Ko Dondi, semua kokoh mungkin pakai bahasa mereka lah, mungkin jadi lebih akrab. Semua mudah-mudahan cepat terlaksana lah. Ngapain iri? Saya yang iri sama abang. Saya belajar bahasa anak TK, saya baru Ikro 6. Saya yang iri lah. Sedangkan kapasitas otak ini sudah tidak seperti anak kecil lagi untuk menghafal. Jangankan menghafal, membacanya saya sulit. Ya kenapa ya? Karena sebenarnya nggak bisa dipungkiri, apalagi yang udah berumur, yang udah kepala 4, kepala 3 ke atas, pasti otaknya udah dipenuhi sebagian besar oleh masalah-masalah hidup, masalah keluarga, masalah anak. Walaupun kita hidup berserah, pasrah, tetap saja itu pikiran pasti malang melintang di kepala kita. Jadi bagi saya,
Saya jelas untuk belajar ikro aja susah, gitu loh. Ya saya iri sebenarnya dari orang, saya iri kepada muslim-muslim yang lahir yang sudah belajar ikro di saat otaknya masih fresh, di saat kepalanya masih tidak dipenuhi oleh masalah-masalah hidup. Sedangkan saya baru belajar di mana masalah hidup sudah membebani hidup saya gitu loh. Sabar Bang, sabar. Iya, ya saya sabar Bang, saya sabar. Saya yakin itu kekurangan saya. Sebenarnya begini Bang, kami ini lebih maju dalam membentengi karena kami pernah di sana. Kami tahu akal bulusnya mereka, kami tahu apa tips dan triknya mereka, siapa yang disasar, apa yang apa yang diganggu oleh mereka. Jadi yang paling pertama adalah yang diganggu mereka itu disasar mereka adalah ekonomi, kedua keluarga. Nah, ekonomi. Jadi harta tata wanita yang dipakai oleh penjajah Belanda zaman dulu dipakai lagi oleh mereka sekarang untuk pemurtadan Indonesia. Harta, kedudukan harta, berarti kan ekonomi. Tahta, kedudukan. Wanita, ya wanita jelas, kawinisasi. Nah, jadi wanita itu bisa juga kita berikan sebagai laki-laki. Jadi wanita itu lebih ke arah, kita bilang arah syahwat, urusan di bawah perut. Memang yang namanya tahta itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dipakai ngiris bawang bagus, kalau seandainya buat nyakitin orang jelek. Memang bahaya ini, yang namanya tahta bahaya. Mau tidur orangnya. Bang Glenn, Bang. Ya siap. Ada yang nawarin, misal dikasih duit 2 miliar, Bang Glenn kembali ke agama sebelumnya. 2 miliar nih Bang. Gimana Bang? Misal, mau nggak? Mama saya nawarin hotel harganya 17,5 miliar, saya nggak mau. 2 miliar lagi. 17,5 miliar. Ini hotel saya ini asetnya 17,5 miliar Bang Adi. Ditawarin, kamu pegang ini punya kamu, nama buat kamu, tapi kamu balik lagi. Terus, nggak mau? Saya nggak mau lah, nggak nyaman. Masya Allah, miliar tuh teman-teman. Dengerin teman-teman, miliar tuh, 17,5 miliar. Gini ya kalau iman ya, iman tuh begini teman-teman. Masya Allah, luar biasa Bang Glenn. Pasti nih teman-teman. Bang Ardi, ya, saya tunjukin. Saya lagi tutup, saya lagi lobby. Iya. Gimana Bang? Nih. Apa tuh? Kapan syahadat? Siapa tuh Bang? Siapa tuh Bang? Tiba-tiba. Enggak, ini mah dia udah sering ketemu Kodondi. Itu di hotelnya siapa Bang? Hah? Hotelnya siapa? Ini hotel orang tua saya. Mantap. Mantap. Ini yang mau ditawarin ke saya waktu itu. 17,5 M ya? Di 5 tingkat. Dan di jalan protokolnya Bandung. Jadi kalau dari Gasibu jalan kakinya nyampe. Kalau dari kebun Dawung apa namanya? Kebun Kawung stasiun. Kebun Kawung. Jauh nggak? Malah live di Jeddah. Jauh nggak Bang? Dari kebun Kawung? 20 menit. Oh deket. Naik angkot, naik motor paling 15 menit. Deket. Dia ada ruangan yang saya bilang 50 orang bisa buat kita meet and greet. Ini area parkirnya Bang? Ini baru parkirnya aja. Luas banget, kampret. Iya. Masya Allah. Ini tangga itu liftnya 5 tingkat. Jadi Bang Glenn ikutan ngurus nih di situ intinya. Enggak, itu tadi yang saya suruh syahadat yang ngurus. Oh. Ini ke belakang masih ada lagi. Iya. Ini yang saya. Jadi kenapa ini yang bikin saya 3 tahun saya nggak syahadat tuh ini. Hotel ini ya? Bukan ini salah satu. Nanti saya tunjukin rumah sakit punya mama saya. Rumah sakit apa? Rumah sakit punya mama saya.
Ngeri. Kelihatan dari sini. Tersedak ini. Ini ruangannya yang saya bisa muat 50 orang. Tadinya kalau mau di sini aja acara bisa, saya udah kasih. Kalau bikin di sini aja, kamar di atas ada, jadi nggak usah jauh-jauh. Mantap. Itu kunci. Ini yang saya tinggal. Dikunci semua. Inilah ruangannya kelihatan tuh. Dalam ruangannya tuh. Oh iya. Nah, bisa 50 orang. Gede juga ya hotelnya Bang Glenn ya. Ini lahan parkir sebelah itu masih. Kalau kecil namanya kosan Bang Ardi. Bukan hotel. Ini masih ini jadi kafe ntar nih, tapi ini juga tuh. Nah, nggak kelihatan hotel. Ini yang ditawarin Bang, saya nggak mau. Masya Allah. Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi salah ya Bang Glenn. Kalau Allah berkenan, saya pasti bisa dapat lebih dari ini Bang. Kalau saya percaya memegang ini. Tapi saya takut Bang, megang banyak-banyak, hisapnya banyak Bang. Masya Allah, luar biasa. Tapi Bang Glenn sebelum pas waktu setelah mualaf itu kan katanya sempat nggak kerja atau gimana Bang Glenn ya? Saya jadi gini, saya waktu mualaf itu bersyahadat, saya nggak, kan itu pasca COVID ya. Pasca COVID, saya nggak kerja, saya ikut kodondi selama 6 bulan. Pegang-pegang kamera, ngedit video. Masa gitu? Iya, alhamdulillah. Saya ketemu Ustadz Fatih Karim, saya dibantu buat ujian pengacara. Dia dikasih jakat sekitar dulu kalau salah, dikasih jakat sama beliau. Saya buat ujian pengacara, alhamdulillah saya langsung lulus, langsung berpraktek. Ya mungkin yang seangkatan saya belum ada yang punya kantor sendiri Bang. Hanya saya yang berani karena saya pasrah. Saya buka kantor. Kalau memang ini jalannya saya ditinggikan, kalau ini bukan jalannya tunjukkan jalan lain ya Allah segitu ya. Alhamdulillah naik. Banyak orang yang percaya dengan saya walaupun saya masih baru jadi pengacara gitu. Nonen bukan pakai jaket merah. Iya, saya pakai jaket merah betul, Bang Nonen. Wah, luar biasa. Mantap nih Bang Glenn nih. Terus akhirnya mencuat dari situ ya Bang Glenn ya? Ya. Ya alhamdulillah sekarang yang saya bilang tadi, akhirnya orang tua saya udah terima saya balik, walaupun saya nyindir. Tapi akhirnya beliau, mama saya yang terutama, bapak saya sih nggak banyak komen, ya mama saya yang komen. Tapi akhirnya mereka menyadari kalau anaknya udah beda server. Karena pada waktu itu kami makan bareng, saya dibeliin makanan yang mengandung kimsir. Mama saya ingetin, oh iya kamu nggak bisa ya? Sorry maaf, sorry saya lupa. Kamu udah nggak boleh makan babi katanya. Akhirnya itu makanan dikasih ke yang lain, saya dibeliin ayam ke depan. Jadi udah diterima alhamdulillah, dan ya sekarang saya juga tidak mau membahas agama dengan dia datang ya saya datang sebagai anak udah gitu. Iya. Walaupun pada kenyataannya nama saya udah nggak ada di kakak karena dicoret sama dia di pengadilan, putusannya ada. Gitu ya Bang. Putusannya ada, putusan pengadilan Jakarta Timur ada bahwa saya dikeluarkan dari kakak. Waduh. Iya. Tapi Bang Glenn ada nggak rasa pingin ketemu sama mama dan papa di surga nanti? Ada nggak rasa gitu? Terus apa yang harus Bang Glenn lakukan kira-kira? Betul. Saya nggak mau berdebat lagi, saya nggak mau bertanya lagi soal apa-apa, biarkan saja, doakan saja, karena yang saya tahu hidayah itu tangan Allah bukan tangan saya gitu. Iya betul. Tapi udah pernah diskusi ya soal ketuhanan Yesus ya? Jangankan diskusi Bang, saya pernah diajak datang ke rumah, ternyata di rumah udah ada 3 pendeta. Terus gimana? Injilin balik. Terus gimana? Saya cuma tunjukin kalau di Alkitab, di Bible ada kata-kata ini ayat tidak asli gimana. Emang ada begitu. Itu ada yang S2
ada yang S1, pendeta muda sama pendeta udah senior lah. Orang itu saudara saya semua. Ya terus saya tunjukin itu, mereka udah pada diam nggak bisa ngomong. Jadi, cuman itu aja, itu kan emang kebetulan saya masih bawa-bawa tuh kitab suci Katoliknya kalau masih saya pegang-pegang. Saya masih bawa kemana-mana tuh Five Gospel, saya bawa kemana-mana dulu. Mantap lah ini. Aku aja dari dulu kepingin ketemu pendeta debat gak kenyampean. Bang Glenn mah udah 3 pendeta mah. Ya tapi kan tertutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Saiful. Terus Abuya, sehat Abuya. Pak Saiful datang nggak ke Bandung? Insya Allah, saya udah di Jakarta ini Bang Ardi. Wih, Masya Allah. besok Bang Ipul besok kesini aja sama Bang Bejo sama Bundo, udah saya pesanin 2 kamar ya. Ya, besok. Jadi besok pada Jumatan lah kami jalan Bang. Iya, nanti abang mau ke hotel dulu, masukin tas baru ke acara kodoni nggak masalah. Nanti saya udah pesankan, abang langsung ke hotel, langsung check-in aja. Ya, makasih ya Bang. Ya. Wah keren lah ini, keren lah Bang Glenn, pahalanya banyak kali Bang, bagi-bagi lah pahala. Ini enaknya Bang Ardiansa, ini enaknya. Kalau pas Bang Glenn ke Medan kami servis ya kan. Pas kami datang kami diservis gitu. Ini enaknya Bang. Itu Islam ya teman-teman. Jadi kita tidak terbatas oleh instansi apapun juga atau yayasan apapun juga, enggak. Bang Glenn punya yayasan sendiri, kita punya yayasan sendiri, tapi kita Islam nih. Nah yaudah, kita nggak usah mikir yayasannya, kita mikir maksudnya kita ini Islam. Selesai. Itu enaknya teman-teman. Saiful, ada mualaf kami di Medan, saya itu ke Bang Saiful kok, karena saya nggak bisa menjangkau gitu loh. Iya, adapun begitu Bang Saiful ada mualaf di Bandung, Jakarta pasti tidak ke saya, karena memang nggak bisa kita jangkau kan, keterbatasan wilayah, waktu dan uang. Betul. Dan itulah kita di dalam Islam ada ikramul muslimin, memuliakan tamu dan sebagainya, itu keren sekali itu. Iya, ada di agama lain saya rasa. Kalau dalam Bible, kalau kita salam nggak boleh jawab sama mereka. Nggak boleh nginep tuh di situ, nggak boleh tuh. Jadi ini ada yang nanya bahwa Islam itu indah begitu saya masuk ke dalamnya. Kalau saya masih dilihat dari luar, Islam itu mengerikan. Jadi jangan salah paham dengan kata-kata saya. Kenapa saya bilang Islam itu mengerikan saya di luar? Karena Islam itu yang saya lihat oknumnya, bukan ajarannya. Karena kalau kita masih lihat oknum-oknumnya, kita nggak akan pernah mualaf. Memang, apalagi saya dari kecil dari sekolah minggu di gereja. SD, dari TK, SD, SMP di gereja. Yang didoktrin dari dulu bahwa Islam itu agama keras. Lihat itu Islam teroris. Lihat itu tukang bom. Lihat itu orang Islam miskin-miskin semua, tidak kayak kita. Kalau ke gereja pakai mobil, mana mereka pakai sandal jepit aja hilang. Itu selalu doktrin dari kecil. Jadi yang paling susah untuk merubah akidah itu adalah melepas doktrin itu. Bagaimana cara kita melepas doktrin? Ya doktrin yang lama itu harus digantikan dengan doktrin yang baru. Bagaimana memasukkan doktrin yang baru? Kosongkan dulu doktrin yang lama. Gimana kosongin doktrin yang lama? Pakai akal sehat, simple sebenarnya. Mantap Bang Glenn, mantap. Bang Glenn, itu doktrin itu memang ada di Protestan maupun Katolik ya, berarti ya? Iya, doktrin itu di mana? Ada. Tentang Islam, ada ya? Ada. Abang saya Katolik ya? Saya sekolah di Katolik. Saya agama saya Kristen, gitu loh. Jadi walaupun tidak secara harfiah, tidak secara letterless, tapi mereka mengikuti itu secara sindiran. Yang naik ke masjid tuh pakai sandal jepit, naik motor-motor, nggak ada bermobil. Coba lihat yang berarti Al-Quran benar ya Bang? Benar. Al-Quran benar berarti ya, Masya Allah, keren kali Al-Quran kita. Ini ada nanya, Bang Glenn, debat sama pendeta lama nggak? Saya itu nggak pernah berdebat lebih dari 5 menit. Makanya saya jarang berdebat di TikTok ya, karena saya kalau berdebat itu nggak pernah 5 menit, nggak pernah lebih dari 5 menit, karena langsung saya tanya ke jantung hatinya.
Nggak mau saya bertele-tele ke sana sini, pokoknya langsung tusuk di jantung hatinya. Kalau memang ada ayat palsu, berarti itu firman Tuhan atau bukan. Udah itu aja simpel. Atau Kalau itu nggak ada jawabannya itu Bang Glenn. Nah, atau pakai pertanyaan nyeleneh. Saya cuma nanya, ini baru-baru sih. Kalau dulu nggak begitu. Akhirnya saya nyeleneh aja. Kalau memang kalian tahu tentang Bible, coba saya kasih 10 juta kalau bisa jawab. Saya bilang, apa katanya? Sebutkan nama pemilik keledai yang dicuri Yesus. Hah? Gimana? Sebutkan nama pemilik keledai yang dicuri Yesus. Wah. Namanya siapa? Yang di bed pagi ya. Yang di bed pagi. Iya, dia jawab salah, nggak jawab salah. Kenapa? Kalau dia jawab tidak ada namanya, berarti dia akui Yesus mencuri. Izin Bang, dulu ya Bang. Ya. Kok turun Bang? Kurang ngantuk Bang. Istirahat dulu. Oh, udah ngantuk. Oke. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa saya nggak pernah diajak berdebat sama Pak Dondi, dampingin beliau buat berdebat? Kenapa? Karena saya orangnya nggak mau berretorika. Saya tuh nggak sesabar Pak Dondi kalau berdiskusi. Saya tuh orangnya nggak bisa ngayun pertanyaan karena memang bawaan profesi ya. Saya orang nggak bisa ngayun, saya langsung to the point. Makanya memang saya nggak pernah diajak itu karena ya waktunya ya waktu 15 ya 2,5 jam nggak kepake dong. Dan memang saya cuma minta waktu 5 menit. Silakan dia setengah jam ngomong terserah dia. Saya lo begitu, makanya nggak pernah diajak. Yang diajak Valen, ini Riva, yang diajak sama dia terus kemarin Ustaz Wafi. Dulu siapa lagi ya? Reski. Kayak nyuri Lucifer bukan. Nyuri Lucifer. Gimana bisa Lucifer nyuri? Orang jelas Yesus suruh muridnya kok ambil keledai yang tertambat. Kalau ada yang nanya bilang Tuhan menyuruh, Tuhan membutuhkannya. Nah, berarti Yesus mengkambing hitamkan Tuhan untuk mencuri. Bang Glenn, aku izin turun dulu ya teman-teman. Oh, siap. Udah jam segini. Oke, makasih ya. Saya Iya, kemana Bang? Ustaz Abuya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, sehat Abuya. Modom. Modom Abuya. Wah. Bang Glenn, kalau madu beda. Kalau debat dengan hotel berjam-jam sampai jatuh cinta hotelnya. ditimang-timang Bang, ditimang-timang. Bukan masuk Islam, cinta ke Bang Madunya. Iya, ditimang-timang hotelnya. Digombal-gombalin gitu. Iya. Ya, halo, selamat malam. Langsung semuanya kejang-kejang gitu ya. Enggak, santai kali kami. Santai kali kami orangnya. Iya, biasa lah ya. Biasa kalau PC The King masuk ke room Islam itu langsung semuanya jadi buta huruf gitu. Ya, oke. Ini kita langsung aja. Mau debat apa gitu. Kalian yang tanya aja. Saya malas sih tanya Islam. Islam itu kenapa nggak ngerti. Orang. Karena hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Aku yang orang kan, mau paunya waktu. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa kata-kata itu semakin jelas dia. Oke, baca. Kamu bisa buka, Glenn? Gak perlu nyuruh-nyuruh, buka sendiri. Ngapain nyuruh? Oh, kasihan berarti nggak mau belajar Glenn ini. Saja silakan. Tapi saran saya jangan pakai daging. Loh, kalau kalian yang imani saja, nggak pernah lihat Allah tapi imani. Gitu. Pernah lihat Allah? Apa? Kau pernah lihat Yesus? Kalau Yesus jelas pernah ada di dunia ini, mati, bangkit dan terangkat ke surga. Bahkan kalian sendiri mengakui bahwa Yesus itu diangkat ke surga, bukan nabimu yang mati di tanam. Pernah ada.
Nggak kekal. Loh jelas itulah Tuhan. Pernah ada. Masa Allah hanya melalui pemikiran Muhammad? Yang mana fotonya? Yang mana Yesus? Yang mana Yesus? Nah, itu ilustrasi. Kalau orang menggambarkan tentang Yesus Kristus, kau coba buka kain kafan yang ada di Turin. Coba searching kain kafan yang di Turin. Itu merupakan ilustrasi. Di mana? Silahkan kalau memang palsu dibuka. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Perlu saya lihat. Yang mana? Yang mana fotonya? Ya itu namanya ilustrasi. Yang mana? Ilustrasi kau ini. Mana? Kasihan sekali. Oke kalau gitu ya. Ya iya itu ilustrasi. Itu kalau lukisan. Kalau apapun yang merupakan lukisan bahwa Yesus itu pernah ada dan digambarkan. Lah itu Yesus jelas itu. Yang mana? Itu Yesus jelas itu. Rambutnya panjang ya, nggak seperti Allahmu. Allahmu bisa digambarkan, nggak bisa. Muhammad bisa digambarkan, nggak bisa. Yang mana? Kalau itu, yang mana? udah aku bilang itu ilustrasi. Kau ini botol. Kalau ilustrasi, Glenn, kau katanya orang hukum tapi nggak ngerti arti ilustrasi. Botol ini. Termasuk yang diilustrasikan jadi dildo itu termasuk. Kalau ilustrasi itu apakah harus ditunjuk? Namanya ilustrasi. Yang dipajang telanjang. Glenn ini memang kasihan orang hukum tapi botol. Nggak ngerti arti ilustrasi. Telanjang itu sampai nampak semua itu. Kenapa kau mulai menghujat? Nggak ada moral kalian memang. Hanya dipajang telanjang di rumah-rumah. Gak apa-apa, silakan hina Yesus Kristus ya. Tidak akan menaikkan derajat Muhammad. Kalian mau menghina Yesus Kristus sekalipun, tetap aja Muhammad tidak akan dinaikkan derajatnya. Tetap aja dia seorang Yang ini Yesus semua, yang ini. Mati dia mati udah mati dia bang. Udah. Kita nggak butuh tempat sampah di sini. Yang ini ilustrasinya ini, buset. Mana lagi? Ini, waduh. Aneh sekali kalau Kristen ini semakin dia bawa bahwasannya aku adalah jalan kebenaran, tiada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Semakin jelas dia seorang nabi dan utusan. Ini ilustrasinya, ini ilustrasi Tuhanmu ini, ilustrasinya ini. Astagfirullah, ini ilustrasi. Itu ilustrasinya, goblok. Luar biasa mereka bodohnya. Dibawa lah. Atau yang ini, ngeri banget. Nah, ini. Buset. Itu ilustrasi kalian. Itu Tuhan jadikan dildo. Tolol banget kalian, betul. Iya. Tuhan jadikan dildo begitu, itu ilustrasi kalian. Betul. Sebagai jalan bangga kali Tuhan tuh, Pak. Dijadikan dildo itu. Iya. Ilustrasikan ya bang. Ilustrasikanlah Tuhan itu ya, karena kayak gitu parah ya, sampai jadi dildo dipajang telanjang di rumah-rumah. Gak ada moral sama sekali. Digambarkan. Dan memang apa yang dia bisa, memang Bible udah tahu apa-apa dia ya kayak gitu, menghujat doang. Karena memang orang yang tidak paham Bible sama sekali, otennya itu pakai cara yang terakhir apa? Kesurupannya. Maha suci Allah kami, dia tidak nampak, tapi bebas daripada penghinaan yang seperti Tuhan kalian yang bisa digambarkan. Kenapa Rasulullah Muhammad tidak ada gambarnya supaya tidak dijadikan seperti yang kalian ini? Itu alasannya ya. Orang dikatakan itu tulisan Tuhan saja nggak layak diolok-olok begitu, ditelanjangi, dipajang di mana-mana. Kalau lo memang mau diskusi sehat, ayo ketemu kita ya. Ayo kita ketemu.
Gimana kalau kita, ayo kita samperin nggak betul? Gimana? Kita diskusi offline ayo. Supaya kita lihat yang goblok yang mana. Mau nggak? Saya bawa data, bawa data. Ayo. Nggak kelas lah bang, nggak kelas itu. Ada kelas itu. Bukan kelas kita itu. Ya nggak usah tunjukkan di mana kita ketemu. Ayo tulis di bawah. Kalau kamu mau ketemu, ayo. Kalau mau naik open game, langsung open game kita. Ayo. Berani nggak kau? Kalau kau nggak mau jat, kau mesti berani open game. Untung ini negara hukum. Ya, ada hukum di sini. Nggak ada, udah patah lehermu kebikin, betul. Sebutkan di mana waktu dan tempatnya saya datang. Mau di ujung Manado pun ayo. Saya nggak peduli. Kalau memang saya harus dimatikan di sana, saya nggak masalah. Saya mati di sana nggak masalah. Nggak takut saya. Kenapa? Saya membela yang benar. Ngancam lah, saya ngancam. Kenapa? Karena dia udah menghujat di kapan tahun. Saya masih diam-diam aja. Memang manusia tanah liat begini memang. Makanya kalau dibikin dari tanah itu jangan dari tanah sengketa. Makanya nggak ada otak kau. Ya, kau manusia dari tanah sengketa pula kau buat. Tolol. Merasa dia naik, kita kencang-kencang. Selalu kali, woi. Kejang-kejang apanya kejang-kejang? Mana nggak bayar. Nggak ada otaknya itu orang. Mau ditanya kenapa kok nyembah anak orang, memang anak orang disembah diakuinya kan. Bodoh. Orang kok nyembah orang. Monyet aja nggak mau nyembah monyet. Parah dari monyet loh. Tekanan Enggak, katanya Tuhanku nyata Yesus ya. Kalau nyata ya pagan, berhala kalau nyata itu. Iya. Tuhannya Yesus enggak kelihatan. Nah, ada katanya bang. Pernah ada berarti nggak kekal, bodoh. Coba. Otan ini masuk ke Komal Muslim tuh sebenarnya takut ke Bible, pasti itu. Paling takut ke Bible. Iya bang. Ternyata mereka kan nggak punya standar ketuhanan, Ustaz. Kalaupun ada standar ketuhanan mereka itu kan tingkat yang paling rendah. Kalau yang tingkat yang paling tinggi kualitas ketuhanan itu kan Islam kan. Standarnya itu kan keren-keren kali. Maha suci, maha tinggi, maha besar. Kalau orang ini nggak punya kan. Mana punya? Agama-agama Semitik, Samawi itu satu ya tauhid. Kedua, Tuhannya tidak terlihat. Yang kelihatan tuh agama pagan. Jadi anak-anak dewa, Hercules, Dionysus, Perseus, Tikus. Nah, orang cuma tipuan Romawi kuno. Bukan nggak berani, nggak ada gunanya, nggak ada orang nggak berotak kayak kau. Nggak layak untuk dilawan. Kenapa? Terlalu rendah kualitas akalnya. Ya, Paham Bible sedikit aja, enak. Ya, lumayan. Apa Bible itu? Mau gimana mau ngelayani dong? Nggak tahu apa-apa tentang Bible dia itu. Ya, sama sekali nggak tahu itu. Baca mungkin nggak pernah dia tuh Ustaz Tata. Aduh. CP juga. Enak. Kasian. Tanya Tanya. Enak sekarang saya. Tanya. Ya Tuhan. Saya nyuruh kalian tanya. Nah, buat mainan aja. Kenapa nggak kau berani tanya? Kenapa nggak kau ganti aja yang kau bilang ilustrasi? Tanya. Dengan patung Dengan mute. Kau aja dipajang. Medongin. Tidak berani tanya. Kasih kesempatan. Kau aja diganti. Gak mau nanya. Yang telanjang, tulis namanya itu. Iya tadi, kenapa saya tadi males mau ngelayanin? Nggak jadi moderator, sekarang moderator saya. Naik lagi. Mau naik lagi? Nggak apa-apa. Iya. Naik lagi, nggak buat mainan aja. Orang kalau udah tahu Bible itu kita buat mainan aja.
Masih mau naik. Oke, naik. Aduh, nggak akan lah. Nggak akan lah. Nah. Coba yang lain yang paham Bible, coba naik, coba. Biar kalian tahu musuh terbesarnya Kristen itu ya Bible itu. Mak, ada Bang Uco. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada suara tadi ya. Suara siapa itu? Ada suara orang teriak. Kayak apa ini? Apa keluar masuk kayak yang dipoto tadi Bang Glenn. Betul. Aduh. Iya, aku baru bangun tadi agak sulit tidur jadi tiba-tiba nampak foto dipajang sama Bang Glenn, aku jadi apa makin bersemangat. Kesana gitu loh. Ya di layar kawan-kawan. Betapa nggak ada harganya Tuhan itu di mata mereka kan. Ya Allah. Itu yang biasa jadi DP sama Kores, DP-nya, foto DP-nya. Iya ya. Saya kasih variasi lagi, lebih bervariasi lagi. Aku nggak ngerti. Ayo tap ada tukang tap layar tadi aku pas buka muncul ini tapi udah ada warning tadi. Iya, tap layar kawan-kawan ya. Ada warning. Tontonan dewasa gitu. Ada warning karena aku nunjukin gambar ituan Bang. Iya. Aduh, bahaya kali tuh Bang Glenn. Tapi itulah kebenaran yang harus ditunjukkan. Kebenaran iyalah. Aku cek penjualannya laku keras itu di Shopee apa lupa saya. Aku cek kemarin. Iya, di Shopee ada Bang. Ada. Masa ada di Shopee Bang? Mereka berasa berjimat dengan Tuhan. Iya. Lah Bang, apa mungkin orang Islam yang beli Bang? Gak mungkin ya? Kecil lah. Kecil ya? Kemungkinan kecil. Kecil bisa kali jadi. lah kemungkinannya Bang. Bisa jadi ada, tapi dia nggak lihat barangnya kan. Iya. Aduh. Ada mungkin ada anggapan. Apa lagi maksudnya coba? Ini apa lagi maksudnya? Ada anggapan mereka kalau yang pakai ini nggak berdosa mungkin ya Bang? Karena ada nilai religiusnya gitu mungkin. Iya lah. Itu yang anggapan mereka bisa gitu ya mungkin ya. Kristen Makrifat itu. Kristen Makrifat. Ini apa kayak begini coba? Halo, la ilaha illallah. Pak Ketua, aku handphoneku rusak ya. Aku kasih nomor yang ini nanti, nomor yang 1. Boleh nggak? Boleh. Udah hampir sebulan nggak. Kawan kalian. Coba baca ini. Jesus has two dad. Yesus punya 2 ayah. Buset dah. Itu dad ya. Yang kemarin syahadat tuh kan namanya Yesus yang di tempat kodon di Bang Glenn, bukan? Enggak, saya nggak ikut. Malah jarang nama mereka Yesus kok Bang. Ada orang ada kok. Ada tapi jarang kan, nggak banyak. Aku kawanku Joshua, tapi Joshua kawanku ada. Kalau kita lihatlah nama Nabi Muhammad banyak sekali yang pakai kan. Hampir rata-rata anak kita kasih nama Muhammad. Ada mahasiswa kok ada juga tuh namanya Joshua, tapi Joshua kan itu sama ya, kan? Sama tapi maksudnya yang letter Yesus gitu nggak ada, jarang sekali. Tapi Pak dosen, jangan sampai dia itu disalib nanti jadi Tuhan lagi. Baca nih. Jesus love all of his gay children. Cucet. Hai Mak Jang. Gawat kali Bang Glenn.
Mana Makanya aku malas, kesedikitnya tadi? aku malas sekali pakai sorban. Nanti aku dikira Yesus pula. Ya, jadi Jenggotnya Pak. udah panjang itu. Apalagi Bang Ipul noh, udah mirip kali pun. Bang Ipul nanti besok jangan pakai tudung ya, jangan pakai sorban ya. Enggak. Ntar disembah Enggak, pula, aku Bang. takut. Betul. Aku takut Iya. itu, Bang. Enggak berani aku. Jangan ya. Ini Bang Uco ini yang kita ketemu di Warkop Agam itu kan? Iyalah. Iya. Iya betul. Ayolah mabar lah, ayolah kita mabar lah, ayo. Handphoneku nggak ada yang sanggup. Handphone jadul. Suntuk kali awak. Lama-lama itu Mobile Legend ada hero-nya nih Yesus, lihat aja. Game Jesus kan ada Bang Glenn, masa game PC ada itu? Di Mobile Legend. Mobile Legend Mobile Yesus ya. Legends juga ternyata Bang Glenn. Mobile Main lah. Legend belum. Bang Mungkin Uco ada. juga. Iya kemarin udah berteman itu di Mobile Legend Ucok Sarung ya. Main Bang. Yang nggak main aku. Yang nggak main aku, Bang tapi Ipul yang dia- main anakku gantinya. Anakku gantinya kawan orang ini. Itu Lancelot itu mewakili prajurit Romawi. Pedangnya mirip. Lancelot Iya. sama siapa itu naik kuda itu ya, naik kuda. Nah, lupa sih namanya. Yang pakai pedang Hylos, juga. Hylos bukan. Leomord. Bukan Hylos mah Centaur. Leomord. Leomord ya, Leomord. Ya. Leomord. Kalau Centaur itu Helos itu pagan Yunani. Itu yang